sektoral antar Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri, dan pemerintah daerah dalam penanganan kelancaran arus mudik dan balik lebaran. Bapak Ibu sekalian, pimpinan dan seluruh anggota Komisi 5 DPR RI. Berkaitan dengan hal ini, maka pada hari ini Komisi 5 DPR RI mengadakan rapat kerja bersama kementerian lembaga terkait dalam rangka melakukan persiapan penanganan mudik lebaran tahun 2023 ini. Demikian pengantar rapat pada hari ini. Selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Dalam hal ini nanti akan dimulai dari Menteri Perhubungan untuk menyampaikan sejauh mana persiapan pemerintah dalam mempersiapkan arus mudik lebaran tahun 2023. Kepada Menteri Perhubungan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Ketua dan Pak Wakil Ketua, para anggota komisi yang saya banggakan. Yang saya hormati Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, Kepala BMKG, Kepala Badan Nasional Pencarian Pertolongan, dan Pak Aan dari Korlantas Polri, pimpinan BUMN sektor transportasi. Hari ini kami akan sampaikan report dan tentu kita panjatkan puji syukur pada Allah Ta'ala karena kita bisa melakukan rapat kerja kesiapan infrastruktur transportasi Lebaran di tahun 2023 dan atau 144 Hijriah. Hari ini kita akan laporkan bersama stakeholder dan pada dasarnya kami sudah melakukan koordinasi intensif dengan PU, dengan Polri, BMKG, Basarnas, dan semua stakeholder sehingga insya Allah mudik kali ini kita bisa melayani dengan baik. Kami laporkan juga bahwa mudik kali ini akan signifikan karena memang PPKM berakhir, ekonomi itu konstan naik dengan 5,3%, tidak ada larangan mudik, adanya cuti bersama. Kami laporkan juga cuti bersamanya kita minta bersama-sama Kapolri untuk dirubah dari 21 sampai 26 menjadi 19 sampai 25. Hal itu karena di masa-masa mudik itu tadinya 2 hari sekarang jadi 4 hari kesempatan untuk mudik bersama. Yang lain adalah budaya mudik memang menjadi culture bagi kita semuanya. Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, dan para anggota, kita memang sudah mengantisipasi satu bulan sebelumnya, bahkan kita melakukan satu survei bahwa 45,8% atau 123 juta jumlah dari penduduk Indonesia itu akan bergerak pada saat Lebaran. Nah, ini meningkat 44%. Sedangkan warga Jabodetabek relatif tidak sebesar nasional, peningkatannya 27% dibandingkan 2022. Dan darat ini adalah suatu moda yang dominan, 75%, sedangkan yang lain di 3 matra yang lainnya. Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, dan Bapak Ibu sekalian, kalau dari slide yang ada di sana, yang tadi sebelumnya, nah, di sini kelihatan mobil pribadi itu dominan banget, tapi mungkin kalau mobil pribadi itu kita harus melakukan upaya yang maksimal di tol Cipali. Sedang sepeda motor juga banyak. Kami dalam kesempatan ini melaporkan bahwa kami sudah menghimbau supaya tidak ada
mudik menggunakan motor karena resikonya tinggi sekali. Next, lalu kita sampaikan bahwa yang mudik paling banyak itu menuju Jawa Tengah, asalnya dari Jawa Timur paling banyak. Dan dari kondisi ini kita lihat bahwa tol Trans Jawa itu cukup banyak, 33%. Jadi kalau dari 123 ya lumayan banyak, sehingga kita harus melakukan konsentrasi di situ. Next. Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, dan Bapak Ibu anggota Komisi 5 yang saya hormati. Nah, dari sini terlihat bahwa semua mudik itu adalah 21 sampai 26. Kemarin dalam ratas sudah disetujui Presiden, dimulai dari 19, 20, 21, 2 hari Lebaran, setelah itu 2 hari. Sehingga kita ada 4 hari untuk memberikan kesempatan saudara-saudara kita untuk mudik. Next. Ini adalah satu perkiraan dari apa yang sudah kita identifikasi bahwa pengaturan dari mobilitas ini harus kita lakukan dengan melakukan koordinasi dengan stakeholder, dengan polisi kita sangat intensif. Di darat kita tentu nanti kepolisian menjadi satu komandan di lapangan, kita sebagai pembuat regulasi bersama-sama untuk di lapangan. Udara relatif terkendali, insya Allah, dan laut juga kita akan mengadakan mudik Lebaran di laut, dan kita harapkan saudara kita hanya menggunakan mobil, bus, tapi juga ada di laut dan di kereta api. Next. Dari apa yang kita petakan, selain Cipali, Ciwandan adalah satu tempat yang kita memang struggling, ya. Nah, oleh karenanya Ciwandan itu kita sudah melakukan rapat intensif dengan ASDP, dengan PUPR, dengan Korlantas, dengan pihak-pihak terkait, sehingga insya Allah ini lebih baik. Yang menjadi berita baik adalah Ciwandan adalah tambahan daripada Merak. Ya, jadi Merak itu ada 7 pelabuhan, dan Ciwandan akan tambah 5 pelabuhan. Insya Allah visi rasio itu tidak mencapai 0,6, sehingga tidak ada penumpukan di situ. Yang lalu ya masih terjadi penumpukan. Sedangkan di jalan tol seperti sudah kita lakukan kemarin, jadi kalau Ciwandan ini memang baru tahun ini kita laksanakan, ya. Kalau di Cipali yang istimewa itu nanti adalah jumlah pemudik banyak sekali, sehingga beberapa rekayasa lalu lintas itu kita lakukan yang akan dijalankan oleh Kakor Lantas, dan memang kita sudah tetapkan ada one way, ada kontraflow, kita menambah rest area, kita juga menambah petugas lapangan, dan beberapa teknologi yang sudah dikembangkan oleh Jasa Marga agar mereka bisa memproyeksikan kapan mereka itu berangkat. Ganjil genap kita akan pikirkan nanti pada saat akhir, 1 atau seminggu sebelumnya baru kita tetapkan perlu ditetapkan atau tidak. Kala kita evaluasi bahwa itu relatif tidak mudah, maka ganjil genap ini akan kita lakukan. Untuk kendaraan logistik juga kita batasi, ya. Pada dasarnya hari-hari tertentu nanti Dirjen Darat akan mengumumkan hari-hari apa saja yang tidak diperkenankan. Memang ada dinamika berkaitan dengan mobil minuman, ya, minta diperkenankan, tetapi pada saat saya melapor Presiden boleh, tetapi tidak boleh 3 sumbu. Seperti yang terlihat di atas itu adalah 3 sumbu. Nah, nanti kita minta mereka yang light gitu, ya, dan Korlantas berwenang untuk menghentikan
pergerakan maming apabila dia menggunakan kendaraan yang besar. Next. Berikutnya saya sampaikan Pak Ketua, Wakil Ketua dan para anggota, ini adalah sarana mudik ya, jadi substitusi daripada apa yang kita anjurkan tidak melakukan mudik pakai motor, maka kita mengadakan darat, udara, laut, kereta api untuk mudik, terutama darat, laut, dan kereta api. Agar teman-teman media yang hadir di sini juga memasarkan ya, laut itu okupansinya tahun lalu baru 0,60% ya, bis relatif penuh. Nah, untuk bis ini kami menganjurkan agar swasta itu tidak bahkan menggunakan fasilitas mudik yang kita buat, seyogyanya masing-masing pusat juga membuat. Tidak terkecuali mereka yang di Kerawang kayak atau yang di Bandung, mereka membuat mudik bersama menggunakan bis masing-masing, sehingga load yang kita carry pada bis itu relatif lebih gampang. Next, ini adalah satu mudik gratis yang kita lakukan. Ada tagline yang memang kita ingin capai, yaitu mudik aman berkesan. Ini tidak mudah. Oleh karenanya kita mohon dukungan dari para ketua, wakil, dan anggota Komisi 5 agar kita bisa membuat mudik ini berkesan. Dan juga kita juga menerapkan mudik menggunakan kereta api, di mana kendaraan motornya bisa ikut dalam kereta api itu sendiri. Lalu laut juga begitu, ini kapal laut yang kita gunakan adalah kapal Roro, sehingga kendaraan motornya itu bisa masuk. Yang sudah kita programkan adalah di Jakarta ke Semarang. Next, kita sudah lakukan koordinasi ke beberapa tempat, terutama dari seluruh Indonesia itu kalau bisa kita petakan, itu di Cipali paling struggling, yang kedua adalah di Merak, yang ketiga itu di Suta. Kalau laut itu antara Riau ke Sumatera Utara. Nah, oleh karenanya kita melakukan pengaturan bersama dengan stakeholder, lalu kita sudah melakukan sinergi. Jadi kami akan melakukan rakor di Kementerian Perhubungan dan juga nanti di Korlantas. Besok kami diundang Kapolri untuk rapat bersama. Di situ akan diundang seluruh Indonesia. Kapolres atau Kapolda seluruh Indonesia akan disampaikan. Lalu kita juga akan memastikan kesiapan itu dan mengantisipasi besaran-besaran itu. Tentu semua ini adalah satu perintah Pak Presiden untuk menjalankan ini dengan baik. Insya Allah kita bisa melaksanakan, dan kami mengajak Bapak Ibu dari Dewan untuk serta dalam rombongan untuk melakukan kunjungan ke lapangan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, mohon dukungan, dan juga kepada Menteri PUPR dan Korlantas, BMKG, dan Basarnas, terima kasih atas koordinasinya, juga teman-teman yang dari BUMN yang sangat kooperatif. Demikian, terima kasih. Maaf apabila ada hal yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Santi, Santi Om. Terima kasih Pak Menteri. Bapak Ibu sekalian, kalau nangani mudik balik kita udah rutin ya Pak ya. Tiap kali Lebaran, Nataru selalu kita adakan persiapan dan evaluasi. Kali ini Pak Menteri yang agak menonjol ini harga tiket Pak. Ini yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Baik, nanti kita dalami. Selanjutnya saya persilahkan dengan hormat Pak Menteri PUPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ketua dan Ibu Bapak anggota DPR RI Komisi 5 yang terhormat dan saya hormati. Mengindahkan tadi arahan Bapak Ketua Komisi 5 tentang 8 butirnya yang menyangkut PU
di nomor 3 dan mungkin nomor 8 hasil kunkernya. Untuk itu kami ingin melaporkan, kalau yang seperti yang sampaikan juga bahwa ini adalah rutin, jadi kami ingin melaporkan tambahan apa saja prasarana yang untuk kesiapan mudik 2023 tahun ini. Untuk kondisi kita bagi di Pulau Jawa seperti halnya yang disampaikan oleh Pak Menteri Perhubungan tadi, favoritnya masih di ruas Pantura Jawa. Jadi kondisi ruas jalan nasional di Pulau Jawa yang siap digunakan sepanjang 4.858 km. Terbagi dari lintas utara Jawa 1.229, kondisi mantapnya 92%. Jadi memang masih ada jalan-jalan yang rusak seperti sebelum Pak Dewa nanti nanya di Kudus. Jadi nanti sudah selesai yang 2 km yang sedang kita rigid akan segera selesai sehingga masih sudah bisa dapat dimanfaatkan di lingkar Kudus yang kena banjir. Kemudian lintas tengah Jawa 1.197 km, kondisi mantapnya lebih baik 95%, dan lintas selatan Jawa 888 km, lebih baik lagi, mantap 97%, dan pantai selatan Jawa 1.523 km, kemantapannya 93%. Kebetulan di Pansela kemarin kami dari sana dan ada tambahan tempat istirahat di daerah ruas Pansela Kabupaten Gunung Kidul. Sedangkan untuk jalan tol di Pulau Jawa, seperti yang tahun lalu, operasionalnya 1.716 km yang dilengkapi dengan 90 tempat istirahat, dengan nanti tambahan keseluruhan tambahan terutama toiletnya. Tahun lalu jumlah toilet di jalan tol 6.175 toilet. Tahun ini ditambah lagi menjadi tambahannya sekitar 2.833, sehingga akan ada 9.000 toilet di 117 tempat istirahat. Mudah-mudahan ini meningkatkan pelayanan bagi para pemudik nantinya. Terus, yang ada hanya di Jawa dan di Sumatera. Di Jawa 97 tempat istirahat, sedangkan di Sumatera 27 tempat istirahat tipe A, B, dan C. Tambahan untuk ruas jalan tol yang beroperasi, yang sudah operasi di Bekasi, Cawang, Kampung Melayu, Semarang, Demak, ini yang cukup membantu kelancaran, dan di Krian, Legundi, Bunder, Manyar, sampai dengan Junction Uringin, Anom. Kemudian untuk potensi jalan fungsional, belum operasi tapi sudah bisa dipakai. Yang pertama adalah Cisumdawu, ini yang legendaris, karena baru akan selesai nanti mungkin pertengahan tahun, tapi pada tanggal 15 April ini, kami kemarin terakhir minggu lalu ke sana, itu akan sudah tembus dari Cilenyi sampai ke Cipali. Kalau yang sudah operasi baru seksi 4 dan 6 di Cimalaka dan Dawuan 28,2 km, sedangkan nanti di seksi 1, 2, dan 3, yaitu seksi 4, 5, dan 6 akan dibuka fungsional 15 April. Jadi sudah tembus dari Bandung ke Cirebon. Ini mudah-mudahan sangat membantu tugas Bapak Korlantas untuk bisa mengatur lalu lintas yang akan mudik ke Jawa Tengah dari Jawa Barat. Kemudian yang dari Pasuruan, Probolinggo, sampai interconnection di Gending sepanjang 8,6 km. Solo, Jogja, yang kami tinjau kemarin di seksi 11, jadi dari exit tol Trans Jawa menuju ke Sawit, jadi menuju ke Jalan Nasional Jogja Solo, walaupun cuma 6 km, tapi itu sudah melewati sekitar 5 traffic light, sehingga sudah cukup membantu, sehingga orang dari Semarang atau dari Surabaya yang mau ke Jogja tidak harus ke Kartosuro, tapi langsung ke jalan tol ini, dari Simpang Kartosuro itu sampai ke Sawit.
Kemudian Jakarta Cikampek 2 Selatan, dari Sadang sampai ke Kutanegara 28,7 km, insya Allah akan bisa kita pakai secara fungsional. Ibu Bapak sekalian, kalau tadi yang di Sumdawu mungkin pemakaiannya juga tergantung pada kebijakan lapangan oleh Korlantas, mungkin bisa satu jalur one way dari Bandung ke Cirebon pada saat mudik atau pada saat balik dari Cirebon ke Bandung. Khusus untuk yang operasional jalan tol ini, Bapak sekalian, dalam rangka mudik ini, kami mendelegasikan langsung kepada Korlantas untuk bisa mengoperasikan buka tutupnya dan kontraflow dan yang lainnya kepada Bapak Kepolisian. Kemudian masih di tol Jawa, ada perbaikan dan pelebaran jalan tol yang dilakukan di tahun 2023 ini yang sudah selesai, yaitu di tol Tangerang Merak segmen Cikande dan Semarang dan Serang Timur 20 km. Progresnya saat ini 93 dan ditargetkan selesai H-7 besok. Kemudian pelebaran tol Jakarta Cikampek jalur A, km 50 ke km 62 dan jalur B km 67 sampai km 50 dengan progres 91,94 dan dapat dimanfaatkan secara fungsional lebaran. Selain itu, Bapak sekalian, di Pulau Jawa ini, di depannya rest area, kami lakukan pelebaran, sehingga kalau ada antri masuk ke rest area tidak tersendat, tapi bisa melalui pelebaran yang insya Allah H-7 sudah akan bisa kita selesaikan semua sepanjang Cipali, sepanjang jalur tol di Pulau Jawa. Kemudian di Pulau Sumatera, ruas jalan nasional yang siap digunakan sepanjang 7.919 km, lintas barat 2.562, kondisi mantapnya 97%, jalan lintas timur 3.019 km, kondisi mantapnya 90%, 95%, dan lintas tengah 2.338 km, mantapnya 93%. Tol Trans Sumatera yang operasional sepanjang 738 dengan tempat istirahat dan pelayanannya, tempat istirahat dan pelayanan 27 rest area yang seperti kami laporkan tadi. Potensi tambahannya, kalau penambahan ruas yang operasional belum ada pada tahun 2023 ini, tapi untuk fungsional, Kuala Tanjung Tebing Tinggi, segmen Tebing Tinggi Indrapura, 28,5 km dengan segmen Dolok Merawan Sinaksak 15,6 km. Kemudian segmen ruas Sigli Banda Aceh seksi 5 dan 6 Blang Bintang Baitus Salam 12,7 km. Ini sudah jadi tapi belum dioperasionalkan. Dan Binjai Langsa seksi 2 Stabat Jalan Proklamasi 7,2 km dan Simpang Indralaya Muara Enim seksi Simpang Indralaya Prabu Mulih 63,5 km. Di Pulau Kalimantan belum ada tambahan prasarananya, masih seperti yang tahun lalu. Jalan nasional 6.556 km, jadi dari lintas utara, tengah, dan selatan dengan kondisi mantap 85,4%. Jadi masih banyak yang rusak. Dan Pulau Sulawesi, jalan nasional yang siap digunakan sepanjang 5.400 km, lintas barat 2.165 km, lintas tengah 1.415 km, dan jalan lintas timurnya 1.820 km. Sedangkan jalan tolnya juga belum ada penambahan. Demikian Bapak yang dapat kami laporkan. Kami untuk yang Jawa mungkin kami ingin menyampaikan bahwa di Pansela kondisinya sangat baik, walaupun baru ada satu tempat istirahat, namun Pertamina sudah memprogramkan akan ada mobile Pertamina yang bisa melayani BBM di sepanjang Pansela. Demikian Bapak. Sedangkan untuk ketersediaan lahan parkir yang ada tambahan tadi sedikit disinggung oleh Bapak Menteri Perhubungan di kilometer 97
Jakarta Merak kita siapkan lahan parkir sementara sekitar 5 hektar, dan juga di Cipali kilometer 81 juga sedang dikerjakan lahan parkir sementara untuk bisa dipakai untuk istirahat para pemudik nanti. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Menteri. Kita berharap Pansela ini bisa maksimal, bisa memecah ya untuk kepadatan di Pantura. Itu harapan kita, Pak. Kemarin Pak Menteri Perhubungan, persoalan tahun lalu itu memang fasilitas keselamatan jalannya yang kurang, Pak. Itu keluhan dari para pemudik. Nah, berharap mungkin tahun ini gadril, lampu, dan seterusnya lah. Termasuk tadi sudah disampaikan rest area yang tersedia dan tentu tempat pengisian bahan baku BBM yang tersedia di sepanjang jalur Pansela ini. Karena kalau Pansela ini bisa maksimal menopang, harusnya Pulau Jawa ini di jalur utaranya bisa terurai. Itu harapan kita Pak Menteri PUPR. Baik, selanjutnya ke Korlantas dulu Pak, silakan Korlantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, budaya salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ketua dan seluruh anggota Komisi 5, yang kami hormati Pak Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG, Kabasarnas, dan seluruh hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama kami sampaikan permohonan maaf Pak Kakor Lantas, beliau sampai saat ini masih kegiatan rapat membahas sama Pak masalah rencana pengamanan operasi ketupat 2023 bersama Bapak Kapolri. Beliau memerintahkan saya untuk mewakili, mendampingi Pak Menteri sebenarnya. Tadi sudah disampaikan juga seluruh paparannya oleh Pak Menteri, baik Pak Menteri Perhubungan maupun Pak Menteri PUPR. Jadi kami tinggal melaksanakan saja Pak nanti. Kami sejak awal sudah bersama-sama dengan seluruh stakeholder termasuk Kementerian Perhubungan, PUPR, ya, mulai selesai kegiatan operasi ketupat tahun lalu, kami melaksanakan evaluasi bersama, ya, poin-poin mana saja yang menjadi permasalahan pada pengamanan mudik tahun 2022. Ya. Kemudian kami juga melaksanakan gladi resik Pak, kemarin kegiatan Natal Tahun Baru, itu kita jadikan gladi resik untuk kegiatan pengamanan Idul Fitri atau arus mudik dan balik tahun 2023. Dan terus kita evaluasi, kita survei bersama dengan stakeholder dari Kementerian PUPR, tadi sudah disampaikan titik-titik mana yang masih perlu perhatian kita, kemudian dari Kementerian Perhubungan dan stakeholder yang lain kita adakan survei. Kami izin menyampaikan beberapa hal mungkin yang menjadi penekanan. Yang pertama, evaluasi tahun lalu, kita melaksanakan beberapa kali kontraflow, ada 18 kali pada saat arus mudik tahun 2022, kemudian one way ada 8 kali, ini yang terjadwal maupun yang tidak terjadwal, kemudian ada relaksasi. Relaksasi ini kita laksanakan pada saat arus mudik maupun balik, karena ada permasalahan di Cipularang. Mungkin Bapak Ibu sekalian pada saat itu melihat, mendengar ada satu kasus di Cipularang, ada beberapa arus dari Bandung yang tertahan di gerbang Cipularang. Akhirnya kami bersama stakeholder melakukan relaksasi, membuka satu lajur dari Cipularang ke arah barat pada saat itu. Kemudian pada saat arus balik kita laksanakan kontraflow 16 kali, one way 16 kali. Ini kenapa sering one way-nya? Itu di Semarang khususnya,
kita melaksanakan beberapa kali one way di Banyumanik sampai dengan Bawen. Ya. Ini yang mengakibatkan kita lihat angkanya menjadi 16 kali. Kemudian relaksasi 2 kali di Bekasi mengarah ke Cipularang. Kemudian beberapa temuan pada saat operasi ketupat tahun lalu, ini yang mungkin nanti pada operasi tahun ini sudah kita antisipasi bersama-sama dengan teman-teman dari kementerian maupun stakeholder yang lain, terutama masih adanya yang nerobos U-turn Pak, di Cipali. Saat ini sudah diperbaiki oleh pengelola jalan tol Cipali, sudah diberikan pembatas yang permanen, sehingga tidak mungkin ada yang menerobos lagi di sana. Kemudian ini pengemudi yang berhenti di bahu jalan, tadi Pak Menteri sudah menyampaikan ada perluasan di depan rest area. Memang pengalaman tahun lalu, ini di rest area ini seringkali terjadi kepadatan. Ya, salah satunya adalah pengemudi yang berhenti di bahu jalan karena untuk melaksanakan kewajiban yang tidak bisa diwakilkan ke belakang dan lain sebagainya. Kemudian ada beberapa juga yang menjadi temuan kita, ini kapasitas rest area yang sangat terbatas, ya, dan pengaturan rest area pada tahun lalu ini belum kita atur betul, sehingga seringkali terjadi perlambatan menjelang rest area ini. Namun untuk tahun ini mudah-mudahan bisa lebih lancar. Tadi ada penambahan rest area fungsional, kemudian nanti kita juga membuat rekayasa lalu lintas untuk flow masuk dan keluar di rest area. Kemudian kesiapan pengamanan untuk tahun 2023, berdasarkan evaluasi tahun lalu, tadi yang kami sampaikan di Cipularang, ya, ada beberapa permasalahan. Untuk tahun ini kita sudah siapkan untuk jalur relaksasi. Karena di Cikampek saat ini sudah 4 lajur, ya, sudah 4 lajur. Jadi 1 lajur B pada saat arus mudik nanti kita gunakan untuk para pengemudi yang akan mengarah ke Jakarta. Jadi mudah-mudahan tidak diberlakukan one way untuk Jakarta Cikampek ini. Karena kalau kami lihat volume capacity rasionya ini masih memungkinkan hanya dengan melakukan kontraflow. Namun ini masih kita terus kaji bersama-sama stakeholder yang lain, sehingga ini mengurangi permasalahan tahun lalu ketika terjadi one way di Japek, ini yang dari Bandung tertahan. Mudah-mudahan tahun ini tidak, karena kita berikan 1 lajur dan 1 bahu jalan, artinya 2 lajur untuk memberikan akses saudara-saudara kita yang dari Bandung yang mengarah ke Jakarta. Kemudian untuk di Pelabuhan Merak, juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, ya, ada beberapa permasalahan pada saat arus mudik tahun lalu dan arus balik. Mudah-mudahan dengan melakukan delay system di kilometer 43 dan 68, ini bisa mengurangi kepadatan di ruas yang menuju ke Merak. Dan kami juga berharap kilometer 97, tadi disampaikan oleh Pak Menteri PUPR, ini juga bisa difungsionalkan untuk buffer zone sebelum mengarah ke Merak nantinya. Kemudian dari Kementerian Perhubungan juga sudah memastikan untuk penggunaan pelabuhan Pelindo Ciwandan. Ini akan mengurangi kepadatan nantinya kendaraan yang mengarah ke Merak. Ini akan kalau tahun lalu hanya alternatif, tahun ini mudah-mudahan bisa dipermanenkan untuk kendaraan pribadi, kendaraan barang dan roda 2 bisa menggunakan Ciwandan nantinya. Kemudian untuk rest area, ini selalu setiap kegiatan arus mudik, ya, rest area ini menjadi penyebab terjadinya pelambatan sehingga berakibat pada kepadatan arus lalu lintas yang ada di belakangnya. Kami
bersama-sama pengelola jalan tol maupun pengelola rest area mengatur arus keluar dan masuk nantinya. Ya. Kalau saat kemarin arus mudik tahun lalu, para pengguna rest area ini begitu masuk langsung parkir di depan tenan yang menjadi favorit biasanya. Ya. Sehingga ini berakibat terjadi kepadatan atau pelambatan sehingga arus masuk ke main road nantinya. Ini mudah-mudahan dengan pengaturan rest area, arus masuknya kita arahkan ke belakang, baru mencari parkir, sehingga bisa maksimal penggunaan rest area. Kemudian kita juga menyarankan untuk pembatasan lamanya di rest area, maksimal 30 menit, mungkin ini bisa memberikan kesempatan pada yang lain untuk bisa bergantian memasuki rest area. Kemudian di permasalahan di arteri Bekasi, tahun lalu sempat terjadi kemacetan, terutama masuk kota Bekasi, terjadi antrian yang cukup panjang, karena pemberlakuan one way pada saat arus balik. Akhirnya pada tahun lalu kita relaksasi juga untuk arus dari Jakarta yang menuju ke timur. Mudah-mudahan tahun ini dengan bertambahnya lajur di Jakarta Cikampek, ini bisa mengurangi kepadatan di arteri Bekasi. Sehingga kita akan berikan satu lajur dan satu bahu jalan untuk kendaraan yang mengarah ke timur dari Jakarta. Ini bisa mengantisipasi kepadatan di Bekasi nantinya. Lanjut, ini saya kira sama prediksi kita di puncak arus ini 19, 20, 21. Lanjut saja, arus balik juga ada 2 gelombang kemungkinan. Gelombang pertama di 24 dan 25, kemudian gelombang kedua arus balik di 29, 30. Lanjut. Kita dari awal sudah bersinergi dengan seluruh stakeholder untuk mempersiapkan kegiatan pengamanan arus mudik maupun balik tahun 2003, mudah-mudahan nanti hasilnya juga sesuai dengan apa yang kita harapkan, mudik aman, mudik berkesan nantinya. Ini tentu Polri tidak bisa bekerja sendiri, kita harus bekerja bersama-sama, istilah kita ini terus disuarakan oleh Pak Menhub, kita bersama-sama untuk mengelola kegiatan arus mudik dan arus balik di tahun 2023 ini. Lanjut, kegiatan Praops Ketupat saya kira ini sudah disampaikan juga tadi, melaksanakan survei-survei dan kegiatan-kegiatan lain untuk mempersiapkan operasi Ketupat 2003 ini sehingga hasilnya mudah-mudahan bisa maksimal dengan terus berkoordinasi dengan stakeholder yang ada. Kemudian hasil survei tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Menteri PUPR, untuk Pansela ini cukup baik jalannya, ya. Memang ada beberapa mungkin yang harus seperti penerangan dan sebagainya, ini yang perlu nanti ditambahkan. Pada umumnya untuk Pansela ini cukup baik dan pemandangannya cukup indah, Pak Menteri. Kemudian hasil survei di jalur Pantura, ini ada beberapa pekerjaan yang mungkin sampai pelaksanaan kegiatan operasi Ketupat atau pelaksanaan mudik ini masih belum selesai, terutama di daerah Brebes, Jembatan Pemali, ya Pak Menteri. Jembatan Pemali ini diprediksi belum selesai pada saatnya nanti, namun dari kita, dari Polri dan stakeholder sudah membuat rekayasa lalu lintas, nanti akan difungsionalkan, ya, akan difungsional sehingga tidak menghambat arus lalu lintas di arteri Pantura ini. Kemudian hasil survei di jalan tol ini secara umum juga terus diperbaiki, jalan-jalan yang rusak, mudah-mudahan H-10 semua pekerjaan di jalan tol ini bisa selesai, termasuk di Jakarta Cikampek, pelebaran di 57, 58 dan seterusnya ini bisa selesai di H-10.
Kemudian untuk survei tol arah Merak, ini juga tadi saya sampaikan, ya, ada beberapa kerjaan yang masih dilaksanakan, mudah-mudahan nanti pada hari H-7 atau -10, ini sudah selesai semuanya, baik itu tol maupun arteri yang mengarah ke Ciwandan. Karena hasil survei kami di arah Ciwandan ini masih banyak lubang, ya. Tapi dari Pak Wali Kota tadi kami ikuti progresnya sudah mulai diperbaiki untuk jalur yang mengarah ke Ciwandan ini. Lanjut, saya kira ini prediksi dari Pak Menteri kita sepakati bersama sehingga kita terus menguatkan untuk koordinasi, mempersiapkan, mengelola kegiatan arus mudik maupun balik tahun 2023 ini. Lanjut, sasaran dari kami target operasi ketupat 2023 yaitu yang pertama waktu tempuh yang semakin baik, kemudian terciptanya kamsel di jalan lintas pada jalur tol, arteri maupun jalur wisata, memperlancar arus lalu lintas dan menurunkan jumlah fatalitas korban laka lantas, dan lancarnya distribusi logistik dan BBM. Kemudian kami mengerahkan personil 2/3 dari kekuatan. Dari Mabes Polri sendiri, Satgas Pusat ada 1.240 personil yang tentunya akan membackup Satgas-Satgas yang ada di Polda atau di kewilayahan. Kemudian dari Polda sendiri ada 91.153 personil dan didukung oleh stakeholder dari instansi terkait 55.000 lebih personil untuk mendukung operasi ketupat ini. Kemudian kami juga mendirikan pos-pos untuk mendekatkan pelayanan kami kepada masyarakat, ada pos PAM, ada posyan, ada pos terpadu. Ini nantinya yang akan melayani masyarakat pemudik maupun nanti yang balik dari kampung halamannya. Kemudian objek pengamanan ada 1.406.490 lokasi objek pengamanan dari mulai masjid, tempat peribadatan, terminal, pelabuhan, bandara, stasiun kereta api, pusat perbelanjaan, dan objek wisata. Kemudian untuk memastikan arus mudik maupun arus balik bisa berjalan lancar, kami membagi wilayah berdasarkan pengendalian 1, 2 dari mulai Palembang, Sumatera sampai dengan Banyuwangi nantinya, Pak. Kita tempatkan beberapa perwira untuk memastikan operasi ketupat ini bisa berjalan dengan baik dan sesuai rencana. Kemudian terakhir ini mungkin rencana ini masih menunggu regulasi yang sedang disusun bersama oleh Kementerian Perhubungan. Kita akan melakukan beberapa rekayasa lalu lintas sebelum ini. Rekayasa lalu lintas untuk di jalan tol Jakarta Cikampek hampir pasti ya, kita tidak akan melakukan one way. Hasil hitung-hitungan atau kalkulasi dengan angka-angka yang ada, ini maksimal kita melaksanakan kontraflow 3 lajur nantinya. Karena sekarang di Cikampek 47 sampai 65 itu sudah 4 lajur, Pak. Sehingga kalau 4 lajur A, B menjadi 8 lajur, ini cukup dengan kontraflow 3 lajur, ini sudah 8 lajur. Artinya kita tidak perlu one way, sehingga bisa memberi kesempatan masyarakat yang dari Bandung pada saat arus mudik ini masih bisa melalui jalan tol Jakarta Cikampek. Kita berikan 1 lajur dan bahu jalan. Kemudian ini angka-angkanya, nanti kalau angka-angka tersebut sudah mendekati 60% dari kapasitas yang ada per jamnya, kita akan lakukan kontraflow. Pada saat Cikampek kontraflow dengan kapasitas Cipali yang masih 2 lajur, artinya kalau digabung dari 8 lajur masuk Cipali 2 lajur, ini akan terjadi bottleneck. Sehingga
kemungkinan kalau di Cikampek sudah kontraflow 2 lajur, itu kita akan berlakukan one way di Cipali. Sudah kita survei, untuk Cipali ini memang kalau masih 2 lajur bisa kontraflow, namun karena panjangnya, mengingat keamanan, kita sepakati apabila nanti di Cikampek sudah kontraflow 2 lajur, kita akan laksanakan one way di Cipali sampai dengan kilometer 1414 di Kali Kangkung nantinya, Pak. Untuk mengakomodir kendaraan bis yang dari timur, nanti bisa melalui Cikopo. Cikopo masuk ke Cikampek, kita berikan relaksasi 2 lajur untuk mengakomodir kendaraan bis yang dari arah timur kembali ke barat dan sebaliknya nanti pada saat arus balik. Saya kira itu Pak beberapa hal yang perlu disampaikan pada kesempatan sore hari ini. Sekali lagi kami berharap kegiatan ini terus bisa kita kelola bersama-sama sehingga apa yang diharapkan oleh masyarakat, mudik aman, mudik berkesan, ini bisa kita realisasikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Korlantas. Selanjutnya dari BMKG dulu, silakan Bu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Pimpinan Komisi 5 DPR RI dan Ibu Bapak anggota Komisi 5 DPR RI, juga yang saya hormati Bapak Menteri Perhubungan RI dan Bapak Menteri PUPR beserta Bapak Kepala Basarnas dan Bapak yang mewakili Kakor Lantas, juga Bapak Ibu hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan persiapan mudik Lebaran dengan target agar mudik dapat berjalan dengan aman, nyaman, dan insya Allah selamat. Kami menyampaikan langsung saja di slide nomor 18, yaitu kondisi perakiraan cuaca sebelum Lebaran, termasuk pada tanggal puncak arus mudik, yaitu tanggal 19 hingga 21 April. Di sini kita melihat dari hasil perakiraan yang perlu diwaspadai adalah yang berwarna merah, yaitu potensi hujan dengan intensitas lebat melampaui 50 mm hingga 100 mm, terutama untuk wilayah di Aceh, kemudian di situ Palembang, kemudian juga di Jawa Barat, serta di Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara, dan juga di Papua. Namun juga perlu diwaspadai yang berwarna kuning, yaitu hujan dengan intensitas sedang 20 hingga 50 mm, karena kondisi lahan maka intensitas sedang pun juga dapat berpotensi menimbulkan gangguan dan bahkan bencana hidrometeorologi, yaitu di beberapa wilayah yang berwarna kuning di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur. Tadi saya mendengarkan paparan Bapak Menteri Perhubungan, terutama Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga di Pansela itu juga berpotensi. Kemudian juga di beberapa provinsi di Sulawesi, di seluruh provinsi, hampir seluruh provinsi, kemudian di Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah, ya, juga di Ambon dan Papua Barat. Kemudian untuk perakiraan cuaca saat Lebaran 22 hingga 28 April, yang warna merah kurang lebih masih sama. Demikian juga yang berwarna yang berwarna kuning ini agak bergeser
di Sumatera Utara, kemudian di Sumatera Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, di Pulau Seram, kemudian juga di Papua Barat dan Papua. Dan untuk periode arus balik ini mulai 29 April hingga 5 Mei, yaitu yang warna merah di Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur serta Sulawesi Selatan dan Pulau Seram serta Papua. Nah, kemudian selain perakiraan cuaca, kami juga memprediksi tentang kondisi lautan, gelombang laut di bulan April diprediksi yang perlu diwaspadai yang berwarna orange, itu gelombangnya dapat mencapai 2,5 meter. Kemudian tergantung jenis kapalnya yang berwarna kuning itu juga perlu diwaspadai, yaitu terutama di wilayah perairan barat Sumatera, perairan selatan Pulau Jawa hingga Sumba, dan Samudra Hindia Barat Sumatera serta Samudra Hindia Selatan Sumba. Kemudian untuk tinggi gelombang di Merak Bakauheni, di sini warnanya biru hingga biru muda, tapi juga yang berwarna kuning. Nah, kuning ini perlu juga diwaspadai, tinggi gelombang dapat mencapai 2 meter, namun juga kami terus memonitor near real time dengan radar. Biasanya yang juga membahayakan adalah arah dan kecepatan arus. Semoga saja tidak akan terjadi gangguan iklim, misalnya atau cuaca yang pernah terjadi di saat Desember yang lalu, adanya seruak udara dingin dari dataran tinggi Tibet yang masuk ke wilayah Indonesia Barat sehingga mempengaruhi kecepatan angin dan arus di perairan tersebut. Itu dapat terdeteksi sehingga peringatan dini dapat diberikan. Kemudian untuk di Laut Jawa insya Allah aman, kategorinya rendah gelombangnya, dan untuk gelombang di Selat Bali, Selat Lombok dan Tanjung Benoa, di sini kita lihat di Selat Bali bagian utara kategorinya rendah, Selat Bali bagian selatan berkisar 0,5 sampai 2 meter atau kategori sedang, dan Selat Lombok, Tanjung Benoa kategori sedang sampai 2 meter. Ini juga perlu diwaspadai pasang surut di Tanjung Priok, ini perlu diwaspadai tanggal 22 hingga 24 April. Juga Banyuwangi tanggal 22 April nilai pasang mencapai 90 cm, di Banten tanggal 22 hingga 25 April ini mencapai kurang lebih 30 cm, dan di Tanjung Perak dapat mencapai 1 meter pada tanggal 20 hingga 25 April. Yang dikhawatirkan adalah apabila kejadian pasang, dan di sini ada prediksi banjir rob, potensi banjir pesisir di wilayah pesisir Indonesia. Di sini misalnya tadi yang cuacanya hujannya lebat, kemudian terjadi banjir rob, ini termasuk pada tanggal 20 April ini, terutama di pesisir Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Utara, Maluku, pesisir utara Papua dan Papua Selatan. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, kami sudah mulai berkoordinasi, terutama dengan potensi untuk memitigasi cuaca ekstrim, yaitu dengan BNPB, kemudian juga dengan Menteri Perhubungan kami akan meneruskan koordinasinya.
dan juga dengan BRIN, ya terutama dengan kementerian-kementerian tersebut. PUPR juga permasalahan sebelumnya adalah biasanya kekurangan pesawat terbang. Ini kami akan berupaya untuk mengoptimalkan kondisi yang ada, pesawat yang tersedia, karena kejadiannya biasanya bersamaan. Kemudian untuk hal yang penting juga sosialisasi, seperti yang disampaikan sebelumnya, sosialisasi tentang peringatan dini ini akan terus digencarkan, berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dengan BPBD, dengan SAR, akan terus kita lanjutkan, dan juga dengan pihak terkait di daerah. Kemudian yang terakhir untuk penerbangan, di sini slide nomor 34, perakiraan potensi tutupan awan konvektif untuk penerbangan yang perlu diwaspadai mulai orange, bahkan kuning sebetulnya sudah mulai diwaspadai, dan sampai merah jambu. Jadi ini wilayahnya diprediksi untuk April, kondisi awan CB di wilayah Laut Andaman, Samudra Hindia sebelah barat Sumatera hingga selatan, Pulau Jawa, Laut Natuna, Laut Jawa, Selat Makassar, dan seterusnya hingga pesisir utara Papua Barat hingga Papua dan Laut Arafura. Kemudian untuk bulan Mei itu masih kurang lebih sama, hanya di sini tambah di laut sekitar Laut Natuna di sini, dan di utara Kalimantan dan timur laut Sumatera. Namun kami akan terus mengupdate, ini perakiraan yang dibuat beberapa hari yang lalu dan kondisinya sangat dinamis sehingga kami harus terus mengupdate sampai 6 jam sebelum kejadian. Demikian Bapak yang perlu kami sampaikan. Mohon maaf bila masih ada kekurangan, mohon arahan lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Kepala BMKG. Sebaran informasinya Bu, itu yang paling penting. Up to date data kekinian cuaca. Itu yang sangat diperlukan oleh seluruh stakeholder. Ya. Baik, selanjutnya Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Silakan Pak. Terima kasih Bapak. Bismillah. Yang terhormat Ketua Komisi 5 DPR RI selaku pimpinan rapat, yang saya hormati Wakil Ketua dan para anggota Komisi 5 DPR RI, yang saya hormati Bapak Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Kepala Korps Lalu Lintas atau mewakili, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menjelaskan kesiapsiagaan Basarnas dalam mendukung kesiapan infrastruktur dan transportasi mudik Lebaran di tahun 2023. Secara singkat, Basarnas siap mendukung penyelenggaraan angkutan Lebaran di tahun 2023 dengan melaksanakan siaga khusus yang bersinergi dengan Kementerian Perhubungan, BMKG, Korlantas Polri, Pemda, dan Kepala Kantor terkait. Seperti ditampilkan di dalam slide, kesiapsiagaan kita yang terutama adalah memang mendukung arus mudik, namun kita dalam kesiapsiagaan khusus kali ini juga mensiagakan di daerah rawan bencana, daerah wisata, jalan tol terutama ini pasti, bandar udara pelabuhan, dan juga menyiapkan di setiap posko terpadu yang didirikan oleh Kemenhub. Selanjutnya, bila kita lihat di dalam slide, kesiapsiagaan kita mulai tanggal 13 hingga tanggal 3 Mei, dan arus mudik diperkirakan mulai tanggal 18-19 April, kemudian arus baliknya diperkirakan 25 hingga 26
Dan gelombang kedua pada tanggal 30 dan tanggal 1 Mei akan terjadi gelombang kedua. Ini adalah perkiraan kami. Di samping itu pula seluruh personil Basarnas lebih waspada terhadap adanya ancaman terjadinya kondisi membahayakan manusia yang terjadi di daerah-daerah wisata. Sebagai tradisi rakyat kita atau masyarakat bila berlebaran banyak mengunjungi daerah-daerah wisata dan juga waspada terhadap adanya bencana yang timbul akibat tujuan wisata yang dikunjungi itu terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Lanjut. Kemudian peralatan yang kita siagakan, seluruh kesiapan kapal kita siagakan seperti Bapak Ibu bisa lihat di dalam slide. Sarana laut, kemudian sarana udara dalam ini helikopter kita siapkan 5. Sarana darat, semua peralatan sarana darat yang ada di kepala kantor kita siagakan. Petugas kita dalam siaga khusus ini total semua ada 4.006 personil. Kemudian Basarnas Special Group ada 18 personil kita siagakan. Sedangkan potensi ini adalah biasanya kita kerahkan bila terjadi bencana alam di dalam kurun waktu standby siaga khusus Lebaran kali ini. Selanjutnya, ini adalah peta yang menunjukkan daerah siaga SAR yang kita gelar dari keseluruhan, yaitu 43 kantor SAR, kemudian ada 77 pos SAR dan unit siaga ada 63 seperti tertampil di dalam slide. Selanjutnya, kemudian ini adalah gambar lokasi penyeberangan dan kapal yang kita siagakan seperti tertampil di dalam slide. Kemudian, dan ini adalah rencana kesiapsiagaan kita yang akan kita tempatkan kesiapsiagaan helikopter sepanjang jalur yang paling rawan di dalam arus mudik, yaitu penyeberangan di Bangkahuni dan juga mulai Jakarta sampai Jawa Timur. Kita siap-siagakan sebanyak 5 helikopter. Selanjutnya, di dalam jalur komando kodal kami siapkan yaitu di posko Basarnas BCC dan kontak call 115. Kemudian dari laporan tersebut akan langsung kita jalur komando kita perintahkan kepada kepala kantor, pos dan siaga bila terjadi hal yang tidak diinginkan atau panggilan emergensi. Sedangkan koordinasi jalur koordinasi kami seperti tertera mulai dari Kementerian Perhubungan, Kepolisian dan juga TNI Polri, BNPB, BMKG dan semua stakeholder yang bekerja sama atau terlibat di dalam arus mudik tahun ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian pada laporan singkat kami ini. Pada intinya Basarnas siap dalam mendukung kegiatan mudik lebaran di tahun 2023 atau 1444 Hijriah kali ini. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian pimpinan dan seluruh anggota Komisi 5 DPR RI Republik Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan dan perlindungan kepada kita semua. Amin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kepala Nasional Pencarian dan Pertolongan Bapak Ibu sekalian. 10 tahun terakhir pembangunan infrastruktur kita sangat masif ya. Terbukti tersedianya infrastruktur yang baik ini berpengaruh Pak kepada angka kecelakaan. Karena memang ada fenomena Pak, ada perubahan-perubahan titik macet yang seringkali tidak terduga. Ini PR yang barangkali harus kita persiapkan betul ya. Jalan sekarang sudah banyak akses jalan baru yang dibuka, tadi Pak Menteri PU sudah sampaikan. Pengaturannya tentu perlu koordinasi yang sangat intens antar stakeholder, terutama Korlantas Polri dengan Kementerian Perhubungan ya. Kalau
PUPR sudah menyiapkan sebaik mungkin seluruh sarana prasarana jalan yang ada ya. Namun pergerakan orang yang sangat banyak ini biasanya Pak, biasanya sedikit aja gangguan itu bisa menimbulkan kemacetan yang parah. Saya masih ingat waktu Lebaran yang lalu kita sama sekali tidak menduga di Merak Bakauni itu bakal terjadi titik macet. Kami waktu kunjungan kerja Pak dalam persiapan Lebaran tidak ada simulasi apa-apa kita di situ ya. Karena memang kita tidak memperkirakan bahwa akan terjadi penumpukan kendaraan yang begitu banyak di Merak Bakauni. Akhirnya pergerakan orang, karena kan orang mudik kita nggak beritahu kita Pak. Berapa banyak orang yang akan mudik, nggak pernah beritahu kita. Kita hanya menduga-duga saja. Mengira-ngira saja, itu yang sulit. Mengira-ngira dan menduga-duga ini kan pilihannya Pak, bisa iya, bisa tidak. Bisa meleset sedikit, bisa meleset banyak. Oleh karenanya kali ini memang satu-satunya cara tidak ada lain lah persiapan lapangan. Koordinasi seluruh stakeholder yang ada. Ya kelancaran tol yang sudah ada ini kita berharap Pak, ini bisa mengurai banyak tumpukan-tumpukan pemudik ya. Apalagi kalau Pansela ini bisa berfungsi secara maksimal. Kalau tahun lalu Pak Menteri Perhubungan, PU sudah menyiapkan jalur Pansela tapi persiapan di jalur Panselanya yang masih kurang menyambut pemudik sehingga orang mengeluh ke sana bahwa gelaplah kemudian sarana keamanan lalu lintas yang masih kurang lah dan seterusnya karena memang di sana juga tanjakan lumayan Pak kalau di Pansela ini ya. Jalur-jalur menanjaknya itu lumayan. Jadi kalau kendaraan itu tidak dalam kondisi fit memang di Pansela ini juga beresiko. Nah informasi seperti ini dari Korlantas ini penting Pak. Ya supaya mobil-mobil yang lewat Pansela ini, karena tipikal jalan di Pansela ini sedikit beda dengan Pantura Pak. Tanjakan-tanjakan di Pansela itu agak sedikit ekstrim ya. Jadi perlu sekali mengingatkan kendaraan-kendaraan yang akan mudik melewati Pansela itu harus dalam keadaan yang baik. Kemudian juga dari Pak Kepala BNPB, mungkin kalau pergerakan penumpang atau pemudik banyak dari Pansela, memang Bapak juga mesti ekstra di jalur Pansela ini. Ya, karena fasilitas keselamatan di Pansela ini tidak sebagus di Pantura, Pak. Demikian juga lintasan jalannya tidak senyaman di Pantura. Jadi harus dipersiapkan secara baik. Saya rasa koordinasi menjadi hal yang penting. Dari Korlantas saya rasa itu tadi Pak, perkiraan titik macet itu. Di mana kira-kira akan terjadi penumpukan orang? Ya, yang mana yang nanti harus dibuat satu arah atau tetap kita biarkan dua arah? Di mana yang kita harus lakukan buka tutup dan seterusnya. Itu memang simulasi itu penting Pak. Kadang-kadang kalau situasional itu orang dalam jumlah banyak ini tidak mudah dan perlu kita ingat mudik kali ini euforia Pak. Ya ini pasti lebih ramai dari tahun lalu. Kalau tahun lalu itu kan masih orang takut berani. Saya dulu masih ingat ya Lebaran tahun lalu itu masih banyak orang yang belum buka masker di tempat umum Pak. Tapi kali ini sudah kita temukan sudah banyak orang yang tidak bermasker di tempat umum. Itu menandakan bahwa confident masyarakat itu sudah kembali ya. Masyarakat sudah lebih percaya bahwa kondisi sekarang sudah jauh lebih baik. Ekonomi sudah jauh lebih tumbuh. Infrastruktur yang masif ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang baik ini juga mendatangkan rezeki yang banyak yang pada akhirnya juga mendorong orang untuk mudik, Pak. Ini semua terjadi akumulasinya kita lihat. Tahun ini kalau ini kan ibarat orang balas dendam kasarnya nih. Sekian lama tidak pernah mudik, ya Pak Bas, kali ini dia balas dendam Pak. Udah nabung lama juga mungkin kan, sekian tahun tidak mudik ya, sudah nabung banyak juga kali ini akan mudik. Jadi persiapan kita mengurus ini saya rasa memang perlu kerja ekstra dari pemerintah dalam menyikapi kondisi ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke pendalaman. Saya pikir sudah jelas disampaikan oleh mitra kita dari pemerintah terkait dengan persiapan dalam rangka menyambut mudik Lebaran tahun 2023 ini. Mungkin ada saran dan pendapat dari beberapa teman yang ingin urungan untuk menyampaikan masukan dan seterusnya ya. Kemudian sebelum saya lepaskan ke teman-teman, kemarin kita ketemu di sini
Pak Menteri Perhubungan dan Menteri PUPR, kami dengan Dirjen Darat, kemudian Dirjen Bina Marga dan Gubernur Jambi, Pak. Waktu itu Korlantas tidak hadir di sini ya, terkait dengan aktivitas tambang di Jambi. Ini kita berharap H- sekian sampai H+ sekian ini minimal itu di stop, Pak. Kalau enggak nanti terjadi jalur macet yang parah di sini. Kami kemarin Pak Menteri mengadakan rapat di sini karena laporan dari masyarakat menimbulkan korban jiwa, Pak, kemacetan kemarin. Jadi ada ambulan bawa orang sakit tidak bisa gerak, sampai orang meninggal di mobil itu karena macet selama 22 jam, Pak. Macetnya tidak gerak sama sekali. Nah, ini untuk diantisipasi oleh teman-teman dari Korlantas. Salah satu poin kemarin, Pak, poin penting, kita hanya buat dua poin saja. Kesimpulan rapat kami kemarin adalah menutup seluruh jalan itu untuk angkutan batubara. Kita minta kepada pemerintah menutup kegiatan angkutan batubara melewati jalan umum. Karena memang begitulah aturannya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. Bahwa aktivitas pertambangan itu pengangkutannya wajib menggunakan jalan khusus. Dan ini sudah dikasih toleransi cukup lama, Pak, dari tahun 2014 yang lalu toleransinya sampai tahun 2022 sekarang. Jadi saya rasa sudah cukup waktunya buat kita, Pak Korlantas, untuk melakukan penegakan hukum di jalan ini, supaya siapa harus melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya saya persilahkan yang pertama Pak Taman Huri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua, bagi kehormatan. Biasanya terbelakang ini. Ya. Ini Bapak, saya diperintah Pak Robert, Pak. Yang saya hormati Pak Pimpinan, beserta seluruh anggota Dewan, yang saya banggakan Pak Menteri PU, Pak Menteri Perhubungan, Ibu Kepala BMKG, Bapak Basarnas, Bapak Korlantas, serta hadirin bahagia. Kita ini tiap tahun nih kerja seperti ini, setiap tahun sudah merupakan satu, bukan hadis lagi ini, udah firman ini, harus kita kerjakan. Tapi perubahannya itu tergantung sama kondisi dan situasi. Nggak bisa kita mengatakan baik atau tidak baik. Karena kebenaran sekarang ini, kondisi kita ekstrim. Pak Basuki baru bangun, baru baguskan jalan, hujan terus, Ibu punya BMKG, hancur Bu. Jadi nggak bisa kita memprediksi seperti itu. Saya nggak berbicara tempat lain Pak Menteri Perhubungan. Saya berbicara tempat saya aja. Itu yang saya tahu. Jadi barusan saja direhab Nataru, persis tanggal 25 itu beres. Baru 3 bulan saya datang lagi ke situ, sudah jadi kubangan lagi, jalan negara. Nah jadi ini nggak tahu saya, apakah memang adonannya, konstruksinya nggak bagus, atau pengawasan kita nggak baik. Ya terserah itu, terserah pikiran kita. Tapi yang jelas kondisinya seperti itu. Demikian juga jalan tol. Jalan tol itu dari kilometer 3 sampai kilometer 78 itu nggak ada 1 kilometer pun yang bisa mulus. Saya bisa bablas sampai Bakahuni dari Tanjung Karang. Semuanya maka yang tonggak-tonggak itu semua supaya kita hati-hati karena masih dalam rehab. Ini saya khawatir. Apakah bisa selesai sampai 15 hari ini lagi? Apakah tidak? Kalau tidak ya kacau. Demikian juga jalan negara tadi yang rusak seperti itu. Itu akibat rusak itu bisa 2 kilo di belakangnya yang antri. Karena apa? Karena memang kondisi mobilitas kita sekarang ini
kendaraan kita sekarang ini nambah hari, nambah banyak. Tapi ini nggak ada data kita, berapa penambahan tiap tahunnya. Tapi yang jelas, 1 jam nggak jalan, berarti sekian kilo terhambat. Nah, jadi oleh karena itu, mohon perhatian kita semua. Khusus Pak Menteri Perhubungan, jadi kapal-kapal feri cepat itu Pak, saya sarankan supaya kita kerjasama dengan kapalnya yang baik. Jangan kita kerjasama dengan kapal tidak baik. Ya bukan tidak baik, kurang baik. Yang seharusnya 1 jam jadi 1,5 jam atau 2 jam. Contoh saya sebutkan ini, kapal feri 3, Jatra 3, itu kapalnya kecil sekali. Mobil paling juga 36 mobil. Nah, kenapa kita nggak cari yang kapal yang bagus seperti batu mandi segala macam gitu, yang bisa bawa mobil 200-300 mobil sekali jalan angkut. Jangan ini sudah rutenya, dia sudah kena jamnya, tapi hanya bisa angkut 36 mobil. Ya sama saja dengan orang yang kapalnya kena rute itu 200 mobil sekali jalan, kan sama aja. Tapi kita ada kerugian di situ. Nah, jadi oleh karena itu, ya kalau ada waktunya, kalau nggak ada waktunya untuk tahun depan lah. Karena kita ini rapat ini kan untuk perbaikan, evaluasi. Jangan sampai yang terjadi ini kalau bisa. Kalau ini kan bukan alam. Kalau yang saya sebutkan tadi itu contohnya Pak Basuki itu alam. Alamnya apa? Karena ekstrimnya hujan sehingga rusak lagi. Itunya apa jalannya. Kemudian Pak Menteri Perhubungan, apakah nggak ada niatan untuk memanfaatkan pelabuhan Panjang? Jangan sampai seperti dulu loh. Itu udah, alhamdulillah. Jangan sampai terkapar lagi. Sebabnya sekarang ini tadi disampaikan lebih kurang 6 hektar untuk parkir. Saya nggak lihat di mana yang 6 hektar itu. Di Merak itu nggak ada. Di Bakahuni juga nggak ada. Ini kita nggak bisa prediksi loh. Berapa ribu penambahan mobil-mobil kecil yang akan nyebrang. Baik dia dari Sumatera ke Jawa atau dari Jawa ke Sumatera. Nah ini terkapar sehari 2 hari. Sangat-sangat memilukan. Kemudian untuk Pak Kakorantas, betul itu. Kilometer 43, 68, 97. Karena ini juga memang ada masih dibangun Pak Basuki jalannya, ada penyempitan jalan. Kemudian di samping situ truk-truk besar itu banyak yang parkir di jalan tol itu. Nah ini nggak tahu saya apakah memang nggak melanggar peraturan karena ini juga menghambat lajunya lalu lintas yang cepat itu. Kemudian Ibu Prof BMKG tadi antara Merak dan Bakahuni ada warna kuning dan warna biru. Nah inilah Bu yang mengakibatkan beberapa waktu yang lalu waktu Nataru 2 mobil loncat ke laut. Nah ini harus kita antisipasi lagi. Jangan sampai ada mobil loncat lagi. Mobil pribadi, mobil truk. Karena ini kurang antisipasi kita. Berarti pengamanan kita kurang. Kiri kanannya. Karena apa? Karena jembatan antara tangga yang di pelabuhan dengan menghubungkan dengan kapal itu kalau ketinggian ombaknya 1 meter, itu dia naik turunnya 1 meter juga. Nah inilah yang mengakibatkan kapal bisa loncat dari situ. Nah ini cuman tentu ada langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk pengamanannya. Saya rasa demikian. Saya terima kasih Pak Basarnas. Mudah-mudahan kesiapan Bapak, doa Bapak ini lain. Doa Bapak ini lain. Apalagi ini bulan puasa, mendoakan yang supaya selamat semua. Bapak bisa tidur. Nah, kalau yaitu lain-lain doanya.
Ini mudah-mudahan nggak ada masalah apa-apa. Saya rasa demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang berikut Saudari Atari Gauti. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, rekan-rekan Bapak Ibu anggota Komisi 5, serta seluruh mitra dari Komisi 5 yang hadir pada siang hari ini. Sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh pimpinan dan juga Pak Tamanuri ya, tapi saya mau menambahkan sedikit yang berhubungan dengan dapil saya di Sumatera Barat. Di sini kalau mudik untuk Sumatera Barat itu rata-rata tiap tahun pasti selalu rame ya, terutama di jalan-jalan di bagian transportasi jalannya. Jadi untuk Pak Menteri Perhubungan, rata-rata transportasi udara, laut, kereta api itu aman ya dibanding moda transportasi jalan. Nah, untuk transportasi darat. Nah, untuk transportasi darat ada catatan dari saya. Ini untuk kasus odol, Pak Menteri. Jadi ini masalahnya udah berulang-ulang ya. Entah lemahnya penertiban atau oleh penegak hukum atau banyaknya perusahaan-perusahaan yang nakal ya, yang bermain. Sebenarnya sudah banyak langkah-langkah konkret dari BPTD dan Dishub yang pada akhirnya ini sia-sia. Contohnya untuk pelanggar-pelanggar truk odol itu sudah dilakukan pemotongan chassis kendaraan. Tetapi ada aja peluang untuk main-main nih dengan petugas dan aparat saat tertangkap. Dan ini jumlahnya cukup banyak. Jadi untuk itu saya meminta agar regulasi serta sanksi lebih dipertegas lagi bagi pelanggar odol ini, terutama di wilayah saya di Sumatera Barat, dan supaya bisa diminimalisir untuk persiapan mudik ini, karena memang jalur darat itu sangat dimanfaatkan oleh masyarakat kami Pak, karena untuk kereta apinya kan belum berfungsi ya, walaupun kita rel sudah ada, tapi aktivasi untuk kereta api di Sumatera Barat ini masih kami tunggu. Nah, lalu juga Pak Menteri, saya rasa perlu ada random cek kesehatan. Ya, selama ini kan tes kesehatan itu sudah ada untuk pilot-pilot baru ya. Dan infonya untuk kereta api, untuk masinis juga sudah ada tes kesehatan. Tapi untuk supir-supir truk, supir bus, nah ini perlu ada random cek kesehatan. Atau juga mungkin kita kayak lihat di luar negeri itu mereka pakai tes tes tiup itu untuk mengecek kadar alkohol dan yang lainnya. Ini untuk meminimalisir kecelakaan-kecelakaan yang terutama saat lebaran itu Pak, arus balik mudik itu banyak sekali di jalan-jalan kecelakaan-kecelakaan yang terjadi. Nah, di sini untuk Pak Menteri PUPR, saya rasa terima kasih Pak Menteri ya sudah dengan sigap melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan beserta kelengkapannya bersama seluruh stakeholder yang lain dalam rangka persiapan menghadapi arus lebaran kita di tahun 2023 ini, karena memang tadi seperti pimpinan sampaikan spesial Pak, ini masyarakat kita sudah siap semua untuk mudik. Dalam evaluasi tahun sebelumnya ada satu poin yang cukup penting untuk meminimalisir penumpukan kendaraan terutama di pelabuhan ya, itu dengan adanya penambahan jumlah tip, tempat istirahat dan pelayanan di jalan tol. Nah ini saya minta dijelaskan kira-kira untuk tahun 2023 ini apakah ada peningkatan untuk tip ini baik secara kualitas dan juga kuantitas. Kalau ada kira-kira persentase peningkatannya berapa. Dan juga Pak, dengan adanya kampanye penggunaan jalan tol, saya rasa sekarang berbalik nih, malah jalan tol yang bisa macet kayaknya untuk mudik yang tahun ini. Akhirnya saya rasa saya meminta kira-kira supaya penyebaran kepadatan kendaraan ini dapat merata, apakah mungkin setiap jalan nasional non-tol
itu yang merupakan tujuan utama pemudik dibuat tip ini juga. Jadi semacam tempat istirahat dan pelayanan yang mumpuni dan juga modern dalam hal kualitas pelayanan supaya menjadi daya tarik sendiri bagi pemudik untuk jalan alternatif tol. Sebelum saya tutup, ada satu poin ketinggalan Pak Menteri Perhubungan. Ini program mudik motor gratisnya sangat-sangatlah baik ya. Cuma sayang hanya berlaku untuk pemudik yang berada di Jabotabek dengan tujuan Jawa Tengah, Jawa Timur ya Pak Menteri kalau nggak salah. Sedangkan untuk wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, bahkan yang deket aja Pak, Banten belum. Ya, sedangkan ini saya mohon dipertimbangkan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya dan memperluas sasaran tujuan mudik mengingat program ini sudah berjalan selama 10 tahun lebih. Untuk BMKG saya apresiasi sudah menarik ya aplikasinya. Jadi kita pun kalau di Dapil itu kita ingatkan masyarakat kalau yang daerahnya ada sinyal untuk download aplikasi ini. Jadi terutama di Kota Padang karena kita itu rawan sekali bencana ya, dikit-dikit gempa gitu. Dan saya apresiasi juga untuk Basarnas terutama di Sumatera Barat, Mentawai dan wilayah saya karena mereka selalu lapor Pak dan selalu cepat tanggap dalam menghadapi dan menangani sebagai first commander di bawah. Walaupun saya sedih juga Pak, anggarannya kalau saya berdoa Pak, semoga anggarannya bisa ditingkatkan mengingat Basarnas merupakan komandan pertama di lapangan saat terjadinya bencana. Ya, penanggulangannya aja besar kan, BNPB besar. Saya harap semoga Basarnas bisa juga anggarannya ditingkatkan. Untuk yang stakeholder yang lainnya, saya rasa itu dulu sedikit catatan dari saya. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Saudara Torik Hidayat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua, pimpinan dan anggota Komisi 5 yang saya hormati, Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Basarnas, BMKG dan Korlantas yang saya hormati. Bagi kita ini kan bangsa Indonesia, mudik itu menjadi ritual tahunan. Sebagaimana tadi disampaikan juga oleh Ketua bahwa pada saat ini ada peningkatan karena mungkin ada unsur dendam. Dan ini luar biasa, dari 80 juta meningkat sampai 120 juta lebih. Bisa kita bayangkan. Ada dua hal yang paling inti yang sering terjadi pada tiap tahun, pada tiap mudik itu. Yang pertama kemacetan, terutama yang kedua kecelakaan. Karena itu berbagai hal apapun yang dibutuhkan oleh kita untuk mengantisipasi dua hal ini sudah nampak dari apa yang disampaikan oleh Bapak-Bapak tadi. Hanya saja saya menambahkan atau mengoreksi beberapa hal. Yang pertama tentang kemantapan jalan. Kita tahu bahwa yang mudik itu bukan hanya menggunakan jalan nasional, jalan tol, tapi juga menggunakan jalan-jalan daerah. Dan untuk jalan daerah itu kan sangat jomplang kemantapannya itu. Kalau jalan nasional itu kan tadi di kisaran 90% lebih. Sementara di jalan daerah itu baru 42%. Paling tidak ini ke depan, ini minta diperhatikan, terutama ketika nanti undang-undang jalan yang baru itu sudah diberlakukan. Kemudian saya setuju dengan penambahan tempat istirahat dan pelayanan. Hanya saja ada himbauan dari Jasa Marga, PT Jasa Marga, yaitu agar pemudik melakukan istirahat jangan lebih dari 30 menit. Ini saya kira ada kendala yang serius
Karena di tempat istirahat itu kan berbeda dengan di mall atau di rumah sakit atau di tempat-tempat yang memperlakukan parkir berbayar. Jadi ketika masuk ketahuan dengan karcis itu jam berapa masuk, dan ketika keluar itu ketahuan berapa jam atau berapa menit parkir di tempat itu. Tapi kalau di tempat istirahat di rest area itu agak sulit untuk mengidentifikasi mereka-mereka yang masuk istirahat itu, sehingga himbauan ini saya kira agak sulit untuk diterapkan gitu. Tapi lebih tepat kalau ditambah sarana-sarana istirahat, juga perbaikan-perbaikan kelengkapan yang ada di tempat-tempat istirahat tersebut, terutama toilet. Jadi mungkin ini untuk toilet bisa ditambah dengan toilet darurat, dan tentu saja khususnya pada bulan Ramadan ini jangan sampai cari toilet dengan hidung. Paham barangkali maksud saya. Jadi cari toiletnya dengan mata, itu bukan dengan hidung. Kemudian masalah keamanan jalan ini terutama di titik-titik rawan di semua jalur itu tolong pembatas jalan, median jalan, marka jalan, lampu dan lain sebagainya itu tolong ditambah. Untuk daerah-daerah yang di selatan itu alhamdulillah ini saya lihat sudah lengkap karena saya tiap pekan lewat ke situ, terutama Gentong dan Nagreg. Tapi untuk daerah lain saya tidak tahu. Kemudian berikutnya masalah ini untuk perhubungan. Pengendara motor itu diperkirakan sekitar 25.130.000 orang. Sementara yang difasilitasi untuk dibantu diangkut motornya hanya untuk 80.000 orang. Dan tadi juga disampaikan oleh Bu Atari itu hanya untuk daerah-daerah tertentu saja. Ini saya memberikan masukan agar ada semacam himbauan atau bahkan mungkin instruksi ke BUMN agar mereka terlibat untuk ikut membantu mereka-mereka pengendara motor yang bayangkan dari 25.130.000 orang hanya 80.000 orang saja yang dapat bantuan untuk diangkut kendaraan motornya itu. Jadi sisanya sangat lebih banyak gitu. Nggak kebayang itu nanti karena pengalaman kami di lapangan, walau alam nih kalau Korlantas barangkali ada datanya, yang kami tahu pengendara motor ini yang seringkali mengalami kecelakaan dan sekaligus menyebabkan kecelakaan lain. Kemudian tadi yang terlewat di PUPR, mumpung ingat, pada bulan Februari itu ada kejadian, Februari kemarin 2 bulan yang lalu, itu di tol Cimanggis, Pak Menteri. Itu dipatok jalan tol oleh koordinator apa gitu. Kemudian yang parahnya itu terjadi kemacetan yang luar biasa. Katanya itu belum beres urusan-urusan kepemilikan tanah, urusan pembebasan tanah. Itu kaitannya barangkali dengan BPN, saya tidak tahu. Tapi yang pasti hal-hal seperti ini terutama pada saat mudik itu harus betul-betul diantisipasi. Gitu. Nggak kebayang kalau kemudian hal seperti itu terjadi pada saat mudik. Walaupun mungkin itu sudah selesai, mudah-mudahan sudah selesai. Kemudian untuk Basarnas, bayangan saya akan yang jadi masalah itu kekurangan personil, mungkin. Kami nggak tahu karena jumlah pemudik itu kan sangat banyak sekarang itu, naik 47%. Nah, kalau kekurangan personil itu jalan keluarnya apa? Saran saya bagaimana kalau merekrut mereka-mereka yang pernah dilatih oleh Basarnas untuk tindakan darurat. Kalau ada hal-hal yang betul-betul darurat, terutama di daerah-daerah bencana. Kemudian untuk BMKG, tadi disampaikan 2 pekan kan, itu sudah ada perakiraan cuaca itu.
Tapi yang namanya cuaca itu kan makhluk lincah gitu. Jadi kadang-kadang ada hal-hal yang terjadi dadakan dan kejutan-kejutan. Nah, tentu saja seakurat apa gitu perakiraan yang sifatnya harian. Terutama kan kalau mudik itu hitungannya hari itu. Jadi mungkin ada kejadian-kejadian yang mendadak yang terjadi yang ini sangat akan berpengaruh terhadap para pemudik, umpamanya cuaca ekstrim, banjir dan lain sebagainya. Itu barangkali Pak Ketua dari saya, mudah-mudahan mudik tahun ini Allah memberikan kelancaran bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Torik selesai? Udah. Ya, mic-nya. Baik, lanjut Pak Edi Santana. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan beserta seluruh anggota Komisi 5, Pak Menteri PU, Menteri Perhubungan, Korlantas, Kepala Basarnas dan BMKG, beserta jajaran. Yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa ini suatu hal yang biasa buat kita. Artinya persiapan-persiapan, rekayasa lalu lintas dan sebagainya, termasuk pengamanan-pengamanan dan juga pendataan dari BMKG dan sebagainya. Hanya yang saya lihat ini terutama untuk Pak PU gitu, Pak Menteri PU, dulu kan rasanya baru saja gitu ini berbicara angkutan mudik lebaran. Ternyata waktu berjalan ini sudah hampir setahun. Yang ingin saya sampaikan bahwa kita ini waktu itu bicara jalan tol ini Pak, Bakahuni Palembang gitu. Yang tadi juga disampaikan oleh Pak Tamanhuri, banyak sekali kerusakan-kerusakan. Dan ternyata 1 tahun masih seperti itu juga Pak, masih banyak kerusakan-kerusakan. Nah ini yang menjadi perhatian kita. Mungkin waktu itu janji Pak Menteri ini loh Pak, akan ada konstruksi baru mungkin ya. Itu tempat-tempat yang memang rawan parah gitu di rawa-rawa, terutama jalan tol ruas Kayu Agung gitu, Kayu Agung Palembang. Nah apakah ini, saya udah berapa bulan ini enggak lewat situ Pak, apakah sudah dilakukan perbaikan dan sudah selesai semua gitu. Nah ini kalau belum juga, apakah bisa sebelum Lebaran ini ya, itu adanya percepatan perbaikan. Tapi saya juga ingin mengingatkan Pak, karena inilah kesalahan kita gitu ya, terutama pengawasan kita pada waktu dari prakonstruksi sampai konstruksi gitu. Karena ini sifatnya investasi, mungkin ya PU ya menyerahkan sepenuhnya penugasan ya dalam hal ini di BUMN itu, Utama Karya atau Waskita Karya. Pernah saya tanyakan sama Pak Dirjen pada waktu itu, Dirjen Bina Marga, ada nggak pengawasan kita gitu? Mulai dari penentuan trase loh Pak, penentuan trase, kemudian juga pembebasan lahan sampai pengerjaan tahapan-tahapan konstruksi itu yang sebetulnya penting buat kita di PU ini Pak. Nah ternyata Pak Dirjen menjawab waktu itu belum sampai ke situ, hanya waktu penyerahan saja, penyerahan jalan, pada waktu kelayakan jalan tol itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Nah, di situ PU ikut di situ. Nah ini janji Pak Dirjen juga waktu itu, nanti ke depan akan ada itu, ikut setiap
saat setiap tahapan mulai dari penentuan trase, pembebasan lahan, penimbunan dan lain sebagainya, itu yang kita harapkan bersama, sehingga kita tidak menjumpai lagi jalan tol yang seperti sekarang ini, Pak. Nah, yang kedua, nyangkut mudik Lebaran ini, saya melihat kami waktu itu ke Semarang rest area Semarang Solo 456. Mungkin juga di tempat-tempat lain. Nah, ini rest area yang favorit, tapi sempit sekali, Pak. Jadi lahan parkirnya kurang. Beda dengan jalan tol, ruas tol Bakahuni Palembang, itu luas-luas, Pak. Dan bahkan masih ada yang belum dibuka rest area-nya. Mungkin kesempatan mau mudik Lebaran ini ya itu nggak mungkin bisa dibuka gitu. Nah, di rest area Pulau Jawa seperti 456 ini saya mengkhawatirkan begitu. Kemarin juga sudah pada rapat di lokasi, kami menyampaikan bahwa akan terjadi penumpukan. Pada mau masuk ke situ semua, akhirnya di pinggiran jalan tol itu terjadi penumpukan kendaraan. Dan ini membuat kemacetan ini. Jadi mohon perhatiannya, ini hal seperti ini juga. Apakah ada pembatasan? Tadi sudah ada dari Korlantas bahwa dibatasi, dihimbau 30 menit. Apakah tapi bisa nggak itu dilakukan itu? Tunggu, sudah 30 menit. Tentu ada informasi gitu ya. Dan juga petugas-petugas yang lebih banyak menyuarakan informasi di rest area tersebut. Nah, yang ketiga, ini yang setiap minggu bahkan bukannya mudik Lebaran saja, krusial ini kepadatannya itu. Jalur puncak, Pak. Nah, ini ada Pak Mulyadi mungkin ya. Tadi ada. Jalur puncak ini. Nah, ini memang dilakukan rekayasa. Buka tutup, tapi jamnya tidak ditentukan gitu. Sehingga masyarakat tidak tahu. Akhirnya terjebak juga menunggu lama di sekitaran pintu tol keluar Ciawi gitu ya. Nah, ini panjang sekali, lama sekali nunggunya. Bisa berjam-jam. Kalau dari puncak diarahkan ke Jakarta, itu satu arah, mulai jam 2, itu bisa-bisa sampai jam 6, sampai 4 jam. Artinya orang yang menunggu dari Jakarta menuju puncak, ini harus menunggu berjam-jam, lama sekali. Dan itu menunggunya ya di jalan tol, ditutup. Jalan yang ditutup maksudnya, bukan di rest area. Kalau di rest area enak, bisa minum, bisa makan dan sebagainya ya, bisa istirahat. Tapi kalau di kendaraan, nah ini akan jadi masalah kalau terlalu lama menunggunya. Nah, yang terakhir, Pak, di dapil saya Sumsel itu, Sumatera Selatan, tadi sampaikan jalan tol fungsional. Nah, jalan tol fungsional Palembang Indralaya Prabu Muli ini akan difungsikan sebelum Lebaran ini. Kalau tidak salah seperti itu, apakah benar ini? Tapi saya tidak mendengar Palembang Betung, Mbak. Nah, ini Palembang Betung ini lebih duluan, padahal pengerjaannya, konstruksinya lebih duluan daripada Indralaya Prabu Muli. Mungkin karena ada jembatan panjang di situ, jembatan Musilima, kira apakah sudah selesai atau belum. Tapi ini betul-betul ditunggu oleh masyarakat, Pak. Betul-betul ditunggu. Karena krusial sekali jalan, padat sekali jalan Palembang Betung menuju Jambi itu kalau menggunakan jalan nasional. Terus akan terjadi kemacetan panjang. Nah, apakah tidak bisa ada juga rekayasa gitu? Kendaraan-kendaraan besar diarahkan di jalan lintas tengah. Kemauan daripada truk-truk ini, mobil-mobil besar, semuanya mau lewat jalan lintas timur.
Jadi hampir 80% ke atas itu melewati jalan Palembang Betung Jambi gitu. Jarang sekali sekarang melewati Palembang, Morenim, Lubuk Linggau dan ke arah utara itu. Tapi saya yakin kalau Prabu Muli dibuka fungsional jalan tolnya, nah mungkin juga bisa kita arahkan ke sana. Sebagian dari kepadatan terutama mobil-mobil yang besar ini, truk-truk. Saya kira ini yang ingin saya sampaikan. Terima kasih pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Ibu Irine Yusiana Robat Putri. Silakan. Ya, terima kasih pimpinan yang terhormat Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, Kepala BMKG dan juga Kepala Basarnas. Kalau tadi para senior mengatakan, Pak Korlantas, ya kalau tadi para senior mengatakan mungkin sudah bosan berulang-ulang kali membahas mengenai persiapan mudik lebaran. Kalau bagi saya karena baru saja dipindah di Komisi 5, ini menjadi kesempatan yang berharga untuk saya menyampaikan aspirasi yang dialami oleh masyarakat yang saya diwakili Maluku Utara untuk bisa saya sampaikan di rapat kerja kali ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Kepala BMKG dan jajarannya khususnya di Maluku Utara Ibu. Ini karena kemarin sudah menyelenggarakan di sejumlah sekolah untuk sekolah lapang untuk mitigasi bencana. Jadi tadi Ibu juga sudah menjelaskan resiko cuaca ekstrim untuk lebaran. Saya pikir ini menjadi sangat penting mengapa sekolah lapang itu harus selalu diadakan dan kalau bisa ditambah. Kenapa? Karena pada prinsipnya informasi sudah Ibu siapkan. BMKG telah dengan segala alatnya itu telah menyiapkan dan mengakses informasi. Tetapi kenyataannya kondisi di lapangan itu para stakeholder itu tidak mengetahui secara pasti bagaimana mengelola informasi tersebut. Jadi siapa, bagaimana, melakukan apa jika terjadi cuaca ekstrim contohnya ataupun mungkin curah hujan yang sangat tinggi. Nah ini menjadi sangat penting sekali Bu dan kami mengapresiasi sekali program itu untuk langkah-langkah mitigasi yang dilakukan. Lalu yang kedua saya juga apresiasi kepada Bapak Menteri PUPR dan jajarannya karena berbagai program aspirasi telah mulai berjalan di Maluku Utara. Ini juga Pak Menteri Perhubungan banyak sekali program dukungan yang telah terjadi di Provinsi Maluku Utara. Lalu yang saya ingin sampaikan ini mengenai persiapan infrastruktur dan transportasi mudik Lebaran 2023. Untuk Kemenhub ini khususnya ASDP ya Pak ya. Di Maluku Utara itu permasalahannya cuma 2 Pak kalau transportasi itu. Kalau umpamanya relatively untuk transportasi udara itu sudah baik. Tetapi yang transportasi laut di mana memang Maluku Utara sebagian besar wilayahnya itu laut Pak. Semua wilayah itu dihubungkan dengan laut karena masih banyak sekali jalan darat yang masih putus gitu. Jadi permasalahan untuk persiapan mudik ini cuma 2 sebenarnya. Either itu rutenya itu tidak ada atau sangat jarang, atau jika ada rutenya itu armadanya, kapal ferinya itu sangat kecil, tidak layak dan bisa dikatakan membahayakan. Jadi kalau ingin mencapai mudik aman, berkesan dan selamat, tentu Maluku Utara masih membutuhkan banyak sekali perhatian dari Bapak. Jadi saya kasih contohnya Pak, ini kalau umpamanya di Ternate, itu di Bastiong itu tentu frekuensi rutenya yang kurang. Tetapi untuk yang di rute Tobelo Morotai Pak, itu beberapa kali ferinya hampir tenggelam di muka pelabuhan Pak, di depan pelabuhan itu hampir tenggelam. Karena apa Pak? Karena memang ferinya sudah tua dan tidak layak. Ini juga yang terjadi di Halmahera Timur. Itu juga tidak ada akses Pak untuk dari pedalaman ke kota itu nggak ada akses. Sementara kita tahu kalau mamanya Lebaran itu mereka butuh sekali untuk memenuhi kebutuhan. Nah ini tidak ada akses untuk dari pedalaman Maba menuju perkotaan ke Maba kota. Nah kalau di Sula Pak ini juga baru-baru ini Pak di akhir 2022 itu
terjadi 4 kecelakaan dengan longboat karena overkapasitas. Nah ini kenapa Pak? Karena ya memang kita nggak ada ferry yang melayani dari Mangoli Selatan ke daerah lain. Jadi mohon sekali perhatiannya Pak, dan terakhir untuk Kemenhub ini hasil kemarin menyelip mungkin memang sedikit selipan dari hasil reses kemarin. Ini saya ingin sampaikan, kemarin saya ke Sula dan di Bandara Emalamo itu tidak ada alat X-ray Pak. Itu sudah rusak berat, dikategorikan rusak berat itu sejak tahun 2021. Jadi untuk keamanannya hanya menggunakan X-ray tongkat. Nah ini saya mohon perhatiannya Pak, karena sangat penting saya pikir X-ray untuk keamanan penerbangan. Lalu Pak, untuk Pak Menteri PUPR ini banyak sekali tentunya catatan Pak, karena masih banyak sekali jalan-jalan di darat ini yang terputus Pak. Sehingga kalau putus itu kita mau nggak mau harus akses laut. Sementara laut tentu resikonya lebih tinggi. Arus yang tinggi, ombak yang besar dan sebagainya gitu. Jadi saya minta perhatiannya Pak untuk di Morotai, ini Morotai Barat dan Morotai Selatan Jaya ini jalan lingkarnya masih putus Pak. Itu jalan nasional dan saya ingin tahu Pak, karena ini kalau musim liburan ini menjadi jalur utama untuk kita menghubungkan daerahnya. Nah ini saya ingin tahu Pak bagaimana perencanaan dari Kementerian PUPR. Dan yang utama Pak Basuki, ini di Maluku Utara Pak kita punya jalan transnasional di Pulau Halmahera. Seperti Bapak ketahui, Halmahera adalah pulau terbesar di provinsi kami. Dan kita punya jalan transnasional yang itu melintasi Kabupaten Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Barat, dan Halmahera Utara. Hingga saat ini Pak, sayangnya kecelakaan lalu lintas itu masih banyak terjadi. Ini Pak Menteri Perhubungan, saya juga mohon Pak, ini selain banyak jalan berlubang juga kurangnya rambu lalu lintas, juga penerangan juga kurang, pembatas jalan juga ada dan tiada. Jadi ada 10 meter nggak adanya 1 kilo gitu. Nah ini juga marka jalan juga sangat minim gitu. Jadi Pak Menteri, saya ulang-ulang saya lewatin jalan itu dan mencoba mengomunikasikan dengan Kabalai di Maluku Utara untuk permasalahan jalan ini, tetapi belum mendapatkan tanggapan yang signifikan. Mungkin karena saya masih baru juga, mungkin Kabalainya merasa belum ada perwakilan Komisi 5 di Maluku Utara. Mungkin ya Pak. Jadi harapan saya Pak, ini juga perlu perhatian karena banyaknya jalan berlobang ataupun jalan yang tergenang air itu salah satunya Pak, bisa dikatakan di Maluku Utara itu rata-rata jalan nasional, kanan kirinya nggak ada jalan air Pak. Nah kodratnya air pasti nyari jalan sendiri, ada nggak adanya jalan. Nah ini nih genangan air di mana-mana sehingga lubang juga di mana-mana, tentu ini menjadi penyebab salah satu kecelakaan. Dan saya pikir untuk mengantisipasi peningkatan transportasi selama Lebaran, saya dan juga pengguna jalan lainnya, terutama ini para supir bis dan juga truk ya yang lintas Halmahera ini, saya memohon supaya banyaknya jalan berlubang dan kurangnya rambu lalu lintas itu segera bisa diatasi sehingga angka kecelakaan bisa kita cegah sebaik mungkin, karena jalan transnasional ini adalah ruas vital di Pulau Halmahera. Jadi mohon sekali perhatiannya Pak. Dan ini tambahan sedikit untuk Pak Menteri PUPR Pak. Kita banyak membahas mengenai transportasi dan kondisi jalan, tetapi hari ini banyak masyarakat di Maluku Utara yang terancam bahkan tidak bisa merayakan Lebaran. Kenapa? Karena curah hujan yang sangat tinggi ini menyebabkan banyak sekali banjir di beberapa wilayah, khususnya di Halmahera Barat dan juga Halmahera Utara. Saya sudah berkomunikasi dan terima kasih Pak Menteri, karena Kabalai BWS cukup tanggap Pak terkait bantuan untuk pengerukan pendangkalan sungai, tetapi ternyata belum cukup Pak. Ini saya mendapatkan laporan per tadi malam masih banyak sekali Pak banjir yang terjadi di Halmahera Barat, ini khususnya di Kecamatan Ibu, Sahu Timur dan Jailolo. Ini benar-benar air sungai bisa meluap selama 5 jam itu dan tidak reda sampai tadi pagi. Jadi harapan saya Pak, tolong Pak, karena pendangkalan sungai itu bisa dibantu, karena
luapannya itu mengenangi rumah dan jalanan, anak-anak tidak bisa sekolah. Selain di Halbar, banjir juga terjadi di Halmahera Utara, itu di Kecamatan Tobelo Tengah dan Tobelo Utara. Jadi ini gelombang laut besar Pak, rob itu bisa masuk ke rumah warga dan jalan. Karena selama ini tidak ada talut, jadi talut itu hanya talut darurat Pak Menteri yang dibangun oleh BPBD dan juga TNI serta warga, jadi mohon perhatiannya untuk itu. Dan terakhir untuk Basarnas, ini terkait dengan keamanan transportasi laut pada masa lebaran maupun masa biasa. Jadi saat ini Maluku Utara itu hanya ada 1 kantor Basarnas ya Pak ya di Kota Ternate. Yang lainnya itu hanya berupa unit dengan sumber daya manusia dan peralatan yang saya bisa katakan sangat terbatas gitu. Sementara kita tuh paling besar wilayahnya ada di Halmahera. Jadi di Halmahera Utara, Halsel, Sula dan Morotai itu hanya unit dan itu sangat minim gitu yang ada, yang fasilitas yang ada. Sementara data Pak kemarin itu kita tahu contoh tahun lalu ya, ada kapal tenggelam di Halmahera Selatan itu dari 77 penumpang korban 13 dinyatakan hilang. Saya membayangkan tentu pertolongan maksimal tidak bisa dilakukan karena keterbatasan sumber daya baik manusia maupun alat gitu. Jadi saya mohon ini dan harapan saya tentu Basarnas memiliki anggaran yang lebih sehingga juga nantinya bisa membangun ataupun menambah kapasitas kantor Basarnas yang ada di Maluku Utara. Mungkin itu pimpinan, terima kasih sekali lagi atas kesempatan menyampaikan aspirasi dari masyarakat Maluku Utara. Terima kasih Bu Iren. Selanjutnya Bu Neng. Neng EM. Oh enggak ada ya. Pak Irwan. Silakan. Pak Irwan silakan. Terima kasih Ketua. Yang saya hormati Ketua Komisi 5, pimpinan Komisi 5 serta rekan-rekan Komisi 5 yang saya banggakan. Yang saya hormati Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Korlantas Polri, Kepala BMKG dan Kepala Basarnas serta seluruh rekan-rekan yang hadir pada rapat hari ini. Pimpinan kami hanya ingin menyampaikan dukungan dan semangat kepada kementerian terkait dan badan serta Korlantas Polri dalam menghadapi mudik lebaran ini, bahwa memang mudik ini adalah sesuatu yang dinanti, bukan horor. Jadi tentu kita juga mendiskusikan dan melaksanakan di lapangan dengan riang gembira. Kami berharap Korlantas Polri nanti juga humanis, ini sangat-sangat dirindukan. Tentu dengan kondisi masyarakat ada beberapa mungkin yang akan dilanggar dan lain-lain, tetapi penanganannya agar humanis, sosialisasinya yang masif. Kemudian untuk perhubungan sendiri, karena antusias yang tinggi itu termasuk tiket kereta api udah habis agar dibuka lagi nanti di kesempatan berikutnya. Kemudian transparansi kereta api Indonesia juga terkait tiketing juga harus benar-benar transparan, termasuk juga solusi lain penambahan armada, karena masih jauh-jauh hari ini saya informasinya tiket sudah habis, sementara masyarakat juga masih pengen misalnya naik kereta api dan lain-lain, sehingga ini harus ada solusi, jangan sampai misalnya ada numpuk di calo-calo dan lain-lainnya. Kemudian untuk Kepala BMKG diperhatikan Bu, untuk di Kaltim, di Alki 2 di Selat Makassar itu cukup padat, terutama dari kampung ke kampung pakai perahu-perahu. Informasinya maksudnya ini cukup update, terutama tinggi gelombang, ya, angin dan lain-lainnya. Termasuk Basarnas di Kaltim juga bisa standby. Untuk PUPR saya pikir alhamdulillah progres jalan kita makin baik Pak Menteri. Mungkin satu aja, kalau di Jalan Nasional Kaltim itu ada jembatan Bailey yang akan kita bangun jembatan permanen tahun ini. Tetapi saat ini masih persiapan
sudah lelang, itu kita betul-betul waspada di situ, jangan sampai biasanya ada odol itu dia jeblos kemudian bisa macet berkilo-kilometer. Jadi maksud saya ada standby di situ betul-betul kawan-kawan dari PUPR. Selebihnya kami mengajak bahwa ini memang momentum pimpinan, momentum tahun ini, momentum riang gembira masyarakat kita, sehingga kita kemudian sama-sama saling sinergi mendukung agar sampai dengan Lebaran nanti semua berjalan dengan baik, aman dan selamat. Itu aja pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan. Pak Robert silakan. Oh ya, Mas Dewo tadi nggak ada, baru masuk. Silakan Mas Dewo. Tadi kita cari nggak kelihatan. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati pimpinan dan semua kawan anggota Komisi 5, Pak Menteri Perhubungan, Pak Menteri PUPR, dari Kepala BMKG, Kepala Basarnas, dari Kakor Lantas yang mewakili dan semua yang hadir. Kegiatan ini sebenarnya kegiatan rutin ya, tapi memang ada sesuatu pembeda-pembeda dari tiap tahun ke tiap tahunnya. Saya sepakat sekali dengan kerangka berpikir pemerintah seperti yang disampaikan oleh Korlantas bahwa melakukan suatu evaluasi yang berjalan di tahun 2022. Temuan-temuan pada saat tahun 2022 itu menjadikan satu evaluasi sebagai bahan untuk dilakukan pembenahan di tahun 2023. Namun demikian, ini menjadikan sebuah tantangan tersendiri oleh karena tagline yang diambil oleh Menteri Perhubungan ini memang tidak bain-bain, tidak sembarangan gitu. Karena tagline-nya adalah aman berkesan gitu ya. Aman berkesan ini berarti ada sesuatu yang memiliki nilai tambah dalam hal pelayanan mudik tahun ini. Saya sangat sepakat, ini merupakan satu motivasi bagaimana untuk memberikan pelayanan mudik ini jauh lebih baik daripada tahun sebelumnya. Maka tagline-nya diambil aman berkesan. Karena berkesan itu, ini mesti levelnya atau derajatnya jauh lebih tinggi daripada nyaman gitu ya. Kalau aman itu pasti sesuatu yang harus, tapi nyaman itu sesuatu yang memang sulit untuk diwujudkan. Terlebih ini akan memberikan satu kesan. Jadi nyamannya itu betul-betul nyaman gitu ya. Betul-betul nyaman. Isu utama dalam pelayanan mudik itu ada dua hal, yaitu masalah kemacetan dan masalah kecelakaan. Kalau dua hal ini bisa dieliminir, itu insya Allah rasa nyaman dengan memberikan rasa kesan yang tinggi, apa yang diinginkan, yang diharapkan oleh Pak Menteri Perhubungan itu bisa terwujud. Saya memakai kata dieliminir, tidak ditiadakan, karena tidak mungkin akan bisa meniadakan ya, kemacetan dan kecelakaan pada mudik dan arus balik karena pelayanannya terhadap sekian ratus juta orang ya, itu sesuatu yang tidak mudah. Ada sesuatu yang menarik di sini berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan, yaitu di tahun 2023 ini akan melayani sekitar 123,8 juta orang. Ini angka yang berdasarkan hasil survei. Surveinya ini saya yakin adalah survei yang profesional dan betul-betul independen, tidak pesanan begitu, tidak mungkin kayak survei politik gitu. Tapi apa ya mungkin ya, dengan 123 atau 124 juta orang ini akan bergerak melakukan mudik dan arus balik. Penduduk kita ini 270 juta orang, hampir 50% sendiri melakukan pergerakan mudik ya. Ini coba saya tidak meragukan ya, tetapi alangkah baiknya kalau survei ini juga dilakukan satu pencermatan, betul atau tidak, supaya kita dalam penyiapan mudik ini betul-betul presisi gitu kalau istilah Polri itu, jangan sampai kita
persiapan yang terlalu berlebih, tetapi kenyataannya jauh daripada angka yang terjadi gitu. Hal yang menarik juga bahwa moda transportasi yang digunakan itu adalah 27 juta mobil pribadi, 25 juta sepeda motor. 50% sendiri, ya, sekitar 50% sendiri ini tidak dilayani dengan angkutan umum. Ini kan menjadi satu tantangan Kementerian Perhubungan dan semuanya, baik tahun sekarang maupun tahun yang akan datang, supaya jumlah mudik yang menggunakan sepeda motor atau mobil pribadi ini bisa ditekan. Karena inilah yang menjadikan kesulitan, tingkat kesulitan yang tinggi dihadapi oleh Kementerian Perhubungan dan semua stakeholder yang terkait dengan, apalagi angka kecelakaan yang disebabkan oleh jenis kendaraan, bahwa kendaraan pakai sepeda motor itu mencapai 70%, 80% sebagai faktor penyebab terjadinya kecelakaan. Nah, upayanya kira-kira bagaimana untuk mengurangi jumlah sepeda motor, kemudian mobil pribadi ini, ya, supaya bisa mengurangi jumlah, karena esensi daripada mudik ini adalah bagaimana untuk menciptakan kemacetan dan kecelakaan itu tidak terjadi, ya, atau dikurangi, itu bisa tereliminir. Sementara sepeda motor dalam jumlah yang sangat besar. Upaya-upaya apa sih konkretnya gitu? Bagaimana mengkonsolidasikan semua kekuatan, ya? Tadi yang seperti yang disampaikan oleh Korlantas bahwa jumlah kendaraan yang digunakan untuk mudik gratis atau untuk ngangkut sepeda motor itu yang disediakan oleh pihak swasta itu bisa terkonsolidasikan, bisa terkoordinasikan supaya tidak jalan masing-masing. Ya. Kembali lagi, jumlah mudik sekitar 123 juta, ini lonjakan yang sangat luar biasa. Kalau dari tahun 2022 hanya 85 juta, sekarang menjadi 123 juta atau 124 juta. Dengan berbagai faktor ini mungkin terjadi. Karena seperti yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi, euforia, yang kondisi perekonomian dan segala macam ini mungkin saja terjadi. Tetapi perlu diingat, waktu yang disediakan untuk memberikan pelayanan mudik dan arus balik ini cukup lama, berbeda dengan tahun sebelumnya. Kalau tahun sekarang itu sekitar 2 minggu. Jadi artinya antara peningkatan jumlah mudik dengan ruang yang disiapkan untuk memberikan pelayanan mereka itu cukup lama daripada tahun sebelumnya. Tinggal bagaimana memanage waktu ini, ya. Bagaimana tinggal memanage waktu supaya tidak menumpuk pada waktu tertentu saja. Bisa terdistribusi dalam kurun waktu 2 minggu, dalam kurun waktu yang libur yang disediakan ini juga butuh ilmu dan seni atau manajemen, tidak hanya persoalan konteks sarana dan prasarana. Karena pengaturan ruang dan pengaturan waktu, ya, ini menjadi sesuatu yang penting. Kalau pengaturan moda transportasi, ya, itu seperti yang disampaikan oleh Menteri Perhubungan itu sudah sangat detail, saya sangat setuju sekali. Dan bagaimana pengaturan lalu lintas atau disebut rekayasa lalu lintas itu juga sangat bagus. Saya memberikan masukan utamanya kepada Kementerian PUPR supaya diperhatikan ruas jalan yang bahu jalannya itu sangat sempit. Bahu jalan dalam kondisi mudik atau balik itu sangat dibutuhkan. Bila mana ada situasi yang darurat, itu bahu jalan bisa dimanfaatkan sehingga tidak mengurangi kapasitas jalan. Seperti yang saya lihat, bahu jalan, ruas jalan Semarang-Demak atau Demak-Kudus itu bahu jalannya sangat minim. Tapi mungkin karena masih ada waktu yang cukup, yang semacam itu bisa diperhatikan atau ditangani. Itu hanya salah satu contoh dan mungkin terjadi di banyak ruas jalan arteri nasional yang lain.
Kemudian exit tol. Exit tol itu banyak sekali exit tol yang berdekatan dengan jalan arteri nasional seperti Brebes Timur atau yang di Bawen itu juga sangat berdekatan dengan. Ini perlu penanganan secara serius. Kemudian juga kepada Pak Kementerian Perhubungan ini masukan seperti jalan Solo Jogja itu traffic light-nya terlalu banyak. Dan lampu merah di traffic light itu justru lebih lama daripada lampu hijaunya untuk melayani jalan utama. Maka kalau itu tidak dirubah atau tidak sempat untuk melakukan perubahan, disetting ulang sebelum mudik itu terjadi, itu bisa dibantu oleh Korlantas menempatkan petugas-petugasnya supaya tidak menjadi bottleneck di traffic light itu. Saya berharap juga kepada semuanya, ya, Perhubungan, PUPR, BMKG, Basarnas, dan Polri Lantas ini melakukan koordinasi secara intens. Ya, jadi titik-titik yang sekiranya akan terjadi kerawanan itu sudah bisa diprediksikan dan mudah-mudahan juga tidak meleset dari prediksi itu, sehingga disitulah Basarnas bisa menempatkan personilnya dalam jumlah yang cukup. Karena jumlah personil Basarnas yang sekitar 4.000 orang ini, kalau penyebarannya secara nasional, itu saya yakin masih kurang. Kalau mau diatur secara merata, maka pengaturannya harus secara proporsional sesuai dengan peta kerawanan yang dimaksud. Itu. Pelabuhan Merak ada 7, kemudian Ciwandan ada 5. Ya, saya apresiasi kepada Kementerian Perhubungan dengan Ciwandan ini sudah bisa dioperasionalkan berbeda dengan mudik tahun 2022. Namun demikian coba dicek aksesnya ke Ciwandan bagaimana. Ya, jangan sampai terjadi kemacetan justru berada di akses jalan di situ. Ini mungkin oleh Pak PUPR, oleh Dirjen Bina Marga menjadi perhatian jangan sampai menjadi satu persoalan baru di akses ke sana. Jadi saya kira itu pimpinan yang bisa saya sampaikan, saya hanya memberikan masukan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dewo. Bu Novita, silakan. Sedikit pimpinan, terima kasih. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan anggota yang saya hormati, Pak Menteri Perhubungan, PU, Kakor Lantas, BMKG, Basarnas, dan semua jajaran yang saya hormati. Langsung saja, memang ini rutin tetapi memang harus kita lakukan karena berharap setiap tahun ada perbaikan makin baik dan kecelakaan menurun gitu sehingga mudik lebaran ini bisa berkah gitu. Apalagi lebaran ini setelah COVID berlalu pasti tadi meningkat banyak yang ingin pulang kampung. Kemudian kepada Pak Basuki langsung saya mengucapkan terima kasih Pak Basuki karena kemantapan jalan ini dimaksimalkan baik jalan nasional maupun jalan tol gitu. Kemudian jalan-jalan daerah juga harapannya bisa dikoordinasikan dengan kabupaten, provinsi sehingga jalannya itu bisa mantapnya itu mantap maksimal. Kemudian Pak Basuki, dapil saya cerita aja dapil saya karena puasa ini kering leher tenggorokan. Pak Basuki di Cipali Palimanan, saya kemarin berapa saat melalui jalan tol itu lubangnya super parah Pak. Kiri kanan gitu. Jadi saya ke kiri ada lubang, ke kanan ada lubang, apalagi mendekati yang ke Bumi Ayu Brebes gitu. Jadi harapannya jalan tol yang kita berharap bebas hambatan itu benar-benar bebas hambatan. Saya lihat kalau Cipali Palimanan ini malah bagusan jalan nasionalnya daripada jalan tolnya. Apalagi beberapa hari lalu ada hasil survei, ini saya nggak ngerti, saya menyampaikan pada saat rapat dengan
BPJT, ada Pak Danang, ada di Detik itu menyampaikan tingkat kecelakaan itu di jalan nasional dan terutama jalan tol itu masih tinggi, fatalitasnya tinggi gitu. Padahal kita berharap kalau jalan tol itu pasti jalan yang bebas hambatan. Ini berlaku untuk jalan nasional dan jalan tol di Indonesia pastinya, tetapi karena saya yang selalu melewatinya itu adalah Cipali dan Palimanan, berharap sekali ini karena pasti akan padat yang melalui jalur itu, gitu, lubang-lubangnya berharap segera ditutup semuanya. Kalaupun nanti mau ada lubang ya nanti setelah Lebaran, tapi segera ditutup lagi. Kemudian kepada Pak Menteri Perhubungan juga terima kasih Pak Budi Karya karena ada mudik gratis bus itu sangat diterima oleh masyarakat yang ada di Jawa. Tadi di luar Jawa pastinya, tapi karena saya orang Jawa, saya ucapkan terima kasih. Banyak yang tinggal di Jakarta, pulang ke daerah saya, Cilacap, Banyumas itu tertolong sekali. Penyiapan bus-bus untuk mereka gitu. Tetapi di sini harapannya ya pasti di jalur-jalur ini yang jalan tol, jalan nasional itu ada lampu penerangannya diperbanyak gitu Pak, karena pasti mereka nanti yang arus mudik dan balik itu lewat darat ini banyak sekali. Jadi lampu penerangan, kemudian rambu-rambunya, CCTV-nya Pak, dan guardrailnya itu mungkin dimaksimalkan sehingga mengurangi kecelakaan, karena banyak titik-titik yang penerangannya masih kurang maksimal, masih gelap. Kalau yang pulang itu malam hari dikhawatirkan gitu dalam kondisi lelah, ngantuk gitu, kecelakaan, dan ini diharapkan diminimalisir. Kemudian rest area itu tadi juga sepakat dengan teman-teman dimaksimalkan, serta ada posko kesehatan dan call center yang bisa dipasang-pasang di beberapa titik sehingga kalau ada kecelakaan yang tidak diharapkan, masyarakat bisa segera telepon kepada siapa yang bisa membantu, apakah call center yang disiapkan PU atau Perhubungan atau Korlantas gitu. Karena sepanjang jalan pasti banyak titik-titik yang rawan kecelakaan. Kemudian darat berharap juga bus-bus armada bisa dicek kelayakannya karena pasti ngangkut banyak orang, rem-remnya Pak, karena supir itu juga kalau lelah kan, apalagi kalau mobilnya tidak remnya tidak dicek, itu bahaya juga karena ngangkut banyak orang. Itu kira-kira sih yang ingin saya sampaikan, rutinitas tiap tahun. Dan tahun lalu saya sempat punya pikiran bagaimana kalau perusahaan-perusahaan otomotif, mobil, perusahaan-perusahaan itu bisa diajak kerjasama membuat bengkel-bengkel di beberapa titik gitu. Karena mobil, motor, jalan itu kalau kecelakaan bingung, nggak ada bengkel, gelap, kemudian siapa tahu nggak ada telepon, tapi kalau pada saat sekali setahun itu diminta kontribusinya kepada perusahaan-perusahaan otomotifnya. Itu aja. Kalau pelabuhan, kapal karena ada beberapa kecelakaan, ya kemarin di Merak gitu, yaitu harus menjadi pelajaran dan antisipasi bagaimana cara untuk mengurangi kecelakaan itu. Kepada BMKG, Basarnas, kita juga mengucapkan terima kasih karena pasti akan all out dalam Lebaran ini dalam menjaga, dan kalau BMKG pasti cuacanya bagaimana supaya para pemudik bisa mengetahui hari-hari di saat mudik dan balik. Kemudian Basarnas juga terima kasih walaupun anggaran kecil tapi tetap semangat gitu, dan titik-titik rawannya adalah memang betul di tempat-tempat wisata ya Pak Henry ya, karena tempat wisata dan tempat yang laut gitu.
karena banyak orang menggunakan kapal laut. Jangan lupa disampaikan juga ini sinergi dengan Basarnas, dengan pelabuhan, kapal-kapal, alat-alat pelampung itu jangan sampai jumlahnya tidak ada atau tidak sesuai dengan jumlah yang naik dengan kapal. Karena tidak semua penumpang itu bisa berenang itu. Kemudian Kak Korlantas juga saya ucapkan terima kasih karena pasti mengerahkan seluruh pasukannya untuk menjaga seperti tahun lalu, berharap humanis, kemudian juga banyak sekarang karena musim susah mungkin ya Pak ya, banyak yang kriminal-kriminal, begal-begal gitu, tolong penjagaannya juga dimaksimalkan. Demikian pimpinan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, terakhir Bu Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu. Bapak Menteri beserta jajaran semuanya dari Kak Korlantas juga, mitra kerja Komisi 5, dari Kepala Badan juga, Bapak Pimpinan Komisi 5 beserta semua anggota yang hadir di sini. Saya mungkin ingin menyoroti yang belum disoroti oleh teman-teman terkait arus mudik ini. Biasanya ketika mudik ini keluarga semuanya dibawa, termasuk juga anak-anak. Pasti kan rentan, perempuan, kadang orang tua juga diajak seperti itu. Oleh karena itu saya berharap Pak Menteri juga memperhatikan bagaimana mudik atau angkutan umum itu yang ramah terhadap perempuan, ramah terhadap difabel, ramah juga terhadap anak-anak. Karena tentu saja kita pendekatannya terhadap orang dewasa dengan anak-anak jelas berbeda. Nah, untuk angkutan yang ramah terhadap anak itu pasti ada beberapa instrumen, pasti butuh pendekatan-pendekatan yang secara khusus juga. Mohon ini juga bagian ini juga dijadikan pertimbangan untuk dalam hal melakukan pelayanan masyarakat agar mudik kita menjadi selain selamat tentu saja juga nyaman seperti itu, dan tentu saja selamat sampai tujuan. Mungkin itu saja, terima kasih. Terima kasih Pak Robert, silakan. Pimpinan, tambah dikit lagi, yang jalan tol itu pada saat pembayaran takutnya ngantri, kalau bayar pakai e-tolnya habis itu harus diantisipasi gimana caranya bisa beli cash itu di setiap titik-titik jalan tol. Makasih. Oke, catatan masukan, silakan Pak Robert. Terima kasih pimpinan dan seluruh anggota Komisi 5 yang saya hormati. Saudara Menteri PUPR, Saudara Menteri Perhubungan dan Kepala Badan BMKG, Kepala Badan BNPB atau Basarnas dan Korlantas yang saya hormati, dan seluruh jajaran yang hadir pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, saya kira apa yang sudah disampaikan teman-teman semua, ini karena yang namanya menghadapi Lebaran ini kan bukannya ujuk-ujuk, tetapi ini rutinitas kita semua. Maka saya kira harusnya dari tahun ke tahun itu sudah harus ada perbaikan yang lebih baik lagi. Untuk itu saya ingatkan bahwa pemerintah perlu menyiapkan seluruh fasilitas untuk rakyat dalam rangka melayani masyarakat dalam Lebaran ini. Pemerintah itu negara, jadi itulah amanat undang-undang kita bahwa negara menjamin semua ketersediaan, fasilitas, keamanan, kenyamanan itu semua ada di dalam situ. Jadi saya ingin coba melihat dari sisi itu. Yang pertama, saya kira kita semua sangat fokus untuk bisa memberikan pelayanan yang baik kepada rakyat. Itu semangat itu yang kita ingin lakukan. Untuk itu saya coba melihat hal-hal yang mungkin belum disampaikan oleh teman-teman. Yang pertama, fasilitas-fasilitas di
semua moda transportasi. Saya kira ini perlu, ya, terutama kenyamanan, ya, karena kita tahu bahwa pasti ada terjadi kelonjakan penumpang yang begitu besar. Maka ini harus ada persiapan. Di bidang angkutan kereta api sudah harus ada kesiapan bagaimana kalau kelonjakan penumpang ini sampai melewati kapasitas yang sudah disiapkan. Ini harus pada penambahan, tidak boleh tidak. Maka ini harus disiapkan, ya kan? Karena negara menjamin itu. Jadi kita punya semua fasilitas itu menurut saya. Tinggal bagaimana ini harus bisa diantisipasi. Kalau memang itu tidak dapat, tadi Ibu Novi sudah sampaikan bahwa ada fasilitas gratis yang diberikan oleh kementerian pemerintah, ya kan? Ini bisa mengantisipasi itu, ya. Kami yang punya dapil di luar daripada daerah padat seperti Jawa, ya kami pasti merasa ini tidak adil. Tetapi kami memahami itu, kami bisa memahami untuk bisa diberikan, ya kan? Karena memang masyarakat kita ya sangat padat di Jawa, itu. Nah, yang berikut saya melihat bahwa masalah keamanan saya kira Polri sudah bisa sangat baik di dalam memberikan keamanan di dalam mengantisipasi hal-hal yang terjadi dalam mudik lebaran. Ini tiap tahun ada perbaikan yang sangat baik dan kami memberikan apresiasi kepada Polri, terutama Korlantas. Dan yang berikut saya kira ini masalah faktor yang selama ini kita tahu sebelum ada fasilitas jalan tol itu terjadi kecelakaan yang begitu tinggi, terutama di daerah Pantura. Begitu ada fasilitas ini itu sangat berkurang jauh sekali. Malah terjadi korban yang banyak itu di daerah khususnya di fasilitas angkutan laut. Kenapa? Ini berhubungan dengan ketidaktaatan terhadap hasil perkiraan cuaca yang sudah disampaikan oleh BMKG, ya. Jadi saya kira ini menjadi evaluasi kita untuk ke depan Menteri Perhubungan agar ini menjadi perhatian. Tidak lagi kejadian seperti disampaikan Pak Tamanuri kemarin ada mobil loncat ke laut, ya kan? Ini tidak boleh lagi terjadi hal-hal ini. Nah, kita bicara di tol, banyak kejadian karena supir ngantuk. Saya melihat belum ada antisipasi bagaimana kalau supir ngantuk itu bisa mengatasi, ada rambu-rambu yang bisa mengatasi itu. Kita lihat ada pemisah barikade jalan. Tapi kalau dia ngantuk, dia ketemu itu berarti dia sudah terbalik. Gitu. Saya kira sebelum dia sampai di situ ada space-nya, itu harus kasih barikade kejut. Bahwa supirnya kaget dia sudah melewati, keluar daripada badan jalan yang harusnya dia lewat. Dia jalan. Itu tidak ada sama sekali Pak Menteri PUPR. Saya kira ke depan ini evaluasi. Harus seperti itu. Dan di mana saja yang sering kejadian daerah supir ngantuk, saya kira sudah bisa ada pemetaannya. Ya kan, kita lihat di Cipali arah ke Bandung, itu kilometer berapa, selalu kejadian kecelakaan di situ. Saya kira Korlantas punya data-data itu. Bagaimana antisipasi itu? Saya kira sudah harus ada langkah-langkah ke sana. Ya kan, daerah situ dikasihlah kejutan supaya tidak boleh melewati kecepatan sekian. Dia sudah harus tahu bahwa memang itu daerah rawan kecelakaan. Ya kan? Hal-hal ini yang perlu kita perbaiki terus. Bukan rutinitas kita ngomong tapi tidak ada perbaikan. Nah, ya kan? Jadi saya kira ini yang perlu menjadi concern kita untuk ada perbaikan. Bukan kita sampaikan ini terus ke depan seperti ini, tapi tidak ada perbaikan bagaimana antisipasi kalau kejadian
supaya kejadian ini makin berkurang, ya kan? Jadi saya kira hal-hal ini yang menurut saya kemarin kami kunjungan ke Jawa Timur melihat jalan tol yang akan dioperasikan nanti, yaitu tol Probolinggo menuju ke Banyuwangi. Saya kira kami berikan apresiasi kepada Pak Menteri dan jajaran karena disampaikan bahwa tanggal 15 nanti itu sudah bisa digunakan ya, akan dibuka gitu. Dan ini sangat mempermudah untuk masyarakat. Harapan kami bisa sampai ke Banyuwangi akan Trans Jawa ini bisa terus sampai ke Bali, itu lebih cepat. Saya kira hal ini yang perlu saya ingin sampaikan. Yang berikutnya, saya kira di jalan tol masih banyak yang perlu harus kita memberikan perbaikan-perbaikan, Pak Menteri, terutama kalau terjadi ada jembatan. Ada jembatan itu pasti terjadi mobil loncat. Ya kan? Dan itu saya melihat kurang sekali tanda rambu yang mengingatkan supir. Ya kan? Ini perlu menjadi catatan Pak Menteri supaya ini juga membuat banyak kecelakaan, terutama kalau mobil-mobil kecil. Itu dia loncat bisa terbalik. Ya kan? Kalau mobil besar seperti bis itu agak, kemarin kita dengan bis masih mending. Gitu. Jadi saya kira temuan-temuan kita yang ada ini itu menjadi catatan untuk harus ada perbaikan ke depan. Yang berikut, informasi di jalan tol. Saya kira ini ruang bisnis yang harus dipergunakan untuk memberikan informasi. Ya kan? Pergunakan daerah reklame, taruhlah buat di jalan tol. Itu kan menjadi nanti ruang bisnis, orang masukin untuk informasi reklame, dia bayar, tetapi sekaligus bisa menjadi ruang informasi untuk masyarakat tahu ini kilometer berapa, ada kecelakaan dan tidak, di depan ada apa, masyarakat harus berhati-hati di kilometer sekian. Itu juga tidak ada, banyak masih kosong di ruas-ruas jalan tol saya lihat. Dan ini ruang bisnis yang baik menurut saya. Ini kalau dibuka kepada swasta, ini mungkin banyak yang berminat untuk itu. Nah, jadi saya kira hal-hal ini yang mungkin menjadi catatan saya untuk minta ke depan, ya ini hal-hal yang perlu menjadi catatan untuk kita semua. Yang berikut khusus Pak Menteri PUPR dan seluruh jajaran, ini dari Dapil, saya mengharapkan Trans Papua ini bisa segera. Pak Menteri kemarin saya nggak sempat ngikut, tapi saudara-saudara saya kemarin dari Jayapura ke Wamena, mereka kasih tahu saya itu sudah tinggal 50 kilo lagi mulai Yalimo sampai ke sana. Dari Jayapura sampai Banawa itu sudah aspalnya bagus, mulus Pak Menteri. Terima kasih. Tinggal sedikit lagi. Dan harapan saya ini bisa ditutup dulu Pak Menteri. Karena kalau dibiarkan truk-truk lewat, ini tidak akan selesai-selesai. Kemarin kita tahu bahwa banyak sekali truk, ada 200 lebih, itu tinggal bukan 1-2 hari tapi bulanan di sana. Berbulan-bulan terkurung di sana. Dan kemarin saya dapat informasi dari Kepala Balai itu semua sudah habis dikeluarkan, dan harapan saya ini bisa ditutup, diselesaikan. Desember nanti Trans Papua ini bisa mulus kita, dan itu 1 hari bisa tembus Wamena harusnya kalau lihat, kalau itu selesai. Jadi saya berikan apresiasi Pak Menteri kepada pemerintah, ini Trans Papua bisa segera selesai, dan kami juga berikan apresiasi kepada Pak Menteri Perhubungan dengan subsidi yang diberikan kepada kami di Papua untuk daerah tertinggal kami, itu sangat bermanfaat. Ke depan saya kira ini perlu lagi lebih banyak, dan khusus kepada teman-teman operator penerbangan yang ada, harapan saya ini semua masyarakat mengharap
supaya di dalam ini nanti menghadapi Lebaran jangan terlalu harga tiket mencekik masyarakat. Ya, yang pantas-pantas sajalah. Ya. Karena masyarakat sangat mendambakan bisa pulang ya ke daerah untuk bisa bersilaturahmi. Yang kita tahu semua hampir 2 tahun lebih kita ini di dalam satu situasi yang sangat menekan kita semua. Dan ini sekarang masyarakat begitu mendambakan bagaimana mereka bisa hadir kembali bersilaturahmi ke daerah, ini perlu juga mendapat satu perhatian khusus ya, terutama operator-operator ya, agar tidak terlalu mencekik masyarakat dengan kesempatan di Lebaran ini. Saya kira itu pimpinan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih Pak Robert. Baik, saya rasa kita tidak perlu mendengarkan jawaban tanggapan dari pemerintah karena waktu juga ini, ya, kan bulan puasa, macet, pulang, ya, nah mungkin dah janjian buka puasa dengan keluarga, saudara, dan seterusnya. Oke, baik. Jawab sedikit lah pimpinan. Sebentar. Pak Menteri udah minta, nanti kita kasih. Saya mancing aja tadi Mbak sebenarnya. Rupanya umpan saya ditangkap. Baik, pertama saya mau sampaikan dulu Komisi 5 akan melakukan kunjungan kerja dalam rangka persiapan mudik ini ya ke Cilegon. Mungkin untuk mitra bisa menyimak ya. Kunjungan yang pertama itu ke Cilegon Merak, kemudian tol Jakarta Merak, Bandara Soekarno-Hatta. Rombongan kedua itu ke Bandung, stasiun kereta api, kemudian terminal bis dan tol Cipularang. Dan rombongan yang ketiga itu tol Cikampek, di sana ada posko mudik, kemudian Jalan Pantura dan stasiun Pasar Senen. Jadi kita berharap nanti dari mitra untuk bisa mendampingi rombongan Komisi 5 yang akan melakukan pengawasan terkait persiapan mudik Lebaran. Saya tambahan sedikit saja ya, mungkin hal yang paling penting Pak Menteri Perhubungan soal tiket Pak. Karena ini yang menyentuh hajat hidup orang banyak. Sejak pandemi memang ada sedikit pola baru saya lihat Pak, terutama di sektor angkutan udara. Yang sangat terasa nih di udara Pak. Ada minimnya maskapai yang ada berkompetisi, akhirnya seperti ada apa namanya single player Pak, ya hampir seperti single player. Jadi hampir mendekat kepada monopoli. Saya kalau naik pesawat dari kampung saya Pak, sebentar aja Pak Menteri, Pak Budi Karya pernah ke kampung saya, kalau dari Pontianak ke Sintang itu tiketnya lebih mahal daripada Jakarta Pontianak Pak. Lebih mahal Pak. Jadi ini karena memang hanya satu maskapai saja. Maskapainya hanya satu, kemudian ya namanya cuma ada satu kan orang mau naik Pak. Ya jadi orang terpaksa lah harus mengikuti iramanya maskapai. Oleh karenanya saya pikir ini perlu dicarikan jalan keluar Pak. Bagaimana supaya ada maskapai-maskapai lain mau berkompetisi di penerbangan reguler yang hanya ada satu maskapai saja. Saya pikir pemerintah harus cari jalan keluar Pak. Kalau maskapai Pak namanya ya profit oriented ya judulnya bisnis Pak. Ya ngapain gua kerja kalau nggak untung kan gitu. Kalau gua rugi lu belum tentu mau bantu, giliran gua untung lu ribut, ya gitu kurang lebih. Ya, jadi tapi negara harus hadir Pak dalam situasi seperti ini. Saya rasa yang perlu kita cermati betul adalah soal tiket Pak, baik darat, laut maupun udara. Termasuk kereta api. Karena ini yang menyentuh hajat hidup orang banyak. Semua kena Pak. Ketika naik pesawat tidak ada dibedakan harga tiket orang miskin, orang kaya, orang setengah kaya, semua sama. Ya bagi orang mampu tidak berat Pak, tapi bagi orang yang ekonominya terbatas, ini masalah Pak. Persoalan serius bagi keluarga-keluarga yang ingin mudik, tapi
ekonominya sangat-sangat terbatas. Oleh karenanya pemerintah menurut saya harus hadir dalam situasi ini. Keluhan ini sudah disampaikan banyak pihak ke Komisi 5 Pak, tapi sekali lagi kami Komisi 5 ini hanya bisa menyuarakan, hanya bisa menghimbau, mohon pengertian, mohon perhatian, dan mohon-mohon yang lain. Ya, sampai dimohon saja. Bahwa itu nanti bisa dilaksanakan atau tidak, itu tetap pada pengambil kebijakan. Kemudian teman-teman maskapai, harga saya pikir tentu bisa dihitung, Pak. Kemarin kita diskusi soal Aptur. Bagaimana kita mengatur Aptur ini? Aptur ini kan ada peran pemerintah, Pak. Saya pernah berdiskusi berkali-kali dengan maskapai. Teman-teman bilang, Pak, Apturnya tinggi. Apa bisa enggak pajak di Aptur ini sedikit dikurangi sehingga kami bisa mengurangi harga tiket? Ya inovasi apalah yang bisa dilakukan mungkin Pak Menteri yang bisa kita ambil ya. Untuk kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat. Rapat ini terbuka, Pak. Live. Kalau Mas Pacul di kami PDI Perjuangan bilang rapat ini lipe Pak, lipe. Nah, lipe Pak. Jadi semua rakyat nonton ini. Ya semua rakyat menyaksikan. Saya sebelum ke sini aja tadi beberapa teman-teman dari media sudah nanya apakah jadi rapat Pak Lasarus. Saya bilang jadi. Rapat ini menarik Pak. Ya semua mata tertuju ke sini. Apa persiapan pemerintah terkait mudik ini? Sarana, prasarana nanti menyangkut mereka semua juga. Di jalan lancar tidak? Aman tidak? Ya, kalau ada masalah tertangani atau tidak? Kemudian yang berikutnya, pertanyaan berikutnya adalah harga tiket, Pak. Pasti soal harga tiket ini jadi diskusi yang pembicaraan banyak orang. Keluarga besar ingin mudik, satu orang dikali sekian, dan seterusnya. Ini diskusinya orang mau mudik lebaran ini. Saya rasa pemerintah ya, kalau soal persiapan teknis saya rasa kita udah jagonya Pak. Ya, saya sudah sekian tahun di sini, setiap tahun kita melakukan persiapan, kemudian evaluasi, dan seterusnya. Saya rasa kita punya pengalaman yang cukup lah. Hanya dinamika saja yang berubah. Dari tahun ke tahun itu yang perlu disikapi. Maka tadi saya bilang Pak Korlantas, ini rekayasa lalu lintas ini menjadi hal yang sangat krusial Pak. Ya, perkiraan titik-titik macet itu penting sekali. Ya, jadi kalau sudah ketahuan di sana bakalan terjadi bottleneck, bagaimana persiapannya hari ini? Seperti apa kita mengurainya? Ya, kalau saran saya Pak tidak mengurai di titik macet, tapi bagaimana jangan supaya orang banyak ke sana. Kalau ada alternatif lain. Tapi kalau semua orang udah numpuk di sana, nggak bisa Pak. Susah. Nah mulai dari sekarang menurut saya misal, exit tol mana? Kira-kira kan seringkali soal Pak, di tolnya lancar, begitu exitnya sangkut. Macet parah di sana. Nah dari sekarang bisa diurai Pak. Ya saya rasa kalau ilmu ini bukan menggurui Pak, tapi mengingatkan itu saja. Kalau menggurui tidak Bapak lebih jago dari kita soal lalu lintas. Yang terakhir sebelum kita ke pemerintah, saya ingin mengajak kita tepuk tangan dulu untuk pemerintah Pak. Kenapa kita mesti kasih apresiasi Pak? Ini puasa Pak, harus di tengah jalan berjam-jam berhari-hari. Belum lebaran loh nih Pak. Kalau udah lebaran Pak masih bisa ngatur bagaimana nahan lapar, nahan haus, nahan emosi. Ya, ninggalkan keluarga. Yang lain sudah diskusi soal apa nanti yang dilakukan ketika lebaran, tapi teman-teman masih melaksanakan tugas berat di lapangan. Ini tidak mudah Pak. Dan itu terjadi hampir setiap tahun. Saya yakin yang bertugas di ruangan ini, ya yang ikut selalu rapat, persiapan mudik, balik, lebaran, Nataru, dan seterusnya, itu pejuang-pejuang yang luar biasa Pak. Terkadang kepentingan keluarga itu di nomor sekian kan, lebih mengutamakan masyarakat. Maka kita apresiasi, kami dari Komisi 5 sangat mengapresiasi Pak. Ya pengorbanan, ya kemudian atensi dan seterusnya. Dan tentu kami berdoa Pak. Semoga Bapak-Bapak Ibu sekalian dalam melaksanakan tugas mengamankan mudik ini selalu dilindungi, dijaga oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Selanjutnya saya persilahkan pemerintah mungkin monggo saja yang dianggap penting untuk dijawab ya. Pak Bas tadi ingin menjawab 1-2, silakan Pak Basuki. Terima kasih Bapak Ketua dan Ibu-Ibu Bapak anggota Komisi 5 DPR RI yang terhormat dan saya hormati. Saya ingin menyampaikan karena banyak
pertanyaan yang di tol atau catatan atau saran di tol, kebetulan di daring sesuai dengan Sekretariat Komisi 5 diminta untuk mengikuti dari daring untuk BUJT. Jadi di sini ada Jasa Marga, Citra Marga Nusapala, Utama Karya, Waskita, kecuali Astra. Astra katanya absen, mohon izin, Jakarta dan selanjutnya Marga Bumi, Translingkar, Marga Utama, Jakarta Torut, Wika Serang Panimbang, dan Cibitung Tanjung Priok. Saya mohon rekan-rekan sekalian dari BUJT tadi mendengarkan langsung catatan-catatan dari Ibu dan Bapak anggota Komisi 5 DPR RI tentang performance atau kinerja jalan tol kita dalam rangka mudik ini. Khususnya tadi yang dari Bu Novita, karena ini memang jalur-jalur padat, Cipali Palimanan, saya kira ini Waskita Karya mungkin, kalau nggak keliru. Ini adalah dari ruasnya Waskita Karya, saya minta dengan sangat sebelum H-7 selesaikan itu lubang-lubangnya. Waskita ada nggak ini? Waskita? Angkat tangan aja coba. Jadi rekan-rekan sekalian yang dari BUJT mana? Pak Yongki? Ada. Jadi tolong dari BUJT yang tadi ada catatan-catatan dari Ibu Bapak Komisi 5 dicatat semua, khususnya yang bukan, ya karena ini juga dari Bu Novita, karena dan ini jalur-jalur favorit di mudik, Cipali Palimanan agar diselesaikan lubang-lubang ini sebelum mudik bersama atau libur bersama. Dan yang lain-lainnya, rest area, kemudian yang tadi Pak Tamanuri, dari kalau Pak Edi Santana tadi kritik kepada PU, nanti kami menjadi catatan kami bagaimana pengawasan ke PUPR terhadap pembangunan jalan tol ini. Kemudian yang lain-lain saya kira hampir sama semua, exit tol dari Pak Sedewo, jembatan tadi yang pumping dari jembatan di tol, dan informasi dan lain-lainnya, tapi khususnya tadi yang dari Bu Novita agar segera kita dapat selesaikan. Sedangkan yang untuk jalan nasional, Bu Irene dan yang lain-lainnya akan menjadi catatan bagi kami untuk kami tindak lanjuti. Saya kira itu Bapak yang kami dapat sampaikan. Sekali lagi teman-teman Bapak-Bapak dari BUJT agar benar-benar catatan kinerja BUJT atau tol dalam rangka mudik ini dapat kita tindak lanjuti. Nanti akan kita cek sebelum khususnya yang sekali lagi Cipali Palimanan, kalau itu sampai masih ada lubang, jangan sampai ada jalan-jalan yang berlubang di jalan tol Cipali Palimanan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung Pak Menteri Perhubungan. Terima kasih waktunya Bapak Pimpinan. Saya pikir berkaitan dengan tiket sangat relevan untuk disampaikan. Di sini tentunya ada Garuda, Citylink, dan Lion, Batik. Di link ada nggak atau di sini hadir? Garuda hadir? Hadir. Lion? Pak Daniel ya. Citylink? Ya, agar menjadi catatan ya, tiket itu tidak tinggi. Kalau biasanya mengandalkan batas atas, sekarang kalau istilahnya Pak Basuki ya didiskon gitu ya. Bahkan bukan batas atas ya. Saya setuju teman-teman kita yang di Papua, di Maluku Utara, Bu Iren, itu sangat tergantung dengan angkutan itu. Lalu mudik gratis. Jadi kita akan lakukan, mungkin kita akan alih anggaran Pak Novi, Pak Sekjen, supaya kita jumlahnya bertambah, bukan 80.000 nanti tambah, jadi yang ke Sumatera juga tambah, juga beberapa tempat yang ada. Dan dalam kesempatan ini karena ini publik ya, jadi sekali lagi saya menghimbau
BUMN swasta mengadakan mudik gratis mandiri untuk pegawainya sendiri. Ini ada yang minta Pak, gitu. Jadi saya pikir itu harus dilakukan. Lalu yang mewakili di darat mengenai fasilitas jalan ya lampu baik di Jawa maupun di daerah-daerah kita masih punya waktu 3 minggu. Tentunya lampu bisa diadakan. Dan yang keempat berkaitan dengan ASDP, benar di sana krusial. Nah, oleh karenanya walaupun kita sudah menambah 5 pelabuhan di Ciwandan, ini memang harus kita simulasi. Pak Lazarus, Pak Ketua, kami akan siap menemani ke Merak, Cipularang, Suta, dan Pasar Senen. Tentu kami akan bagi tugas eselon 1 yang bersangkutan. Kalau saya pas tidak tugas, saya bersedia untuk menemani. Saya silakan pada Kak Korlantas, ada tambahan? Silakan Pak Korlantas. Terima kasih Pak Ketua, waktunya sedikit terkait dengan operasi ketupat ini. Kami sampaikan bahwa operasi ketupat ini adalah operasi kemanusiaan yang mengedepankan tugas preemptif dan preventif Pak, yang didukung oleh penegakan hukum. Mudah-mudahan kami juga sudah mengarahkan kepada jajaran untuk tindakan kita lebih humanis karena sifatnya pelayanan untuk operasi ketupat ini. Kemudian tadi data tentang kecelakaan, betul, jadi data di kami 74% kecelakaan yang terjadi itu melibatkan kendaraan roda 2, sepeda motor. Artinya himbauan dari Pak Menteri Perhubungan untuk mudik tidak menggunakan sepeda motor, ini sebagai himbauan yang tepat saya kira, karena data kita berbicara faktanya demikian, Pak. Kemudian untuk penanganan overload terutama di Jambi, terima kasih Pak, kami prihatin juga kejadian di Jambi dan kami sudah melaksanakan beberapa kegiatan. Yang pertama kegiatan penegakan hukum, kemudian kami juga sudah mendistribusikan alat untuk mendukung penegakan hukum yang dilakukan terutama terhadap overload dan melakukan pelatihan-pelatihan terkait dengan penggunaan alat timbang portable ini. Dan laporan dari Pak Dirlantas sampai saat ini untuk operasional kendaraan tambang ini masih dibatasi ya, sesuai dengan waktu dan kesepakatan yang sudah ditentukan. Saya kira itu, terima kasih. Kami siap untuk melaksanakan, mengelola bersama-sama stakeholder kegiatan mudik dan balik tahun 2003 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Korlantas. Saya mungkin mau dengar sedikit statement dari Polri Pak soal Jambi. Karena kemarin waktu kami undang Bapak dari pihak Polri tidak hadir. Ini sudah ada keputusan rapat di Komisi 5 untuk menutup angkutan tambang seperti yang tadi saya sampaikan. Ini gimana sikap Polri Pak? Satu-satunya yang kemarin kami tidak bisa hadir karena penegakan hukum itu ada di polisi Pak. Jadi saya tidak mau karena kemarin terkesan perhubungan nanti tergantung yang punya jalan siapa, ini jalan nasional. Terus nanti kami kan hanya menyiapkan jalan Pak. Nanti penegakan hukum ada di Polri. Akhirnya kami kumpulin kemarin. Kita duduk satu ruangan di sini dan kita sepakat. Ya, jalan itu tidak lagi digunakan untuk aktivitas angkutan tambang. Stop. Jadi sudah ada keputusan politik kita dukung dari DPR, Pak. Nah, selanjutnya tinggal bagaimana penegakan hukum. Mungkin karena masyarakat juga ingin dengar apa sikap Polri, mungkin Bapak sedikit bisa sampaikan kepada kami terkait dengan angkutan batubara di Jambi yang tidak menggunakan jalan khusus tapi menggunakan jalan umum dan menimbulkan kemacetan setiap hari di sana. Silakan Pak. Betul Pak, jadi komitmen kami untuk penegakan hukum ini sudah kita laksanakan Pak. Untuk tadi sudah kami sampaikan, untuk operator-operator atau petugas-petugas jalan juga sudah kita bekali dengan menggunakan alat-alat yang mendukung penegakan hukum yang kita lakukan. Kemudian kita juga sudah melakukan beberapa kegiatan ya, termasuk penutupan
penutupan dan penghentian sementara dan sebagian atau seluruh kegiatan. Jadi kami masih menunggu laporan dari Dirlantas. Intinya komitmen kami tegas Pak untuk penegakan hukum terhadap overload terutama di Jambi ini. Dengan dukungan dari Korlantas ya, alat peralatan untuk mendukung kegiatan penegakan hukumnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Pak Dirlantas. Izin Ketua. Silakan Pak Hamka. Makasih pimpinan. Saya hanya intrup dari Pak Kakor Lantas ya Pak ya. Kenapa keputusan menutup ini diambil oleh keputusannya diambil oleh Komisi 5? Karena selama ini terjadi proses pembiaran. Oleh karena itu sebenarnya bukan hanya odolnya. Pengangkut batu baranya secara undang-undang harus menggunakan jalan khusus. Bukan hanya odol. Overdimension overload itu otomatis lah ya. Tetapi ini pengangkutan batu bara. Itulah yang menyebabkan timbullah persoalan-persoalan yang sangat meresahkan masyarakat pada saat itu. 1 kali 24 jam. Saya bukan orang Jambi Pak, tapi saya kunjungan ke sana menyaksikan. Ini saya kira hanya saya memberi informasi bahwa keputusan politik yang kami ambil itu adalah berdasarkan apa yang terjadi dan itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak usah ragu Pak, lanjutkan untuk menyetop angkutan batubara. Terima kasih. Baik Pak Korlantas, kita ingin mempertegas Pak, yang diukur kalau untuk angkutan batubara nih Pak jelas. Kalau Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Undang 22 Tahun 2009 dan Undang Nomor 2 Tahun 2022 ya tentang jalan itu jelas Pak. Kalau angkutan tambang batubara itu tidak boleh menggunakan jalan umum. Itu loh maksud kita, bukan soal overdimension overloadingnya Pak. Jadi kalau dia dari tambang ngangkut ke JT-nya dia memang tidak boleh melewati jalan umum. Itu soal penegakan hukum saja. Jadi kemarin kita urai semua di ruangan ini, masalahnya itu timbul Pak, kita ketahuan jadinya. Setelah kita inventarisir persoalannya, itu tadi, karena hukum tidak ditegakkan, aturan tidak dijalankan. Tuh loh, kita kemarin minta supaya lebih lanjut, Kementerian PU yang punya jalan, karena di jalan nasional, kemudian Kementerian Perhubungan terkait pelaksanaan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan, kemudian Korlantas Mabes Polri terkait penegakan hukum. Kita minta supaya berkoordinasi lebih lanjut. Memang ini bukan sementara Pak, harusnya permanen penutupan itu sampai mereka bisa membuat jalan sendiri. Kalau sifatnya sementara ya dia stop sementara, nanti pakai lagi. Sudah sekian tahun sementaranya Pak Korlantas. Jadi sementaranya itu sudah sekian tahun. Jadi kalau kita biarkan terus, entah kapan mereka mau bikin jalan. Ini masalahnya. Persoalannya timbul karena mereka tidak membuat jalan khusus, itu persoalannya Pak. Kalau selama tidak dibuat jalan khusus, masalah ini tidak pernah bisa selesai. Kalau dia tidak membuat jalan khusus, melanggar hukum Pak. Ada undang-undang yang dilanggar, jelas pasal ayatnya. Nah itu loh, jadi kita minta ini. Pimpinan, menambah. Ya. Saya kira menarik kalau rapat ini kita lanjutkan sampai maghrib gitu ya. Karena ini ada tema baru, adalah angkutan batubara Jambi. Tapi saya hanya menambah aja sedikit supaya tidak sampai maghrib tambahan saya ini. Gitu ya. Jadi gini supaya Korlantas tidak menjadi institusi yang utama untuk harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Dari rapat kemarin saya menyampaikan informasi kepada Korlantas ya sebagai bahan untuk menjadikan pertimbangan mencari solusi. Bahwa dalam rapat kemarin ada satu pokok persoalan yang itu urgent sekali dilanggar oleh Kementerian SDM. Berdasarkan informasi dari Kementerian Perhubungan, dari sekian puluh izin yang operasional di sana, hanya 3 izin yang melakukan analisa dampak lalu lintas. Artinya izin
operasi produksi itu semuanya selain 3 izin tersebut berarti sudah cacat hukum. Karena izin operasi produksi itu diterbitkan bila mana semua tahapan perizinan yang harus dilalui itu sudah clear. Tapi ada yang belum clear di situ adalah izin analisa dampak lalu lintas, itu belum dilakukan. Jadi ini informasi yang saya sampaikan kepada Korlantas dalam hal penegakan hukum selain penegakan hukum yang terjadi di jalan raya. Saya kira itu. Baik, saya rasa cukup ya. Kesimpulan rapat jelas dan melibatkan seluruh lembaga kementerian yang ada dan dukungan politiknya sudah kita berikan. Selanjutnya kita ke Pak Robert, masih ada tambahan. Ya, sedikit ya Ketua. Ya, saya kira tadi Ketua sudah bacakan untuk kunjungan pengawasan kita dalam Lebaran ini nanti tanggal 14 sampai 18. Tadi Pak Menteri Perhubungan sudah sampaikan, mudah-mudahan beliau bisa menemani. Saya ingin mimpin untuk ke Merak dan nanti dari Merak balik kami ke Soekarno-Hatta. Saya minta Pak Menteri Perhubungan bisa bersama-sama kami untuk bisa, karena ya kalau kita ke daerah keluar jauh mungkin Pak, tapi ini kan masih di daerah sekitar Jakarta, jadi mungkin Pak Menteri bisa sekali-sekali bersama kami untuk melihat itu. Yang berikut Pak Menteri PU, ini saya kemarin sempat juga merasa bahwa teman-teman ini banyak yang sudah bersama Bapak dengan Presiden. Saya kemarin agak kecewa Pak. Di tempat saya, dan itu sudah saya teriak-teriak di sini masalah itu, tapi saya tidak diundang gitu. Saya tidak diundang Pak. Kegiatan Bapak di Kerom, saya tidak diundang, dapil saya gitu. Teman-teman banyak yang bersama Bapak dengan Presiden, wah ini saya unsur pimpinan juga di sini, ya kan. Sedangkan proyek itu ada di tempat Bapak, pembukaan lahannya memang penanaman ada di Kementerian Pertanian. Tapi lahan itu dibuka, itu anggaran ada di kita dan itu kami memutuskan di sini, ya. Dan saya melihat ada dari komisi lain yang ikut di sana foto-foto, wah saya yang punya yang harusnya bersama Pak Menteri di sana nggak ada saya. Terima kasih Pak Menteri atas itu semua. Mohon maaf kalau saya harus Bapak, sampaikan. karena saya tidak hadir waktu itu. Oh ya, saya nggak ada. Mungkin karena Pak Menteri tidak hadir jadi saya. Jadi tema hostnya pertanian. Iya, iya memang. Hostnya Kementerian Pertanian, sedangkan kami, saya nggak ada, saya ditugasin Presiden keluar mewakili beliau, jadi tidak ada orang PU di sana, Pak Dirjen pun nggak hadir. Ya. Jadi Cuman memang itu kita yang buka lahan Pak ya. Oh iya? Iya, makanya saya, aduh, oh ini kami tidak ikut di sana. Ya. Terima kasih, Miss. Oke, baik. Kalau Pak Basuki ada, pasti ada Pak Robert Rola, dijamin lah itu. Saya tahu betul Pak Bas ini, nah mungkin lupakan Pak Robert. Baik, kita langsung ke kesimpulan rapat ya. Satu lagi Pak Menteri, ini saya tadi sampaikan ketua ini, saya sering hampir sebulan itu 2 kali pasti saya lewat sana. Karena ada tugas khusus di sana. Daerah tol Bogor Sukabumi, Bocimin. Ini kan dulu saya tanya Agustus maju September, Desember. Sekarang ini sampai kemarin saya lewat sana, apakah tanggal 15 ini bisa dibuka Pak Menteri? Karena itu hampir 1 jam saya kalau tanpa itu, hemat waktunya. Jadi mungkin ya, Bocimin, kapan bisa selesai Pak? Apakah bisa dimanfaatkan mudik ini, itu pertanyaan Pak Robert. Oke, sebetulnya Bocimin ini karena Waskita Karya kan juga sedang goyang. Kalau untuk yang Bocimin sampai Cibadak akan dibuka. Harusnya kan kita sampai ke Sukabumi Barat. Ya, cuman sampai
Nah, kalau yang sekarang ini baru sampai ke Cigombong, nanti untuk Lebaran ini kita buka sampai Cibadak. Sudah bisa dicapai. Baik. Baik, Pak Robert. Sampai Cibadak sudah cukup kan Pak Robert? Ya. Oke, baik. Ya, kita ke kesimpulan rapat. Draft kesimpulan rapat, coba tampilkan. Draft kesimpulan rapat kerja dan dapat dengar pendapat Komisi 5 DPR RI dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG, Kepala BNPB atau Basarnas dan Korlantas Polri, Selasa 4 April 2023. Poin pertama, Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian Perhubungan bersama Kementerian PUPR, BMKG, BNPB atau Basarnas, dan Korlantas Polri untuk mengoptimalkan koordinasi untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinergi lintas sektoral dalam persiapan dan pelaksanaan penyelenggaraan angkutan mudik Lebaran tahun 2023 sesuai saran dan masukan Komisi 5 DPR RI. Yang kedua, Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian Perhubungan dalam penyelenggaraan angkutan mudik Lebaran tahun 2023 untuk A. Meningkatkan pengawasan dan memastikan kelayak operasian sarana angkutan di semua moda transportasi. B. Ketersediaan posko kesehatan untuk pengendara. C. Peningkatan koordinasi dan sinergi dengan seluruh stakeholder dan operator moda transportasi. D. Meningkatkan pengawasan penentuan tarif untuk seluruh moda transportasi. E. Mempertegas penerapan regulasi dan sanksi bagi kendaraan odol. Yang ketiga, Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian PUPR dalam penyelenggaraan mudik Lebaran tahun 2023 untuk yang pertama, A. Mempercepat perbaikan jalan nasional dan jalan tol yang rusak. B. Menambah jumlah tempat istirahat dan pelayanan atau rest area pada jalan tol yang menjadi ruas utama mobilitas masyarakat. C. Menambah perlengkapan jalan di jalur lintas selatan atau Pansela. Dan D. Mensiagakan peralatan untuk mengantisipasi penanganan potensi bencana. Yang keempat, Komisi 5 DPR RI meminta Korlantas Polri untuk mengoptimalkan upaya rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan di ruas jalan tol dan jalan nasional serta simpul-simpul transportasi. Yang kelima, Komisi 5 DPR RI meminta BMKG dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas agar meningkatkan sosialisasi informasi cuaca dan peringatan dini kepada masyarakat serta memaksimalkan quick response time dalam upaya pertolongan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan mudik. Pimpinan. Taiwan, silakan. Nomor 3C itu bukan PUPR menurut saya pimpinan, karena kalau fasilitas kelengkapan jalan itu kan di Kemenhub. Saya pikir kalau untuk di Pansela ini lebih baik kita minta Kemenhub untuk menambah kelengkapan jalan, fasilitas kelengkapan jalan. Ya. Cocok, setuju saya. Ya, kalau kelengkapan sarana prasarana lalu lintas itu di Kementerian Perhubungan. Di drop aja C-nya. Karena di atas sudah ada kan? Belum ada ya? Oke, ini pindahkan ke atas. Sorry, pindahkan ke atas. Hah? Ya, udah ya? Oke, cocok? Udah? Cukup ya? Oke, pemerintah? Cukup? Pak Menteri? Baik, terima kasih. Dengan dicapainya kesimpulan rapat, maka selesailah rapat kita pada hari ini. Sebelum saya tutup, saya minta Pak Menteri Perhubungan mewakili pemerintah untuk menyampaikan kata-kata penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, dan Bapak Ibu anggota Komisi 5 yang saya hormati dan saya banggakan. Baru saja kita menyelesaikan diskusi yang sangat baik menurut saya, dan kami selaku penyelenggara kegiatan mudik, baik kami sebagai regulator maupun nanti operator akan memperhatikan saran-saran dari Komisi 5. Saya yakin kami stakeholder pelaku itu akan all out melakukan karena memang jumlahnya besar dan amanah dari Bapak Presiden jelas
lakukan ini dengan baik, lakukan agar ini berkesan. Sekali lagi saya mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Semoga kita bisa melaksanakan ini dengan baik dan Allah memberikan jalan yang baik bagi kita semuanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya atas nama pimpinan dan segenap anggota Komisi 5 menyampaikan terima kasih atas atensi, atas kehadiran kita semua pada rapat siang sampai sore hari ini, dan mohon maaf manakala dalam saya memimpin rapat ini dan dalam berjalannya rapat ini pimpinan dan anggota Komisi 5 menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dengan mengucap syukur alhamdulillah rapat ini saya nyatakan selesai dan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Perhubungan beserta jajarannya, Saudara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta jajarannya, Saudara Kepala BMKG beserta jajarannya, Saudara Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan beserta jajarannya, Saudara Kepala Kop Lalu Lintas Polri yang diwakili oleh Direktur Penegakan Hukum, Dirgakum beserta seluruh jajarannya, para direksi dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang transportasi. Hadir pada rapat kali ini ada Direksi Perum LPPNPI atau Airnav, Direksi PT AP1 dan PT AP2, Direksi Maskapai Penerbangan PT Garuda Indonesia, PT Lion Air dan PT Sriwijaya, Direksi PT Pelindo Persero, Direksi Perum Damri, Direksi PT ASDP Indonesia Ferry, Direksi PT Pelni, Direksi PT KAI, dan Direksi Perusahaan Operator Tol di Lintas Pulau Jawa. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mengawali rapat kita pada hari ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan rapat pada siang hari ini sesuai dengan jadwal yang sudah kita tetapkan dan undangan yang telah kami sampaikan. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan informasi dari sekretariat telah hadir 25 anggota dari 7 unsur fraksi yang berbeda. Maka sesuai dengan ketentuan pasal 281 dan pasal 276 ayat 1 rapat kerja dan RDP Komisi 5 pada hari ini kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pimpinan dan seluruh anggota Komisi 5 menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa bagi kita semua. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Saudara-saudari sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa pada minggu ketiga bulan April 2023, saudara-saudara kita yang beragama Islam akan melaksanakan perayaan Idul Fitri 1444 Hijriah. Hal ini tentunya memerlukan perhatian dan penanganan yang cukup serius dari pemerintah dan seluruh stakeholder terkait, termasuk masyarakat. Apalagi masyarakat yang akan melakukan mudik lebaran diperkirakan akan melonjak dengan potensi mobilisasi masyarakat Indonesia sebesar 123,8 juta jiwa. Tentunya hal ini akan menyebabkan meningkatnya kebutuhan transportasi baik darat, laut maupun udara. Oleh karena itu, keterjaminan faktor keamanan, keselamatan, dan kenyamanan dalam semua sektor pelayanan merupakan hal yang sangat khusus dan serius dari semua pihak yang berwenang serta seluruh stakeholder. Tentunya kita sama-sama berharap agar proses persiapan sarana prasarana infrastruktur dan transportasi dalam rangka penanganan arus mudik lebaran tahun 2023 ini dapat ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitas pelayanan yang kita siapkan. Selanjutnya, berdasarkan pelaksanaan fungsi pengawasan Komisi 5 DPR RI, kementerian lembaga dipandang perlu untuk melakukan langkah-langkah antisipasi
dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan arus mudik dan arus balik Lebaran tahun 2023. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian di lapangan antara lain. Yang pertama, meningkatkan fungsi pengawasan, penegakan hukum dan melakukan peningkatan ketersediaan sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, termasuk ketersediaan perlengkapan jalan, serta terus meningkatkan kampanye budaya keselamatan berlalu lintas di kalangan pengguna sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. 2. Segera melakukan uji kelaikan kapal penumpang, pesawat udara, kendaraan darat, serta kereta api sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing dengan tujuan untuk menjamin dan meningkatkan kelancaran keselamatan, keamanan, dan kenyamanan transportasi laut, darat, dan udara. Yang ketiga, memastikan kondisi ruas-ruas jalan nasional, jalan strategis, dan jalan tol dalam kondisi mantap, sehingga pengguna jalan tidak menemui kendala pada saat berkendara. Penerapan quick response time pada upaya pertolongan kepada masyarakat pemudik di tengah-tengah kemacetan lalu lintas. Penanganan kecelakaan di laut, darat, dan udara, termasuk mengerahkan semua potensi SAR semaksimal mungkin. Yang kelima, melakukan analisis yang lebih komprehensif terhadap penanganan arus mudik dan arus balik Lebaran 2023 yang hasilnya disampaikan kepada Komisi 5 DPR RI serta dijadikan bahan penyempurnaan penyelenggaraan angkutan Lebaran berikutnya. Yang keenam, meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam rangka kelancaran penyelenggaraan angkut mudik dan balik Lebaran tahun 2023. Yang ketujuh, meningkatkan sosialisasi kondisi iklim dan cuaca kepada stakeholder dan masyarakat yang melakukan perjalanan dalam masa penyelenggaraan arus mudik Lebaran tahun 2023. Yang kedelapan, terkait usulan hasil kunjungan kerja Komisi 5 DPR RI. Ketiga provinsi dalam rangka persiapan arus mudik Lebaran tahun 2023. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian stakeholder terkait adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemenuhan standar pelayanan minimal di jalan tol antara lain kondisi jalan, peningkatan sarana dan prasarana jalan tol, dan fasilitas pendukung lainnya dalam rangka mendukung kelancaran, keselamatan, dan kenyamanan pengguna jalan. Berikutnya, perlunya antisipasi kemacetan di beberapa titik akses masuk DIY dan perlu peningkatan jam operasional kereta bandara. Perlunya ketersediaan lahan parkir di simpul-simpul transportasi agar tidak terjadi penumpukan penumpang. Peningkatan koordinasi lintas sektoral antar Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri, dan pemerintah daerah dalam penanganan kelancaran arus mudik dan balik Lebaran. Bapak Ibu sekalian, pimpinan dan seluruh anggota Komisi 5 DPR RI. Berkaitan dengan hal ini, maka pada hari ini Komisi 5 DPR RI mengadakan rapat kerja bersama kementerian lembaga terkait dalam rangka melakukan persiapan penanganan mudik Lebaran tahun 2023 ini. Demikian pengantar rapat pada hari ini. Selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Dalam hal ini nanti akan dimulai dari Menteri Perhubungan untuk menyampaikan sejauh mana persiapan pemerintah dalam mempersiapkan arus mudik Lebaran tahun 2023. Kepada Menteri Perhubungan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Ketua dan Pak Wakil Ketua, para anggota komisi yang saya banggakan. Yang saya hormati Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, Kepala BMKG, Kepala Badan Nasional Pencarian Pertolongan, dan Pak An dari Korlantas Polri, pimpinan BUMN sektor transportasi. Hari ini kami akan sampaikan report dan tentu kita panjatkan puji syukur pada Allah Ta'ala karena kita bisa melakukan rapat kerja kesiapan infrastruktur transportasi
Lebaran di tahun 2023 dan atau 1444 Hijriah. Hari ini kita akan laporkan bersama stakeholder dan pada dasarnya kami sudah melakukan koordinasi intensif dengan PU, dengan Polri, BMKG, Basarnas dan semua stakeholder sehingga insya Allah mudik kali ini kita bisa melayani dengan baik. Kami laporkan juga bahwa mudik kali ini akan signifikan karena memang PPKM berakhir, ekonomi itu konstan naik dengan 5,3%, tidak ada larangan mudik, adanya cuti bersama, kami laporkan juga cuti bersamanya kita minta bersama-sama Kapolri untuk dirubah dari 21 sampai 26 menjadi 19 sampai 25. Hal itu karena di masa-masa mudik itu tadinya 2 hari sekarang jadi 4 hari kesempatan untuk mudik bersama. Yang lain adalah budaya mudik memang menjadi culture bagi kita semuanya. Pak Ketua, Pak Wakil Ketua dan para anggota, kita memang sudah mengantisipasi satu bulan sebelumnya, bahkan kita melakukan satu survei bahwa 45,8% atau 123 juta jumlah dari penduduk Indonesia itu akan bergerak pada saat Lebaran. Nah ini meningkat 44%. Sedangkan warga Jabodetabek relatif tidak sebesar nasional, peningkatannya 27% dibandingkan 2022. Dan darat ini adalah suatu moda yang dominan, 75%, sedangkan yang lain di 3 matra yang lainnya. Pak Ketua, Pak Wakil Ketua dan Bapak Ibu sekalian, kalau dari slide yang ada di sana yang tadi sebelumnya, nah, di sini kelihatan mobil pribadi itu dominan banget, tapi mungkin kalau mobil pribadi itu kita harus melakukan upaya yang maksimal di tol Cipali. Sedang sepeda motor juga banyak. Kami dalam kesempatan ini melaporkan bahwa kami sudah menghimbau supaya tidak ada mudik menggunakan motor karena resikonya tinggi sekali. Next, lalu kita sampaikan bahwa yang mudik paling banyak itu menuju Jawa Tengah, asalnya dari Jawa Timur paling banyak. Dan dari kondisi ini kita lihat bahwa tol Trans Jawa itu cukup banyak, 33%. Jadi kalau dari 123 ya lumayan banyak sehingga kita harus melakukan konsentrasi di situ. Next, Pak Ketua, Pak Wakil Ketua dan Bapak Ibu anggota Komisi 5 yang saya hormati. Nah di sini terlihat bahwa semua mudik itu adalah 21 sampai 26. Kemarin dalam ratas sudah disetujui Presiden, dimulai dari 19, 20, 21, 2 hari Lebaran, setelah itu 2 hari. Sehingga kita ada 4 hari untuk memberikan kesempatan saudara-saudara kita untuk mudik. Next. Ini adalah satu perkiraan dari apa yang sudah kita identifikasi bahwa pengaturan dari mobilitas ini harus kita lakukan dengan melakukan koordinasi dengan stakeholder, dengan polisi kita sangat intensif. Di darat kita tentu nanti kepolisian menjadi satu komandan di lapangan, kita sebagai pembuat regulasi bersama-sama untuk di lapangan. Udara relatif terkendali, insya Allah, dan laut juga kita akan
mengadakan mudik Lebaran di laut, dan kita harapkan saudara kita hanya menggunakan mobil, bus, tapi juga ada di laut dan di kereta api. Next. Dari apa yang kita petakan, selain Cipali, Ciwandan adalah satu tempat yang kita memang struggling, ya. Nah, oleh karenanya Ciwandan itu kita sudah melakukan rapat intensif dengan ASDP, dengan PUPR, dengan Korlantas, dengan pihak-pihak terkait, sehingga insya Allah ini lebih baik. Yang menjadi berita baik adalah Ciwandan adalah tambahan daripada Merak. Ya, jadi Merak itu ada 7 pelabuhan, dan Ciwandan akan tambah 5 pelabuhan. Insya Allah visi rasio itu tidak mencapai 0,6 sehingga tidak ada penumpukan di situ. Yang lalu ya, masih terjadi penumpukan. Sedangkan di jalan tol seperti sudah kita lakukan kemarin, jadi kalau Ciwandan ini memang baru tahun ini kita laksanakan, ya. Kalau di Cipali yang istimewa itu nanti adalah jumlah pemudik banyak sekali, sehingga beberapa rekayasa lalu lintas itu kita lakukan yang akan dijalankan oleh Kakor Lantas, dan memang kita sudah tetapkan ada one way, ada kontraflow, kita menambah rest area, kita juga menambah petugas lapangan, dan beberapa teknologi yang sudah dikembangkan oleh Jasa Marga agar mereka bisa memproyeksikan kapan mereka itu berangkat. Ganjil genap kita akan pikirkan nanti pada saat akhir, 1 atau seminggu sebelumnya baru kita tetapkan perlu ditetapkan atau tidak. Kala kita evaluasi bahwa itu relatif tidak mudah, maka ganjil genap ini akan kita lakukan. Untuk kendaraan logistik juga kita batasi, ya. Pada dasarnya hari-hari tertentu nanti Dirjen Darat akan mengumumkan hari-hari apa saja yang tidak diperkenankan. Memang ada dinamika berkaitan dengan mobil minuman, ya, minta diperkenankan, tetapi pada saat saya melapor Presiden boleh, tetapi tidak boleh 3 sumbu. Seperti yang terlihat di atas itu adalah 3 sumbu. Nah, nanti kita minta mereka yang light gitu, ya, dan Korlantas berwenang untuk menghentikan pergerakan maming apabila dia menggunakan kendaraan yang besar. Next. Berikutnya saya sampaikan Pak Ketua, Wakil Ketua, dan para anggota, ini adalah sarana mudik, ya. Jadi substitusi daripada apa yang kita anjurkan tidak melakukan mudik pakai motor, maka kita mengadakan darat, udara, laut, kereta api untuk mudik, terutama darat, laut, dan kereta api. Agar teman-teman media yang hadir di sini juga memasarkan, ya, laut itu okupansinya tahun lalu baru 0,60%, ya. Bis relatif penuh. Nah, untuk bis ini kami menganjurkan agar swasta itu tidak bahkan menggunakan fasilitas mudik yang kita buat, seyogyanya masing-masing pusat juga membuat. Tidak terkecuali mereka yang di Kerawang atau yang di Bandung, mereka membuat mudik bersama menggunakan bis masing-masing, sehingga load yang kita carry pada bis itu relatif lebih gampang. Next. Ini adalah satu mudik gratis yang kita lakukan. Ada tagline yang memang kita ingin capai, yaitu mudik aman berkesan. Ini tidak mudah, oleh karenanya kita mohon dukungan dari para ketua, wakil, dan anggota Komisi 5 agar kita bisa membuat mudik ini berkesan. Dan juga kita juga menerapkan
mudik menggunakan kereta api, di mana kendaraan motornya bisa ikut dalam kereta api itu sendiri. Lalu laut juga begitu, ini kapal laut yang kita gunakan adalah kapal Roro, sehingga kendaraan motornya itu bisa masuk. Yang sudah kita programkan adalah di Jakarta ke Semarang. Next, kita sudah lakukan koordinasi ke beberapa tempat, terutama dari seluruh Indonesia itu kalau bisa kita petakan itu di Cipali paling struggling, yang kedua adalah di Merak, yang ketiga itu di Suta, kalau laut itu antara Riau ke Sumatera Utara. Nah, oleh karenanya kita melakukan pengaturan bersama dengan stakeholder, lalu kita sudah melakukan sinergi. Jadi kami akan melakukan rakor di Kementerian Perhubungan dan juga nanti di Korlantas. Besok kami diundang Kapolri untuk rapat bersama. Di situ akan diundang seluruh Indonesia. Kapolres atau Kapolda seluruh Indonesia akan disampaikan. Lalu kita juga akan memastikan kesiapan itu dan mengantisipasi besaran-besaran itu. Tentu semua ini adalah satu perintah Pak Presiden untuk menjalankan ini dengan baik. Insya Allah kita bisa melaksanakan, dan kami mengajak Bapak Ibu dari Dewan untuk serta dalam rombongan untuk melakukan kunjungan ke lapangan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, mohon dukungan, dan juga kepada Menteri PUPR dan Korlantas, BMKG dan Basarnas, terima kasih atas koordinasinya, juga teman-teman yang dari BUMN yang sangat kooperatif. Demikian, terima kasih. Maaf apabila ada hal yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Santi, Santi Om. Terima kasih Pak Menteri. Bapak Ibu sekalian, kalau nangani mudik balik kita udah rutin ya Pak ya. Tiap kali Lebaran, Nataru selalu kita adakan persiapan dan evaluasi. Kali ini Pak Menteri yang agak menonjol ini harga tiket Pak. Ini yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Baik, nanti kita dalami. Selanjutnya saya persilahkan dengan hormat Pak Menteri PUPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ketua dan Ibu Bapak anggota DPR RI Komisi 5 yang terhormat dan saya hormati. Mengindahkan tadi arahan Bapak Ketua Komisi 5 tentang 8 butirnya yang menyangkut PU di nomor 3 dan mungkin nomor 8 hasil kunkernya. Untuk itu kami ingin melaporkan, kalau yang seperti yang disampaikan juga bahwa ini adalah rutin, jadi kami ingin melaporkan tambahan apa saja prasarana yang untuk kesiapan mudik 2023 tahun ini. Untuk kondisi kita bagi di Pulau Jawa seperti halnya yang disampaikan oleh Pak Menteri Perhubungan tadi, favoritnya masih di ruas Pantura Jawa. Jadi kondisi ruas jalan nasional di Pulau Jawa yang siap digunakan sepanjang 4.858 km. Terbagi dari lintas utara Jawa 1.229, kondisi mantapnya 92%. Jadi memang masih ada jalan-jalan yang rusak seperti di sebelum Pak Dewa nanti nanya di Kudus. Jadi nanti sudah selesai yang 2 km yang sedang kita rigid akan segera selesai sehingga masih sudah bisa dapat dimanfaatkan di lingkar Kudus yang kena banjir. Kemudian lintas tengah Jawa 1.197 km, kondisi mantapnya lebih baik 95%, dan lintas selatan Jawa 888 km, lebih baik lagi, mantap 97%, dan pantai selatan Jawa 1.523 km, kemantapannya 93%. Kebetulan di Pansela kemarin kami dari sana, dan ada tambahan tempat istirahat di daerah ruas Pansela Kabupaten Gunung Kidul. Sedangkan untuk jalan tol di Pulau Jawa, seperti yang tahun lalu, operasionalnya 1.716 km, yang dilengkapi dengan 90
tempat istirahat dengan nanti tambahan keseluruhan tambahan dukung terutama toiletnya. Tahun lalu jumlah toilet di jalan tol 6.175 toilet. Tahun ini ditambah lagi menjadi tambahannya sekitar 2.833 sehingga akan ada 9.000 toilet di 117 tempat istirahat. Mudah-mudahan ini meningkatkan pelayanan bagi para pemudik nantinya. Terus, yang ada hanya di Jawa dan di Sumatera. Di Jawa 97 tempat istirahat, sedangkan di Sumatera 27 tempat istirahat tipe A, B, dan C. Tambahan untuk ruas jalan tol yang beroperasi. Yang sudah operasi di Bekasi, Cawang, Kampung Melayu, Semarang, Demak, ini yang cukup membantu kelancaran, dan di Krian, Legundi, Bunder, Manyar, sampai dengan junction Uringin, Anom. Kemudian untuk potensi jalan fungsional, belum operasi tapi sudah bisa dipakai. Yang pertama adalah Cisumdawu, ini yang legendaris, karena baru akan selesai nanti mungkin pertengahan tahun, tapi pada tanggal 15 April ini, kami kemarin terakhir minggu lalu ke sana, itu akan sudah tembus dari Cilenyi sampai ke Cipali. Kalau yang sudah operasi baru seksi 4 dan 6 di Cimalaka dan Dawuan 28,2 km, sedangkan nanti di seksi 1, 2, dan 3, yaitu seksi 4, 5, dan 6 akan dibuka fungsional 15 April. Jadi sudah tembus dari Bandung ke Cirebon. Ini sangat mudah-mudahan sangat membantu tugas Bapak Korlantas untuk bisa mengatur lalu lintas yang akan mudik ke Jawa Tengah dari Jawa Barat. Kemudian yang dari Pasuruan, Probolinggo sampai interconnection di Gending sepanjang 8,6 km. Solo, Jogja yang kami tinjau kemarin di seksi 11, jadi dari exit tol Trans Jawa menuju ke Sawit, jadi menuju ke Jalan Nasional Jogja Solo, walaupun cuma 6 km, tapi itu sudah melewati sekitar 5 traffic light, sehingga sudah cukup membantu, sehingga orang dari Semarang atau dari Surabaya yang mau ke Jogja tidak harus ke Kartosuro, tapi langsung ke jalan tol ini, dari Simpang Kartosuro itu sampai ke Sawit. Kemudian Jakarta Cikampek 2 Selatan, dari Sadang sampai ke Kutanegara 28,7 km, insya Allah akan bisa kita pakai secara fungsional. Ibu Bapak sekalian, kalau tadi yang di Sumdawu mungkin pemakaiannya juga tergantung pada kebijakan lapangan oleh Korlantas, mungkin bisa satu jalur one way dari Bandung ke Cirebon pada saat mudik atau pada saat balik dari Cirebon ke Bandung. Khusus untuk yang operasional jalan tol ini, Bapak sekalian, dalam rangka mudik ini, kami mendelegasikan langsung kepada Korlantas untuk bisa mengoperasikan buka tutupnya dan kontraflow dan yang lainnya kepada Bapak Kepolisian. Kemudian masih di tol Jawa, ada perbaikan atau pelebaran jalan tol yang dilakukan di tahun 2023 ini yang sudah selesai, yaitu di tol Tangerang Merak segmen Cikande dan Semarang dan Serang Timur 20 km. Progresnya saat ini 93 dan ditargetkan selesai H-7 besok. Kemudian pelebaran tol Jakarta Cikampek jalur A 5 km 50 km 62 dan jalur B km 67 sampai km 50 dengan progres 91,94 dan dapat dimanfaatkan secara fungsional lebaran. Selain itu, Bapak sekalian, di Pulau Jawa ini, di depannya rest area, kami lakukan pelebaran, sehingga kalau ada antri di masuk ke rest area, tidak tersendat, tapi bisa melalui pelebaran yang insya Allah
H-7 sudah akan bisa kita selesaikan semua sepanjang Cipali, sepanjang jalur tol di Pulau Jawa. Kemudian di Pulau Sumatera, ruas jalan nasional yang siap digunakan sepanjang 7.919 km, lintas barat 2.562, kondisi mantapnya 97%. Jalan lintas timur 3.019 km, kondisi mantapnya 90%, 95%, dan lintas tengah 2.338 km, mantapnya 93%. Tol Trans Sumatera yang operasional sepanjang 738 dengan tempat istirahat dan pelayanannya, tempat istirahat dan pelayanan 27 rest area yang seperti kami laporkan tadi. Potensi tambahannya, kalau penambahan ruas yang operasional belum ada pada tahun 2023 ini, tapi untuk fungsional, Kuala Tanjung tebing tinggi, segmen tebing tinggi Indrapura 28,5 km dengan segmen Dolok Merawan Sinaksak 15,6 km. Kemudian segmen ruas Sigli Banda Aceh seksi 5 dan 6 Blang Bintang Baitus Salam 12,7 km. Ini sudah jadi tapi belum dioperasionalkan. Dan Binjai Langsa seksi 2 Stabat Jalan Proklamasi 7,2 km dan Simpang Indralaya Muara Enim seksi Simpang Indralaya Prabu Mulih 63,5 km. Di Pulau Kalimantan belum ada tambahan prasarananya, masih seperti yang tahun lalu. Jalan nasional 6.556 km, jadi dari lintas utara, tengah, dan selatan dengan kondisi mantap 85,4%. Jadi masih banyak yang rusak. Dan Pulau Sulawesi, jalan nasional yang siap digunakan sepanjang 5.400 km, lintas barat 2.165 km, lintas tengah 1.415 km, dan jalan lintas timurnya 1.820 km. Sedangkan jalan tolnya juga belum ada penambahan. Demikian Bapak yang dapat kami laporkan. Kami untuk yang Jawa mungkin kami ingin menyampaikan bahwa di Pansela kondisinya sangat baik, walaupun baru ada satu tempat istirahat, namun Pertamina sudah memprogramkan akan ada mobile Pertamina yang bisa melayani BBM di sepanjang Pansela. Demikian Bapak. Sedangkan untuk ketersediaan lahan parkir yang ada tambahan tadi sedikit disinggung oleh Bapak Menteri Perhubungan, di kilometer 97 Jakarta Merak kita siapkan lahan parkir sementara sekitar 5 hektar, dan juga di Cipali kilometer 81 juga sedang dikerjakan lahan parkir sementara untuk bisa dipakai untuk istirahat para pemudik nanti. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Menteri. Kita berharap Pansela ini bisa maksimal, bisa memecah ya untuk kepadatan di Pantura. Itu harapan kita Pak. Kemarin Pak Menteri Perhubungan, persoalan tahun lalu itu memang fasilitas keselamatan jalannya yang kurang Pak. Itu keluhan dari para pemudik. Nah, berharap mungkin tahun ini gadril, lampu, dan seterusnya lah. Termasuk tadi sudah disampaikan rest area yang tersedia dan tentu tempat pengisian bahan baku BBM yang tersedia di sepanjang jalur Pansela ini. Karena kalau Pansela ini bisa maksimal menopang, harusnya Pulau Jawa ini di jalur utaranya bisa terurai. Itu harapan kita Pak Menteri PUPR. Baik, selanjutnya ke Korlantas dulu Pak, silakan Korlantas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, budaya salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ketua dan seluruh anggota Komisi 5, yang kami hormati Pak Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG, Kabasarnas, dan seluruh hadirin sekalian yang berbahagia.
Pertama kami sampaikan permohonan maaf Pak Kakor Lantas. Beliau sampai saat ini masih kegiatan rapat membahas sama Pak masalah rencana pengamanan operasi ketupat 2023 bersama Bapak Kapolri. Beliau memerintahkan saya untuk mewakili, mendampingi Pak Menteri sebenarnya. Tadi sudah disampaikan juga seluruh paparannya oleh Pak Menteri, baik Pak Menteri Perhubungan maupun Pak Menteri PUPR. Jadi kami tinggal melaksanakan saja Pak nanti. Kami sejak awal sudah bersama-sama dengan seluruh stakeholder termasuk Kementerian Perhubungan, PUPR, ya, mulai selesai kegiatan operasi ketupat tahun lalu, kami melaksanakan evaluasi bersama, ya, poin-poin mana saja yang menjadi permasalahan pada pengamanan mudik tahun 2022. Ya. Kemudian kami juga melaksanakan gladi resik Pak, kemarin kegiatan Natal Tahun Baru, itu kita jadikan gladi resik untuk kegiatan pengamanan Idul Fitri atau arus mudik dan balik tahun 2023. Dan terus kita evaluasi, kita survei bersama dengan stakeholder dari Kementerian PUPR, tadi sudah disampaikan titik-titik mana yang masih perlu perhatian kita, kemudian dari Kementerian Perhubungan dan stakeholder yang lain kita adakan survei. Kami izin menyampaikan beberapa hal mungkin yang menjadi penekanan. Yang pertama, evaluasi tahun lalu kita melaksanakan beberapa kali kontraflow, ada 18 kali pada saat arus mudik tahun 2022, kemudian one way ada 8 kali, ini yang terjadwal maupun yang tidak terjadwal. Kemudian ada relaksasi. Relaksasi ini kita laksanakan pada saat arus mudik maupun balik, karena ada permasalahan di Cipularang. Mungkin Bapak Ibu sekalian pada saat itu melihat, mendengar ada satu kasus di Cipularang, ada beberapa arus dari Bandung yang tertahan di gerbang Cipularang. Akhirnya kami bersama stakeholder melakukan relaksasi, membuka satu lajur dari Cipularang ke arah barat pada saat itu. Kemudian pada saat arus balik kita laksanakan kontraflow 16 kali, one way 16 kali. Ini kenapa sering one way-nya? Itu di Semarang khususnya, kita melaksanakan beberapa kali one way di Banyumanik sampai dengan Bawen. Ini yang mengakibatkan kita lihat angkanya menjadi 16 kali. Kemudian relaksasi 2 kali di Bekasi mengarah ke Cipularang. Kemudian beberapa temuan pada saat operasi ketupat tahun lalu, ini yang mungkin nanti pada operasi tahun ini sudah kita antisipasi bersama-sama dengan teman-teman dari kementerian maupun stakeholder yang lain, terutama masih adanya yang nerobos U-turn Pak, di Cipali. Saat ini sudah diperbaiki oleh pengelola jalan tol Cipali, sudah diberikan pembatas yang permanen, sehingga tidak mungkin ada yang menerobos lagi di sana. Kemudian ini pengemudi yang berhenti di bahu jalan, tadi Pak Menteri sudah menyampaikan ada perluasan di depan rest area. Memang pengalaman tahun lalu, ini di rest area ini seringkali terjadi kepadatan. Ya, salah satunya adalah pengemudi yang berhenti di bahu jalan karena untuk melaksanakan kewajiban yang tidak bisa diwakilkan ke belakang dan lain sebagainya. Kemudian ada beberapa juga yang menjadi temuan kita. Ini kapasitas rest area yang sangat terbatas, ya, dan pengaturan rest area pada tahun lalu ini belum kita atur betul, sehingga seringkali terjadi perlambatan menjelang rest area ini. Namun untuk tahun ini mudah-mudahan bisa lebih lancar. Tadi ada penambahan rest area fungsional, kemudian nanti kita juga membuat rekayasa lalu lintas untuk flow masuk dan keluar di rest area.
Kemudian kesiapan pengamanan untuk tahun 2003 berdasar evaluasi tahun lalu, tadi yang kami sampaikan di Cipularang, ya, ada beberapa permasalahan. Untuk tahun ini kita sudah siapkan untuk jalur relaksasi, karena di Cikampek saat ini sudah 4 lajur, ya, sudah 4 lajur, jadi 1 lajur B pada saat arus mudik nanti kita gunakan untuk para pengemudi yang akan mengarah ke Jakarta. Jadi mudah-mudahan tidak diberlakukan one way untuk Jakarta Cikampek ini, karena kalau kami lihat volume capacity rasionya ini masih memungkinkan hanya dengan melakukan kontraflow. Namun ini masih kita terus kaji bersama-sama stakeholder yang lain, sehingga ini mengurangi permasalahan tahun lalu ketika terjadi one way di Japek, ini yang dari Bandung tertahan. Mudah-mudahan tahun ini tidak, karena kita berikan 1 lajur dan 1 bahu jalan, artinya 2 lajur untuk memberikan akses saudara-saudara kita yang dari Bandung yang mengarah ke Jakarta. Kemudian untuk di Pelabuhan Merak juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, ya, ada beberapa permasalahan pada saat arus mudik tahun lalu dan arus balik. Mudah-mudahan dengan melakukan delay system di kilometer 43 dan 68, ini bisa mengurangi kepadatan di ruas yang menuju ke Merak. Dan kami juga berharap kilometer 97, tadi disampaikan oleh Pak Menteri PUPR, ini juga bisa difungsionalkan untuk buffer zone sebelum mengarah ke Merak nantinya. Kemudian dari Kementerian Perhubungan juga sudah memastikan untuk penggunaan pelabuhan Pelindo Ciwandan. Ini akan mengurangi kepadatan nantinya kendaraan yang mengarah ke Merak. Ini akan kalau tahun lalu hanya alternatif, tahun ini mudah-mudahan bisa dipermanenkan untuk kendaraan pribadi, kendaraan barang dan roda 2 bisa menggunakan Ciwandan nantinya. Kemudian untuk rest area, ini selalu setiap kegiatan arus mudik, ya, rest area ini menjadi penyebab terjadinya pelambatan sehingga berakibat pada kepadatan arus lalu lintas yang ada di belakangnya. Kami bersama-sama pengelola jalan tol maupun pengelola rest area mengatur arus keluar dan masuk nantinya, ya. Kalau saat kemarin arus mudik tahun lalu, para pengguna rest area ini begitu masuk langsung parkir di depan tenan yang menjadi favorit biasanya, ya. Sehingga ini berakibat terjadi kepadatan atau pelambatan sehingga arus masuk ke main road nantinya. Ini mudah-mudahan dengan pengaturan rest area, arus masuknya kita arahkan ke belakang, baru mencari parkir, sehingga bisa maksimal penggunaan rest area. Kemudian kita juga menyarankan untuk pembatasan lamanya di rest area maksimal 30 menit. Mungkin ini bisa memberikan kesempatan pada yang lain untuk bisa bergantian memasuki rest area. Kemudian di permasalahan di arteri Bekasi, tahun lalu sempat terjadi kemacetan, terutama masuk kota Bekasi, terjadi antrian yang cukup panjang karena pemberlakuan one way pada saat arus balik. Akhirnya pada tahun lalu kita relaksasi juga untuk arus dari Jakarta yang menuju ke timur. Mudah-mudahan tahun ini dengan bertambahnya lajur di Jakarta Cikampek, ini bisa mengurangi kepadatan di arteri Bekasi. Sehingga kita akan berikan 1 lajur dan 1 bahu jalan untuk kendaraan yang mengarah ke timur dari Jakarta. Ini bisa mengantisipasi kepadatan di Bekasi nantinya. Lanjut, ini saya kira
sama prediksi kita di puncak arus ini 19-20-21. Lanjut saja, arus balik juga ada 2 gelombang kemungkinan. Gelombang pertama di 24 dan 25, kemudian gelombang kedua arus balik di 29-30. Lanjut. Kita dari awal sudah bersinergi dengan seluruh stakeholder untuk mempersiapkan kegiatan pengamanan arus mudik maupun balik tahun 2003. Mudah-mudahan nanti hasilnya juga sesuai dengan apa yang kita harapkan, mudik aman, mudik berkesan nantinya. Ini tentu Polri tidak bisa bekerja sendiri, kita harus bekerja bersama-sama. Kita, istilah kita ini terus disuarakan oleh Pak Menhub, kita bersama-sama untuk mengelola kegiatan arus mudik dan arus balik di tahun 2023 ini. Lanjut, kegiatan Praops Ketupat saya kira ini sudah disampaikan juga tadi, melaksanakan survei-survei dan kegiatan-kegiatan lain untuk mempersiapkan operasi Ketupat 2003 ini sehingga hasilnya mudah-mudahan bisa maksimal dengan terus berkoordinasi dengan stakeholder yang ada. Kemudian hasil survei tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Menteri PUPR, untuk Pansela ini cukup baik jalannya, ya. Memang ada beberapa mungkin yang harus seperti penerangan dan sebagainya, ini yang perlu nanti ditambahkan. Pada umumnya untuk Pansela ini cukup baik dan pemandangannya cukup indah, Pak Menteri. Kemudian hasil survei di jalur Pantura, ini ada beberapa pekerjaan yang mungkin sampai pelaksanaan kegiatan operasi Ketupat atau pelaksanaan mudik ini masih belum selesai, terutama di daerah Brebes, Jembatan Pemali, ya Pak Menteri. Jembatan Pemali ini diprediksi belum selesai pada saatnya nanti. Namun dari kita, dari Polri dan stakeholder sudah membuat rekayasa lalu lintas. Nanti akan difungsionalkan, ya, akan difungsional sehingga tidak menghambat arus lalu lintas di arteri Pantura ini. Kemudian hasil survei di jalan tol ini secara umum juga terus diperbaiki, jalan-jalan yang rusak. Mudah-mudahan H-10 semua pekerjaan di jalan tol ini bisa selesai, termasuk di Jakarta Cikampek, pelebaran di 57, 58 dan seterusnya ini bisa selesai di H-10. Kemudian untuk survei tol arah Merak ini juga tadi saya sampaikan, ya, ada beberapa pekerjaan yang masih dilaksanakan. Mudah-mudahan nanti pada hari H-7 atau -10 ini sudah selesai semuanya, baik itu tol maupun arteri yang mengarah ke Ciwandan. Karena hasil survei kami di arah Ciwandan ini masih banyak lubang, ya. Tapi dari Pak Wali Kota tadi kami ikuti progresnya sudah mulai diperbaiki untuk arus jalur yang mengarah ke Ciwandan ini. Lanjut, saya kira ini prediksi dari Pak Menteri kita sepakati bersama sehingga kita terus menguatkan untuk koordinasi, mempersiapkan, mengelola kegiatan arus mudik maupun balik tahun 2023 ini. Lanjut, sasaran dari kami target operasi Ketupat 2023 yaitu yang pertama waktu tempuh yang semakin baik, kemudian terciptanya kamsel di jalan lintas pada jalur tol, arteri maupun jalur wisata, memperlancar arus lalu lintas dan menurunkan jumlah fatalitas korban laka lantas, dan lancarnya distribusi logistik dan BBM. Kemudian kami mengerahkan personil 2/3 dari kekuatan. Dari Mabes Polri sendiri, Satgas Pusat ada 1.240 personil yang tentunya akan membackup Satgas-Satgas yang ada di Polda atau di kewilayahan. Kemudian dari Polda sendiri ada 91.153 personil dan didukung oleh stakeholder dari instansi terkait 55.000 lebih personil untuk mendukung operasi Ketupat ini. Kemudian kami juga mendirikan pos-pos untuk mendekatkan
pelayanan kami kepada masyarakat, ada Pospam, ada Posyan, ada pos terpadu. Ini nantinya yang akan melayani masyarakat pemudik maupun nanti yang balik dari kampung halamannya. Kemudian objek pengamanan ada 1.406, 490 lokasi objek pengamanan dari mulai masjid, tempat peribadatan, terminal, pelabuhan, bandara, stasiun kereta api, pusat perbelanjaan, dan objek wisata. Kemudian untuk memastikan arus mudik maupun arus balik bisa berjalan lancar, kami membagi wilayah berdasarkan pengendalian 1, 2 dari mulai Palembang, Sumatera sampai dengan Banyuwangi nantinya Pak. Kita tempatkan beberapa perwira untuk memastikan operasi ketupat ini bisa berjalan dengan baik dan sesuai rencana. Kemudian terakhir ini mungkin rencana ini masih menunggu regulasi yang sedang disusun bersama oleh Kementerian Perhubungan. Kita akan melakukan beberapa rekayasa lalu lintas sebelum ini. Rekayasa lalu lintas untuk di jalan tol Jakarta Cikampek hampir pasti ya, kita tidak akan melakukan one way. Hasil hitung-hitungan atau kalkulasi dengan angka-angka yang ada, ini maksimal kita melaksanakan kontraflow 3 lajur nantinya. Karena sekarang di Cikampek 47 sampai 65 itu sudah 4 lajur, Pak. Sehingga kalau 4 lajur A, B menjadi 8 lajur, ini cukup dengan kontraflow 3 lajur, ini sudah 8 lajur. Artinya kita tidak perlu one way, sehingga bisa memberi kesempatan masyarakat yang dari Bandung pada saat arus mudik, ini masih bisa melalui jalan tol Jakarta Cikampek. Kita berikan 1 lajur dan bahu jalan. Kemudian ini angka-angkanya, nanti kalau angka-angka tersebut sudah mendekati 60% dari kapasitas yang ada per jamnya, kita akan lakukan kontraflow. Pada saat Cikampek kontraflow dengan kapasitas Cipali yang masih 2 lajur, artinya kalau digabung dari 8 lajur masuk Cipali 2 lajur, ini akan terjadi bottleneck. Sehingga kemungkinan kalau di Cikampek sudah kontraflow 2 lajur, itu kita akan berlakukan one way di Cipali. Sudah kita survei, untuk Cipali ini memang kalau masih 2 lajur bisa kontraflow, namun karena panjangnya, mengingat keamanan, kita sepakati apabila nanti di Jakarta Cikampek sudah kontraflow 2 lajur, kita akan laksanakan one way di Cipali sampai dengan kilometer 1414 di Kalikangkung nantinya Pak. Untuk mengakomodir kendaraan bis yang dari timur, nanti bisa melalui Cikopo. Cikopo masuk ke Cikampek, kita berikan relaksasi 2 lajur untuk mengakomodir kendaraan bis yang dari arah timur kembali ke barat dan sebaliknya nanti pada saat arus balik. Saya kira itu Pak beberapa hal yang perlu disampaikan pada kesempatan sore hari ini. Sekali lagi kami berharap kegiatan ini terus bisa kita kelola bersama-sama sehingga apa yang diharapkan oleh masyarakat, mudik aman, mudik berkesan, ini bisa kita realisasikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Korlantas. Selanjutnya dari BMKG dulu, silakan Bu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Pimpinan Komisi 5 DPR RI dan Ibu Bapak anggota Komisi 5 DPR RI, juga yang saya hormati Bapak Menteri Perhubungan
RI dan Bapak Menteri PUPR beserta Bapak Kepala Basarnas dan Bapak yang mewakili Kakor Lantas, juga Bapak Ibu hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan persiapan mudik Lebaran dengan target agar mudik dapat berjalan dengan aman, nyaman, dan insya Allah selamat. Kami menyampaikan langsung saja di slide nomor 18, yaitu kondisi perakiraan cuaca sebelum Lebaran, termasuk pada tanggal puncak arus mudik, yaitu tanggal 19 hingga 21 April. Di sini kita melihat dari hasil perakiraan yang perlu diwaspadai adalah yang berwarna merah, yaitu potensi hujan dengan intensitas lebat melampaui 50 mm hingga 100 mm, terutama untuk wilayah di Aceh, kemudian di situ Palembang, kemudian juga di Jawa Barat, serta di Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara, dan juga di Papua. Namun juga perlu diwaspadai yang berwarna kuning, yaitu hujan dengan intensitas sedang 20 hingga 50 mm. Karena kondisi lahan, maka intensitas sedang pun juga dapat berpotensi menimbulkan gangguan dan bahkan bencana hidrometeorologi, yaitu di beberapa wilayah yang berwarna kuning, di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur. Tadi saya mendengarkan paparan Bapak Menteri Perhubungan, terutama Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga di Pansela itu juga berpotensi. Kemudian juga di beberapa provinsi di Sulawesi, di seluruh provinsi, hampir seluruh provinsi, kemudian di Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah, ya, juga di Ambon dan Papua Barat. Kemudian untuk perakiraan cuaca saat Lebaran 22 hingga 28 April, yang warna merah kurang lebih masih sama. Demikian juga yang berwarna, yang berwarna kuning ini agak bergeser di Sumatera Utara, kemudian di Sumatera Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, di Pulau Seram, kemudian juga di Papua Barat dan Papua. Dan untuk periode arus balik ini mulai 29 April hingga 5 Mei, yaitu yang warna merah di Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur serta Sulawesi Selatan dan Pulau Seram serta Papua. Nah, kemudian selain perakiraan cuaca, kami juga memprediksi tentang kondisi lautan, gelombang laut di bulan April diprediksi yang perlu diwaspadai yang berwarna orange, itu gelombangnya dapat mencapai 2,5 meter. Kemudian tergantung jenis kapalnya, yang berwarna kuning itu juga perlu diwaspadai, yaitu terutama di wilayah perairan barat Sumatera, perairan selatan Pulau Jawa hingga Sumba, dan Samudra Hindia Barat Sumatera serta Samudra Hindia Selatan Sumba. Kemudian untuk tinggi gelombang di Merak Bakauheni, di sini warnanya biru hingga biru muda, tapi juga yang berwarna kuning. Nah, kuning ini perlu juga diwaspadai, tinggi gelombang dapat mencapai 2 meter, namun juga kami terus memonitor near real time dengan radar. Biasanya yang juga membahayakan
adalah arah dan kecepatan arus. Semoga saja tidak akan terjadi gangguan iklim, misalnya atau cuaca yang pernah terjadi di saat Desember yang lalu, adanya seruak udara dingin dari dataran tinggi Tibet yang masuk ke wilayah Indonesia Barat sehingga mempengaruhi kecepatan angin dan arus di perairan tersebut. Itu dapat terdeteksi sehingga peringatan dini dapat diberikan. Kemudian untuk di Laut Jawa insya Allah aman, kategorinya rendah gelombangnya, dan untuk gelombang di Selat Bali, Selat Lombok dan Tanjung Benoa, di sini kita lihat di Selat Bali bagian utara kategorinya rendah, Selat Bali bagian selatan berkisar 0,5 sampai 2 meter atau kategori sedang, dan Selat Lombok, Tanjung Benoa kategori sedang sampai 2 meter. Ini juga perlu diwaspadai pasang surut di Tanjung Priok, ini perlu diwaspadai tanggal 22 hingga 24 April, juga Banyuwangi tanggal 22 April, nilai pasang mencapai 90 cm, di Banten tanggal 22 hingga 25 April ini mencapai kurang lebih 30 cm, dan di Tanjung Perak dapat mencapai 1 meter pada tanggal 20 hingga 25 April. Yang dikhawatirkan adalah apabila kejadian pasang, dan di sini ada prediksi banjir rob, potensi banjir pesisir di wilayah pesisir Indonesia. Di sini misalnya tadi yang cuacanya hujannya lebat, kemudian terjadi banjir rob, ini termasuk pada tanggal 20 April ini, terutama di pesisir Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Utara, Maluku, pesisir utara Papua, dan Papua Selatan. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, kami sudah mulai berkoordinasi, terutama dengan potensi untuk memitigasi cuaca ekstrim, yaitu dengan BNPB, kemudian juga dengan Menteri Perhubungan kami akan meneruskan koordinasinya, dan juga dengan BRIN, ya terutama dengan kementerian-kementerian tersebut. PUPR juga permasalahan sebelumnya adalah biasanya kekurangan pesawat terbang, ini kami akan berupaya untuk mengoptimalkan kondisi yang pesawat yang tersedia, karena kejadiannya biasanya bersamaan. Kemudian untuk hal yang penting juga sosialisasi, seperti yang disampaikan sebelumnya, sosialisasi tentang peringatan dini ini akan terus digencarkan, berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dengan BPBD, dengan SAR, akan terus kita lanjutkan, dan juga dengan pihak terkait di daerah. Kemudian yang terakhir untuk penerbangan, di sini slide nomor 34, perakiraan potensi tutupan awan konvektif untuk penerbangan yang perlu diwaspadai mulai orange, bahkan kuning sebetulnya sudah mulai diwaspadai, dan sampai merah jambu. Jadi ini wilayahnya diprediksi untuk April, kondisi awan CB di wilayah Laut Andaman, Samudra Hindia sebelah barat Sumatera hingga selatan, Pulau Jawa, Laut Natuna, Laut Jawa, Selat Makassar, dan seterusnya hingga pesisir utara Papua Barat hingga Papua, dan Laut Arafura. Kemudian untuk bulan Mei itu masih kurang lebih sama, hanya di sini tambah di laut sekitar Laut Natuna di sini, dan di utara Kalimantan, dan timur laut Sumatera. Namun kami akan terus mengupdate ini
prakiraan yang dibuat beberapa hari yang lalu dan kondisinya sangat dinamis sehingga kami harus terus mengupdate sampai 6 jam sebelum kejadian. Demikian Bapak yang perlu kami sampaikan. Mohon maaf bila masih ada kekurangan, mohon arahan lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Kepala BMKG. Sebaran informasinya Bu, itu yang paling penting. Up to date data kekinian cuaca. Itu yang sangat diperlukan oleh seluruh stakeholder. Baik, selanjutnya Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Silakan Pak. Terima kasih Bapak. Bismillah. Yang terhormat Ketua Komisi 5 DPR RI selaku pimpinan rapat, yang saya hormati Wakil Ketua dan para anggota Komisi 5 DPR RI, yang saya hormati Bapak Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Kepala Korps Lalu Lintas atau yang mewakili, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menjelaskan kesiapsiagaan Basarnas dalam mendukung kesiapan infrastruktur dan transportasi mudik Lebaran di tahun 2023. Secara singkat, Basarnas siap mendukung penyelenggaraan angkutan Lebaran di tahun 2023 dengan melaksanakan siaga khusus yang bersinergi dengan Kementerian Perhubungan, BMKG, Korlantas Polri, Pemda, dan Kepala Kantor terkait. Seperti ditampilkan di dalam slide, kesiapsiagaan kita yang terutama adalah memang mendukung arus mudik, namun kita dalam kesiapsiagaan khusus kali ini juga mensiagakan di daerah rawan bencana, daerah wisata, jalan tol terutama ini pasti, bandar udara pelabuhan, dan juga menyiapkan di setiap posko terpadu yang didirikan oleh Kemenhub. Selanjutnya, bila kita lihat di dalam slide, kesiapsiagaan kita mulai tanggal 13 hingga tanggal 3 Mei, dan arus mudik diperkirakan mulai tanggal 18-19 April, kemudian arus baliknya diperkirakan 25 hingga 26. Dan gelombang kedua pada tanggal 30 dan tanggal 1 Mei akan terjadi gelombang kedua. Ini adalah perkiraan kami. Di samping itu pula seluruh personil Basarnas lebih waspada terhadap adanya ancaman terjadinya kondisi membahayakan manusia yang terjadi di daerah-daerah wisata. Sebagai tradisi rakyat kita atau masyarakat bila berlebaran banyak mengunjungi daerah-daerah wisata dan juga waspada terhadap adanya bencana yang timbul akibat tujuan wisata yang dikunjungi itu terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Lanjut. Kemudian peralatan yang kita siagakan, seluruh kesiapan kapal kita siagakan seperti Bapak Ibu bisa lihat di dalam slide. Sarana laut, kemudian sarana udara dalam ini helikopter kita siapkan 5. Sarana darat, semua peralatan sarana darat yang ada di kepala kantor kita siagakan. Petugas kita dalam siaga khusus ini total semua ada 4.006 personil. Kemudian Basarnas Special Group ada 18 personil kita siagakan. Sedangkan potensi ini adalah biasanya kita kerahkan bila terjadi bencana alam di dalam kurun waktu standby siaga khusus Lebaran kali ini. Selanjutnya, ini adalah peta yang menunjukkan daerah siaga SAR yang kita gelar dari keseluruhan, yaitu 43 kantor SAR, kemudian ada 77 pos SAR, dan unit siaga ada 63 seperti tertampil di dalam slide. Selanjutnya,
Kemudian ini adalah gambar lokasi-lokasi penyeberangan dan kapal yang kita siagakan seperti tertampil di dalam slide. Kemudian, dan ini adalah rencana kesiapsiagaan kita yang akan kita tempatkan kesiapsiagaan helikopter sepanjang jalur yang paling rawan di dalam arus mudik, yaitu penyeberangan di Bangkahuni dan juga mulai Jakarta sampai Jawa Timur. Kita siap-siagakan sebanyak 5 helikopter. Selanjutnya, di dalam jalur komando kodal kami siapkan yaitu di Posko Basarnas BCC dan kontak call 115. Kemudian dari laporan tersebut akan langsung kita jalur komando kita perintahkan kepada kepala kantor, pos dan siaga bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau panggilan emergensi. Sedangkan koordinasi jalur koordinasi kami seperti tertera mulai dari Kementerian Perhubungan, Kepolisian dan juga TNI Polri, BNPB, BMKG, dan semua stakeholder yang bekerja sama atau terlibat di dalam arus mudik tahun ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian pada laporan singkat kami ini. Pada intinya Basarnas siap dalam mendukung kegiatan mudik lebaran di tahun 2023 atau 1444 Hijriah kali ini. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian pimpinan dan seluruh anggota Komisi 5 DPR RI Republik Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan dan perlindungan kepada kita semua. Amin. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kepala Nasional Pencarian dan Pertolongan Bapak Ibu sekalian. 10 tahun terakhir pembangunan infrastruktur kita sangat masif ya. Terbukti tersedianya infrastruktur yang baik ini berpengaruh Pak kepada angka kecelakaan. Karena memang ada fenomena Pak, ada perubahan-perubahan titik macet yang seringkali tidak terduga. Ini PR yang barangkali harus kita persiapkan betul ya. Jalan sekarang sudah banyak akses jalan baru yang dibuka, tadi Pak Menteri PU sudah sampaikan. Pengaturannya tentu perlu koordinasi yang sangat intens antar stakeholder, terutama Korlantas Polri dengan Kementerian Perhubungan ya. Kalau PUPR sudah menyiapkan sebaik mungkin seluruh sarana prasarana jalan yang ada ya. Namun pergerakan orang yang sangat banyak ini biasanya Pak, sedikit aja gangguan itu bisa menimbulkan kemacetan yang parah. Saya masih ingat waktu Lebaran yang lalu kita sama sekali tidak menduga di Merak Bakauni itu bakal terjadi titik macet. Kami waktu kunjungan kerja Pak dalam persiapan Lebaran tidak ada simulasi apa-apa kita di situ ya. Karena memang kita tidak memperkirakan bahwa akan terjadi penumpukan kendaraan yang begitu banyak di Merak Bakauni. Akhirnya pergerakan orang, karena kan orang mudik kita nggak beritahu kita Pak. Berapa banyak orang yang akan mudik nggak pernah beritahu kita. Kita hanya menduga-duga saja, mengira-ngira saja. Itu yang sulit. Mengira-ngira dan menduga-duga ini kan pilihannya Pak. Bisa iya, bisa tidak. Bisa meleset sedikit, bisa meleset banyak. Oleh karenanya kali ini memang satu-satunya cara tidak ada lain lah persiapan lapangan. Koordinasi seluruh stakeholder yang ada. Ya, kelancaran tol yang sudah ada ini kita berharap Pak ini bisa mengurai banyak tumpukan-tumpukan pemudik ya. Apalagi kalau Pansela ini bisa berfungsi secara maksimal. Kalau tahun lalu Pak Menteri Perhubungan, PU sudah menyiapkan jalur Pansela tapi persiapan di jalur Panselanya yang masih kurang menyambut pemudik sehingga orang mengeluh ke sana bahwa gelap lah, kemudian sarana keamanan lalu lintas yang masih kurang lah dan seterusnya karena memang di sana juga tanjakan lumayan Pak kalau di Pansela ini ya jalur-jalur menanjaknya itu lumayan. Jadi kalau kendaraan itu tidak dalam kondisi fit memang di Pansela ini juga beresiko. Nah informasi seperti ini dari Korlantas ini penting Pak. Ya supaya mobil-mobil yang lewat Pansela ini, karena tipikal jalan di Pansela ini sedikit beda dengan Pantura Pak.
tanjakan-tanjakan di Pansela itu agak sedikit ekstrim ya. Jadi perlu sekali mengingatkan kendaraan-kendaraan yang akan mudik melewati Pansela itu harus dalam keadaan yang baik. Kemudian juga dari Pak Kepala BNPB, mungkin kalau pergerakan penumpang atau pemudik banyak dari Pansela, memang Bapak juga mesti ekstra di jalur Pansela ini. Ya, karena fasilitas keselamatan di Pansela ini tidak sebagus di Pantura, Pak. Demikian juga lintasan jalannya tidak senyaman di Pantura. Jadi harus dipersiapkan secara baik. Saya rasa koordinasi menjadi hal yang penting. Dari Korlantas saya rasa itu tadi Pak, perkiraan titik macet itu. Di mana kira-kira akan terjadi penumpukan orang? Ya, yang mana yang nanti harus dibuat satu arah atau tetap kita biarkan dua arah? Di mana yang kita harus lakukan buka tutup dan seterusnya, itu memang simulasi itu penting Pak. Kadang-kadang kalau situasional itu orang dalam jumlah banyak ini tidak mudah, dan perlu kita ingat mudik kali ini euforia Pak. Ya, ini pasti lebih ramai dari tahun lalu. Kalau tahun lalu itu kan masih orang takut berani. Saya dulu masih ingat ya, Lebaran tahun lalu itu masih banyak orang yang belum buka masker di tempat umum Pak. Tapi kali ini sudah kita temukan, sudah banyak orang yang tidak bermasker di tempat umum. Itu menandakan bahwa confident masyarakat itu sudah kembali ya. Masyarakat sudah lebih percaya bahwa kondisi sekarang sudah jauh lebih baik. Ekonomi sudah jauh lebih tumbuh. Infrastruktur yang masif ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang baik ini juga mendatangkan rezeki yang banyak, yang pada akhirnya juga mendorong orang untuk mudik Pak. Ini semua terjadi akumulasinya, kita lihat. Tahun ini kalau, ini kan ibarat orang balas dendam dasarnya nih. Sekian lama tidak pernah mudik, ya Pak Bas, kali ini dia balas dendam Pak. Udah nabung lama juga mungkin kan, sekian tahun tidak mudik ya, sudah nabung banyak juga, kali ini akan mudik. Jadi persiapan kita mengurus ini saya rasa memang perlu kerja ekstra dari pemerintah dalam menyikapi kondisi ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke pendalaman. Saya pikir sudah jelas disampaikan oleh mitra kita dari pemerintah terkait dengan persiapan dalam rangka menyambut mudik Lebaran tahun 2023 ini. Mungkin ada saran dan pendapat dari beberapa teman yang ingin urungan untuk menyampaikan masukan dan seterusnya ya. Kemudian sebelum saya lepaskan ke teman-teman, kemarin kita ketemu di sini Pak Menteri Perhubungan dan Menteri PUPR, kami dengan Dirjen Darat, kemudian Dirjen Bina Marga dan Gubernur Jambi Pak. Waktu itu Korlantas tidak hadir di sini ya, terkait dengan aktivitas tambang di Jambi. Ini kita berharap H- sekian sampai H+ sekian ini minimal itu di stop Pak. Kalau enggak nanti terjadi jalur macet yang parah di sini. Kami kemarin Pak Menteri mengadakan rapat di sini karena laporan dari masyarakat menimbulkan korban jiwa Pak kemacetan kemarin. Jadi ada ambulan bawa orang sakit tidak bisa gerak, sampai orang meninggal di mobil itu karena macet selama 22 jam Pak. Macetnya tidak gerak sama sekali. Nah ini untuk diantisipasi oleh teman-teman dari Korlantas. Salah satu poin kemarin Pak, poin penting, kita hanya buat dua poin saja. Kesimpulan rapat kami kemarin adalah menutup seluruh jalan itu untuk angkutan batubara. Kita minta kepada pemerintah menutup kegiatan angkutan batubara melewati jalan umum. Karena memang begitulah aturannya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. Bahwa aktivitas pertambangan itu pengangkutannya wajib menggunakan jalan khusus. Dan ini sudah dikasih toleransi cukup lama Pak, dari tahun 2014 yang lalu toleransinya, sampai tahun 2022 sekarang. Jadi saya rasa sudah cukup waktunya buat kita Pak Korlantas untuk melakukan penegakan hukum di jalan ini. Supaya siapa harus melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya saya persilahkan yang pertama Pak Taman Huri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua, bagi kehormatan. Biasanya terbelakang ini. Ya. Ini Bapak, saya diperintah Pak Robert, Pak. Yang saya hormati Pak Pimpinan, beserta seluruh anggota Dewan, yang saya banggakan Pak Menteri PU, Pak Menteri Perhubungan, Ibu Kepala BMKG, Bapak Basarnas, Bapak Korlantas, serta hadirin bahagia. Kita ini tiap tahun nih kerja seperti ini. Setiap tahun sudah merupakan satu, bukan hadis lagi ini, udah firman ini. Harus kita kerjakan. Tapi perubahannya itu tergantung sama kondisi dan situasi. Nggak bisa kita mengatakan baik atau tidak baik. Karena kebenaran sekarang ini, kondisi kita ekstrim. Pak Basuki baru bangun, baru baguskan jalan, hujan terus, ibu punya BMKG, hancur Bu. Jadi nggak bisa kita memprediksi seperti itu. Saya nggak berbicara tempat lain Pak Menteri Perhubungan. Saya berbicara tempat saya aja, itu yang saya tahu. Jadi barusan saja direhab, Nataru, persis tanggal 25 itu beres. Baru 3 bulan saya datang lagi ke situ, sudah jadi kubangan lagi, jalan negara. Nah jadi ini nggak tahu saya, apakah memang adonannya, konstruksinya nggak bagus, atau pengawasan kita nggak baik. Ya terserah itu, terserah pikiran kita. Tapi yang jelas kondisinya seperti itu. Demikian juga jalan tol. Jalan tol itu dari kilometer 3 sampai kilometer 78 itu nggak ada 1 kilometer pun yang bisa mulus. Saya bisa bablas sampai Bakahuni dari Tanjung Karang. Semuanya maka yang tonggak-tonggak itu semua supaya kita hati-hati karena masih dalam rehab. Ini saya khawatir. Apakah bisa selesai sampai 15 hari ini lagi? Apakah tidak? Kalau tidak ya kacau. Demikian juga jalan negara tadi yang rusak seperti itu. Itu akibat rusak itu bisa 2 kilo di belakangnya yang antri. Karena apa? Karena memang kondisi mobilitas kita sekarang ini, kendaraan kita sekarang ini nambah hari, nambah banyak. Tapi ini nggak ada data kita, berapa penambahan tiap tahunnya. Tapi yang jelas, 1 jam nggak jalan, berarti sekian kilo terhambat. Nah jadi oleh karena itu, mohon perhatian kita semua, khusus Pak Menteri Perhubungan. Jadi kapal-kapal peri cepat itu Pak, saya sarankan supaya kita kerjasama dengan kapalnya yang baik. Jangan kita kerjasama dengan kapal tidak baik. Ya bukan tidak baik, kurang baik. Yang seharusnya 1 jam jadi 1,5 jam atau 2 jam. Contoh, saya sebutkan ini, kapal peri 3, Jatra 3, itu kapalnya kecil sekali. Mobil paling juga 36 mobil. Nah, kenapa kita nggak cari yang kapal yang bagus, seperti batu mandi segala macam gitu, yang bisa bawa mobil 200-300 mobil sekali jalan angkut. Jangan ini sudah rutenya, dia sudah kena jamnya, tapi hanya bisa angkut 36 mobil. Ya sama saja dengan orang yang kapalnya kena rute itu 200 mobil sekali jalan. Kan sama aja. Tapi kita ada kerugian di situ. Nah jadi oleh karena itu, ya kalau ada waktunya, kalau nggak ada waktunya untuk tahun depan lah. Karena kita ini, rapat ini kan untuk perbaikan, evaluasi. Jangan sampai yang terjadi ini kalau bisa. Kalau ini kan bukan alam. Kalau yang saya sebutkan tadi itu contohnya Pak Basuki itu alam. Alamnya apa? Karena ekstrimnya hujan sehingga rusak lagi. Itunya apa jalannya. Kemudian Pak Menteri Perhubungan, apakah nggak ada niatan untuk memanfaatkan pelabuhan Panjang? Jangan sampai seperti dulu loh.
Itu, udah. Alhamdulillah. Jangan sampai terkapar lagi. Sebabnya sekarang ini, tadi disampaikan, lebih kurang 6 hektar untuk parkir. Saya nggak lihat di mana yang 6 hektar itu. Di Merak itu nggak ada, di Bakahuni juga nggak ada. Ini kita nggak bisa prediksi loh, berapa ribu penambahan mobil-mobil kecil yang akan nyebrang, baik dia dari Sumatera ke Jawa atau dari Jawa ke Sumatera. Nah ini terkapar sehari 2 hari, sangat-sangat memilukan. Kemudian untuk Kakor Lantas, betul itu. Kilometer 43, 68, 97. Karena ini juga memang ada masih dibangun Pak Basuki jalannya, ada penyempitan jalan. Kemudian di samping situ truk-truk besar itu banyak yang parkir di jalan tol itu. Nah ini nggak tahu saya apakah memang nggak melanggar peraturan karena ini juga menghambat lajunya lalu lintas yang cepat itu. Kemudian Ibu Prof BMKG tadi antara Merak dan Bakahuni ada warna kuning dan warna biru. Nah inilah Bu yang mengakibatkan beberapa waktu yang lalu waktu Nataru 2 mobil loncat ke laut. Nah ini harus kita antisipasi lagi. Jangan sampai ada mobil loncat lagi. Mobil pribadi, mobil truk. Karena ini kurang antisipasi kita, berarti pengamanan kita kurang kiri kanannya. Karena apa? Karena jembatan antara apa? Tangga yang di pelabuhan dengan menghubungkan dengan kapal itu kalau ketinggian ombaknya 1 meter, itu dia naik turunnya 1 meter juga. Nah inilah yang mengakibatkan kapal bisa loncat dari situ. Nah ini cuman tentu ada langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk pengamanannya. Saya rasa demikian. Saya terima kasih Pak Basarnas. Mudah-mudahan kesiapan Bapak, doa Bapak ini lain. Doa Bapak ini lain. Apalagi ini bulan puasa, mendoakan yang supaya selamat semua. Bapak bisa tidur. Nah, kalau yaitu lain-lain doanya. Ini mudah-mudahan nggak ada masalah apa-apa. Saya rasa demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang berikut Saudari Atari Gauti. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, rekan-rekan Bapak Ibu anggota Komisi 5 serta seluruh mitra dari Komisi 5 yang hadir pada siang hari ini. Sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh pimpinan dan juga Pak Tamanuri ya, tapi saya mau menambahkan sedikit yang berhubungan dengan dapil saya di Sumatera Barat. Di sini kalau mudik untuk Sumatera Barat itu rata-rata tiap tahun pasti selalu rame ya, terutama di jalan-jalan di bagian transportasi jalannya. Jadi untuk Pak Menteri Perhubungan, rata-rata transportasi udara, laut, kereta api itu aman ya dibanding moda transportasi jalan. Nah, untuk transportasi darat. Nah, untuk transportasi darat ada catatan dari saya. Ini untuk kasus odol, Pak Menteri. Jadi ini masalahnya udah berulang-ulang ya. Entah lemahnya penertiban atau oleh penegak hukum atau banyaknya perusahaan-perusahaan yang nakal ya, yang bermain. Sebenarnya sudah banyak langkah-langkah konkret dari BPTD dan Dishub yang pada akhirnya ini sia-sia. Contohnya untuk pelanggar-pelanggar truk odol itu sudah dilakukan pemotongan chassis kendaraan. Tetapi ada aja peluang untuk main-main nih dengan petugas dan aparat saat tertangkap. Dan ini jumlahnya cukup banyak.
Jadi untuk itu saya meminta agar regulasi serta sanksi lebih dipertegas lagi bagi pelanggar odol ini, terutama di wilayah saya di Sumatera Barat, dan supaya bisa diminimalisir untuk persiapan mudik ini, karena memang jalur darat itu sangat dimanfaatkan oleh masyarakat kami, Pak, karena untuk kereta apinya kan belum berfungsi ya, walaupun kita rel sudah ada, tapi aktivasi untuk kereta api di Sumatera Barat ini masih kami tunggu. Nah, lalu juga Pak Menteri, saya rasa perlu ada random cek kesehatan. Ya, selama ini kan tes kesehatan itu sudah ada untuk pilot-pilot baru ya. Dan infonya untuk kereta api, untuk masinis juga sudah ada tes kesehatan. Tapi untuk supir-supir truk, supir bus, nah ini perlu ada random cek kesehatan. Atau juga mungkin kita kayak lihat di luar negeri itu mereka pakai tes tes tiup itu untuk mengecek kadar alkohol dan yang lainnya. Ini untuk meminimalisir kecelakaan-kecelakaan yang terutama saat lebaran itu, Pak, arus balik mudik itu banyak sekali di jalan-jalan kecelakaan-kecelakaan yang terjadi. Nah, di sini untuk Pak Menteri PUPR, saya rasa terima kasih Pak Menteri ya sudah dengan sigap melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan beserta kelengkapannya bersama seluruh stakeholder yang lain dalam rangka persiapan menghadapi arus lebaran kita di tahun 2023 ini. Karena memang tadi seperti pimpinan sampaikan spesial Pak, ini masyarakat kita sudah siap semua untuk mudik. Dalam evaluasi tahun sebelumnya ada satu poin yang cukup penting untuk meminimalisir penumpukan kendaraan terutama di pelabuhan ya, itu dengan adanya penambahan jumlah tip, tempat istirahat dan pelayanan di jalan tol. Nah ini saya minta dijelaskan kira-kira untuk tahun 2023 ini apakah ada peningkatan untuk tip ini baik secara kualitas dan juga kuantitas. Kalau ada kira-kira persentase peningkatannya berapa. Dan juga Pak, dengan adanya kampanye penggunaan jalan tol, saya rasa sekarang berbalik nih, malah jalan tol yang bisa macet kayaknya untuk mudik yang tahun ini. Akhirnya saya rasa saya meminta kira-kira supaya penyebaran kepadatan kendaraan ini dapat merata, apakah mungkin setiap jalan nasional non-tol itu yang merupakan tujuan utama pemudik dibuat tip ini juga. Jadi semacam tempat istirahat dan pelayanan yang mumpuni dan juga modern dalam hal kualitas pelayanan supaya menjadi daya tarik sendiri bagi pemudik untuk jalan alternatif tol. Sebelum saya tutup ada satu poin ketinggalan Pak Menteri Perhubungan, ini program mudik motor gratisnya sangat-sangatlah baik ya, cuma sayang hanya berlaku untuk pemudik yang berada di Jabotabek dengan tujuan Jawa Tengah, Jawa Timur ya Pak Menteri kalau nggak salah. Sedangkan untuk wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, bahkan yang dekat aja Pak, Banten belum. Ya, sedangkan ini saya mohon dipertimbangkan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya dan memperluas sasaran tujuan mudik mengingat program ini sudah berjalan selama 10 tahun lebih. Untuk BMKG saya apresiasi sudah menarik ya aplikasinya. Jadi kita pun kalau di Dapil itu kita ingatkan masyarakat kalau yang daerahnya ada sinyal untuk download aplikasi ini. Jadi terutama di Kota Padang, karena kita itu rawan sekali bencana ya, dikit-dikit gempa gitu. Dan saya apresiasi juga untuk Basarnas terutama di Sumatera Barat, Mentawai dan wilayah saya karena mereka selalu lapor Pak dan selalu cepat tanggap dalam menghadapi dan menangani sebagai first commander di bawah. Walaupun saya sedih juga Pak, anggarannya kalau saya berdoa Pak, semoga anggarannya bisa ditingkatkan mengingat Basarnas merupakan komandan pertama di lapangan saat terjadinya bencana. Ya, penanggulangannya aja besar kan, BNPB besar. Saya harap semoga Basarnas bisa juga anggarannya ditingkatkan. Untuk yang stakeholder yang lainnya, saya rasa itu dulu.
sedikit catatan dari saya. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selanjutnya Saudara Torik Hidayat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua, pimpinan dan anggota Komisi 5 yang saya hormati, Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Basarnas, BMKG, dan Korlantas yang saya hormati. Bagi kita ini kan bangsa Indonesia, mudik itu menjadi ritual tahunan. Sebagaimana tadi disampaikan juga oleh Ketua bahwa pada saat ini ada peningkatan karena mungkin ada unsur dendam. Dan ini luar biasa, dari 80 juta meningkat sampai 120 juta lebih. Bisa kita bayangkan. Ada dua hal yang paling inti yang sering terjadi pada tiap tahun, pada tiap mudik itu. Yang pertama kemacetan, terutama yang kedua kecelakaan. Karena itu berbagai hal apapun yang dibutuhkan oleh kita untuk mengantisipasi dua hal ini sudah nampak dari apa yang disampaikan oleh Bapak-Bapak tadi. Hanya saja saya menambahkan atau mengoreksi beberapa hal. Yang pertama tentang kemantapan jalan. Kita tahu bahwa yang mudik itu bukan hanya menggunakan jalan nasional, jalan tol, tapi juga menggunakan jalan-jalan daerah. Dan untuk jalan daerah itu kan sangat jomplang kemantapannya itu. Kalau jalan nasional itu kan tadi di kisaran 90% lebih. Sementara di jalan daerah itu baru 42%. Paling tidak ini ke depan, ini minta diperhatikan, terutama ketika nanti undang-undang jalan yang baru itu sudah diberlakukan. Kemudian saya setuju dengan penambahan tempat istirahat dan pelayanan. Hanya saja ada himbauan dari Jasa Marga, PT Jasa Marga, yaitu agar pemudik melakukan istirahat jangan lebih dari 30 menit. Ini saya kira ada kendala yang serius. Karena di tempat istirahat itu kan berbeda dengan di mal atau di rumah sakit atau di tempat-tempat yang memperlakukan parkir berbayar. Jadi ketika masuk ketahuan dengan karcis itu jam berapa masuk, dan ketika keluar itu ketahuan berapa jam atau berapa menit parkir di tempat itu. Tapi kalau di tempat istirahat di rest area itu agak sulit untuk mengidentifikasi mereka-mereka yang masuk istirahat itu, sehingga himbauan ini saya kira agak sulit untuk diterapkan gitu. Tapi lebih tepat kalau ditambah sarana-sarana istirahat, juga perbaikan-perbaikan kelengkapan yang ada di tempat-tempat istirahat tersebut, terutama toilet. Jadi mungkin ini untuk toilet bisa ditambah dengan toilet darurat, dan tentu saja khususnya pada bulan Ramadan ini jangan sampai cari toilet dengan hidung. Paham barangkali maksud saya. Jadi cari toiletnya dengan mata, itu bukan dengan hidung. Kemudian masalah keamanan jalan ini terutama di titik-titik rawan. Di semua jalur itu tolong pembatas jalan, median jalan, marka jalan, lampu dan lain sebagainya itu tolong ditambah. Untuk daerah-daerah yang di selatan itu alhamdulillah ini saya lihat sudah lengkap karena saya tiap pekan lewat ke situ, terutama Gentong dan Nagreg. Tapi untuk daerah lain saya tidak tahu. Kemudian berikutnya masalah ini untuk perhubungan. Pengendara motor itu diperkirakan sekitar 25.130.000 orang. Sementara yang difasilitasi untuk dibantu diangkut motornya hanya untuk 80.000 orang. Dan tadi juga disampaikan oleh Bu Atari itu hanya untuk daerah-daerah tertentu saja.
Ini saya memberikan masukan agar ada semacam himbauan atau bahkan mungkin instruksi ke BUMN agar mereka terlibat untuk ikut membantu mereka-mereka pengendara motor yang bayangkan dari 25.130.000 orang hanya 80.000 orang saja yang dapat bantuan untuk diangkut kendaraan motornya itu. Jadi sisanya sangat lebih banyak gitu. Nggak kebayang itu nanti karena pengalaman kami di lapangan, walau alam nih kalau Korlantas barangkali ada datanya, yang kami tahu pengendara motor ini yang seringkali mengalami kecelakaan dan sekaligus menyebabkan kecelakaan lain. Kemudian tadi yang terlewat di PUPR, mumpung ingat, pada bulan Februari itu ada kejadian, Februari kemarin 2 bulan yang lalu, itu di tol Cimanggis, Pak Menteri. Itu dipatok jalan tol oleh koordinator apa gitu. Kemudian yang parahnya itu terjadi kemacetan yang luar biasa. Katanya itu belum beres urusan-urusan kepemilikan tanah, urusan pembebasan tanah. Itu kaitannya barangkali dengan BPN, saya tidak tahu. Tapi yang pasti hal-hal seperti ini terutama pada saat mudik itu harus betul-betul diantisipasi. Gitu. Nggak kebayang kalau kemudian hal seperti itu terjadi pada saat mudik. Walaupun mungkin itu sudah selesai, mudah-mudahan sudah selesai. Kemudian untuk Basarnas, bayangan saya akan yang jadi masalah itu kekurangan personil, mungkin, kami nggak tahu karena jumlah pemudik itu kan sangat banyak sekarang itu, naik 47%. Nah, kalau kekurangan personil itu jalan keluarnya apa? Saran saya bagaimana kalau merekrut mereka-mereka yang pernah dilatih oleh Basarnas untuk tindakan darurat. Kalau ada hal-hal yang betul-betul darurat, terutama di daerah-daerah bencana. Kemudian untuk BMKG, tadi disampaikan 2 pekan kan, itu sudah ada perakiraan cuaca itu. Tapi yang namanya cuaca itu kan makhluk lincah gitu. Jadi kadang-kadang ada hal-hal yang terjadi dadakan dan kejutan-kejutan. Nah tentu saja seakurat apa gitu perakiraan yang sifatnya harian. Terutama kan kalau mudik itu hitungannya hari itu. Jadi mungkin ada kejadian-kejadian yang mendadak yang terjadi yang ini sangat akan berpengaruh terhadap para pemudik, umpamanya cuaca ekstrim, banjir, dan lain sebagainya. Itu barangkali Pak Ketua dari saya, mudah-mudahan mudik tahun ini Allah memberikan kelancaran bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Torik selesai? Udah. Ya, mic-nya. Baik, lanjut Pak Edi Santana. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan beserta seluruh anggota Komisi 5, Pak Menteri PU, Menteri Perhubungan, Korlantas, Kepala Basarnas dan BMKG beserta jajaran. Yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa ini suatu hal yang biasa buat kita. Artinya persiapan-persiapan, rekayasa lalu lintas dan sebagainya, termasuk pengamanan-pengamanan dan juga pendataan dari BMKG dan sebagainya. Hanya yang saya lihat ini terutama untuk Pak PU gitu,
Pak Menteri PU. Dulu kan rasanya baru saja kita ini berbicara angkutan mudik lebaran. Ternyata waktu berjalan ini sudah hampir setahun. Yang ingin saya sampaikan bahwa kita ini waktu itu bicara jalan tol ini Pak, Bakahuni Palembang gitu. Yang tadi juga disampaikan oleh Pak Tamanhuri, banyak sekali kerusakan-kerusakan. Dan ternyata 1 tahun masih seperti itu juga Pak, masih banyak kerusakan-kerusakan. Nah ini yang menjadi perhatian kita. Mungkin waktu itu janji Pak Menteri ini loh Pak, akan ada konstruksi baru mungkin ya. Itu ya, tempat-tempat yang memang rawan parah gitu di rawa-rawa, terutama jalan tol ruas Kayu Agung gitu, Kayu Agung Palembang. Nah apakah ini, saya udah berapa bulan ini enggak lewat situ Pak, apakah sudah dilakukan perbaikan dan sudah selesai semua gitu. Nah ini kalau belum juga, apakah bisa sebelum Lebaran ini ya, itu adanya percepatan perbaikan. Tapi saya juga ingin mengingatkan Pak, karena inilah kesalahan kita gitu ya, terutama pengawasan kita pada waktu dari prakonstruksi sampai konstruksi gitu. Karena ini sifatnya investasi, mungkin ya PU ya menyerahkan sepenuhnya penugasan ya dalam hal ini di BUMN itu, Utama Karya atau Waskita Karya. Pernah saya tanyakan sama Pak Dirjen pada waktu itu, Dirjen Bina Marga, ada nggak pengawasan kita gitu? Mulai dari penentuan trase loh Pak, penentuan trase, kemudian juga pembebasan lahan sampai pengerjaan tahapan-tahapan konstruksi itu yang sebetulnya penting buat kita di PU ini Pak. Nah ternyata Pak Dirjen menjawab waktu itu belum sampai ke situ, hanya waktu penyerahan saja, penyerahan jalan, pada waktu kelayakan jalan tol itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Nah, di situ PU ikut di situ. Nah ini janji Pak Dirjen juga waktu itu, nanti ke depan akan ada itu, ikut setiap saat, setiap tahapan, mulai dari penentuan trase, pembebasan lahan, penimbunan dan lain sebagainya. Itu yang kita harapkan bersama, sehingga kita tidak menjumpai lagi jalan tol yang seperti sekarang ini Pak. Nah yang kedua, nyangkut mudik lebaran ini, saya melihat kami waktu itu ke Semarang, rest area ya, rest area Semarang Solo 456. Mungkin juga di tempat-tempat lain. Nah ini rest area yang favorit, tapi sempit sekali Pak. Jadi lahan parkirnya kurang. Beda dengan jalan tol, ruas tol Bakahuni Palembang, itu luas-luas Pak. Dan bahkan masih ada yang belum dibuka rest area-nya. Mungkin kesempatan mau mudik lebaran ini ya itu nggak mungkin bisa dibuka gitu. Nah di rest area Pulau Jawa seperti 456 ini saya mengkhawatirkan begitu. Kemarin juga sudah pada rapat di lokasi, kami menyampaikan bahwa akan terjadi penumpukan. Pada mau masuk ke situ semua, akhirnya di pinggiran jalan tol itu terjadi penumpukan kendaraan. Dan ini membuat kemacetan ini. Jadi mohon perhatiannya, ini hal seperti ini juga. Apakah ada pembatasan? Tadi sudah ada dari Korlantas bahwa dibatasi, dihimbau 30 menit. Apakah tapi bisa nggak itu dilakukan gitu? Tunggu, sudah 30 menit. Tentu ada informasi gitu ya. Dan juga petugas-petugas yang lebih banyak menyuarakan informasi di rest area tersebut. Nah, yang ketiga, ini yang setiap minggu bahkan bukannya mudik lebaran saja, krusial ini.
kepadatannya itu. Jalur puncak, Pak. Nah, ini ada Pak Mulyadi mungkin ya. Tadi ada. Jalur puncak ini. Nah, ini memang dilakukan rekayasa. Buka tutup, tapi jamnya tidak ditentukan gitu. Sehingga masyarakat tidak tahu. Akhirnya terjebak juga menunggu lama di sekitaran pintu tol keluar Ciawi gitu ya. Nah, ini panjang sekali, lama sekali nunggunya. Bisa berjam-jam. Kalau dari puncak diarahkan ke Jakarta, itu satu arah, mulai jam 2, itu bisa-bisa sampai jam 6, sampai 4 jam. Artinya orang yang menunggu dari Jakarta menuju puncak, ini harus menunggu berjam-jam, lama sekali. Dan itu menunggunya ya di jalan tol, ditutup. Jalan yang ditutup maksudnya, bukan di rest area. Kalau di rest area enak, bisa minum, bisa makan dan sebagainya ya, bisa istirahat. Tapi kalau di kendaraan, nah ini akan jadi masalah kalau terlalu lama menunggunya. Nah, yang terakhir Pak, di dapil saya Sumsel itu, Sumatera Selatan, tadi sampaikan jalan tol fungsional. Nah, jalan tol fungsional Palembang Indralaya Prabu Muli ini akan difungsikan sebelum Lebaran ini. Kalau tidak salah seperti itu, apakah benar ini? Tapi saya tidak mendengar Palembang Betung, Mbak. Nah, ini Palembang Betung ini lebih duluan padahal pengerjaannya, konstruksinya lebih duluan daripada Indralaya Prabu Muli. Mungkin karena ada jembatan panjang di situ, jembatan Musilima, kira apakah sudah selesai atau belum. Tapi ini betul-betul ditunggu oleh masyarakat, Pak. Betul-betul ditunggu. Karena krusial sekali jalan, padat sekali jalan Palembang Betung menuju Jambi itu kalau menggunakan jalan nasional. Terus akan terjadi kemacetan panjang. Nah, apakah tidak bisa ada juga rekayasa gitu? Kendaraan-kendaraan besar diarahkan di jalan lintas tengah. Kemauan daripada truk-truk ini, mobil-mobil besar, semuanya mau lewat jalan lintas timur. Jadi hampir 80% ke atas itu melewati jalan Palembang Betung Jambi gitu. Jarang sekali sekarang melewati Palembang, Muara Enim, Lubuk Linggau dan ke arah utara itu. Tapi saya yakin kalau Prabu Muli dibuka fungsional jalan tolnya, nah mungkin juga bisa kita arahkan ke sana. Sebagian dari kepadatan terutama mobil-mobil yang besar ini, truk-truk. Saya kira ini yang ingin saya sampaikan. Terima kasih pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Ibu Irine Yusiana Robat Putri. Silakan. Ya, terima kasih pimpinan yang terhormat Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, Kepala BMKG dan juga Kepala Basarnas. Kalau tadi para senior mengatakan, Pak Korlantas, ya kalau tadi para senior mengatakan mungkin sudah bosan berulang-ulang kali membahas mengenai persiapan mudik lebaran. Kalau bagi saya karena baru saja dipindah di Komisi 5, ini menjadi kesempatan yang berharga untuk saya menyampaikan aspirasi yang dialami oleh masyarakat yang saya diwakili Maluku Utara untuk bisa saya sampaikan di rapat kerja kali ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Kepala BMKG dan jajarannya khususnya di Maluku Utara, Ibu. Ini karena kemarin sudah menyelenggarakan di sejumlah sekolah untuk sekolah lapang untuk mitigasi bencana. Jadi tadi Ibu juga sudah menjelaskan resiko cuaca ekstrim untuk Lebaran. Saya pikir ini menjadi sangat penting mengapa sekolah lapang itu harus selalu diadakan dan kalau bisa ditambah. Kenapa? Karena pada prinsipnya informasi sudah Ibu siapkan.
BMKG telah dengan segala alatnya itu telah menyiapkan dan mengakses informasi. Tetapi kenyataannya kondisi di lapangan itu para stakeholder itu tidak mengetahui secara pasti bagaimana mengelola informasi tersebut. Jadi siapa, bagaimana, melakukan apa jika terjadi cuaca ekstrim contohnya, ataupun mungkin curah hujan yang sangat tinggi. Nah, ini menjadi sangat penting sekali Bu, dan kami mengapresiasi sekali program itu untuk langkah-langkah mitigasi yang dilakukan. Lalu yang kedua, saya juga apresiasi kepada Bapak Menteri PUPR dan jajarannya karena berbagai program aspirasi telah mulai berjalan di Maluku Utara. Ini juga Pak Menteri Perhubungan, banyak sekali program dukungan yang telah terjadi di Provinsi Maluku Utara. Lalu yang saya ingin sampaikan ini mengenai persiapan infrastruktur dan transportasi mudik Lebaran 2023 untuk Kemenhub, ini khususnya ASDP ya Pak ya. Di Maluku Utara itu permasalahannya cuma 2 Pak kalau transportasi itu. Kalau umpamanya relatively untuk transportasi udara itu sudah baik, tetapi yang transportasi laut di mana memang Maluku Utara sebagian besar wilayahnya itu laut Pak. Semua wilayah itu dihubungkan dengan laut karena masih banyak sekali jalan darat yang masih putus gitu. Jadi permasalahan untuk persiapan mudik ini cuma 2 sebenarnya. Either itu rutenya itu tidak ada atau sangat jarang, atau jika ada rutenya itu armadanya, kapal ferinya itu sangat kecil, tidak layak dan bisa dikatakan membahayakan. Jadi kalau ingin mencapai mudik aman, berkesan dan selamat, tentu Maluku Utara masih membutuhkan banyak sekali perhatian dari Bapak. Jadi saya kasih contohnya Pak, ini kalau umpamanya di Ternate, itu di Bastiong itu tentu frekuensi rutenya yang kurang. Tetapi untuk yang di rute Tobelo Morotai Pak, itu beberapa kali ferinya hampir tenggelam di muka pelabuhan Pak, di depan pelabuhan itu hampir tenggelam. Karena apa Pak? Karena memang ferinya sudah tua dan tidak layak. Ini juga yang terjadi di Halmahera Timur, itu juga tidak ada akses Pak untuk dari pedalaman ke kota, itu nggak ada akses. Sementara kita tahu kalau mamanya Lebaran itu mereka butuh sekali untuk memenuhi kebutuhan. Nah ini tidak ada akses untuk dari pedalaman Maba menuju perkotaan ke Maba kota. Nah kalau di Sula Pak, ini juga baru-baru ini Pak di akhir 2022 itu terjadi 4 kecelakaan dengan longboat karena over kapasitas. Nah ini kenapa Pak? Karena ya memang kita nggak ada ferry yang melayani dari Mangoli Selatan ke daerah lain. Jadi mohon sekali perhatiannya Pak, dan terakhir untuk Kemenhub ini hasil kemarin menyelip mungkin memang sedikit selipan dari hasil reses kemarin. Ini saya ingin sampaikan, kemarin saya ke Sula dan di Bandara Emalamo itu tidak ada alat X-ray Pak. Itu sudah rusak berat, dikategorikan rusak berat itu sejak tahun 2021. Jadi untuk keamanannya hanya menggunakan X-ray tongkat. Nah ini saya mohon perhatiannya Pak, karena sangat penting saya pikir X-ray untuk keamanan penerbangan. Lalu Pak, untuk Pak Menteri PUPR ini banyak sekali tentunya catatan Pak, karena masih banyak sekali jalan-jalan di darat ini yang terputus Pak. Sehingga kalau putus itu kita mau nggak mau harus akses laut. Sementara laut tentu resikonya lebih tinggi. Arus yang tinggi, ombak yang besar dan sebagainya gitu. Jadi saya minta perhatiannya Pak untuk di Morotai, ini Morotai Barat dan Morotai Selatan Jaya, ini jalan lingkarnya masih putus Pak, itu jalan nasional. Dan saya ingin tahu Pak, karena ini kalau musim liburan ini menjadi jalur utama untuk kita menghubungkan daerahnya. Nah ini saya ingin tahu Pak bagaimana perencanaan dari Kementerian PUPR. Dan yang utama Pak Basuki, ini di Maluku Utara Pak kita punya jalan transnasional di Pulau Halmahera. Seperti Bapak ketahui, Halmahera adalah pulau terbesar di provinsi kami, dan kita punya jalan transnasional yang itu melintasi Kabupaten Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Barat dan Halmahera Utara. Hingga saat ini Pak, sayangnya kecelakaan lalu lintas itu masih banyak terjadi. Ini Pak Menteri Perhubungan, saya juga mohon Pak, ini selain banyak jalan berlubang juga kurangnya rambu lalu lintas, juga penerangan juga kurang, pembatas jalan juga ada dan tiada. Jadi ada
10 meter nggak adanya 1 kilo gitu. Nah ini juga marka jalan juga sangat minim gitu. Jadi Pak Menteri saya ulang-ulang saya lewatin jalan itu dan mencoba mengomunikasikan dengan Kabalai di Maluku Utara untuk permasalahan jalan ini, tetapi belum mendapatkan tanggapan yang signifikan. Mungkin karena saya masih baru juga, mungkin Kabalainya merasa belum ada perwakilan Komisi 5 di Maluku Utara. Mungkin ya Pak. Jadi harapan saya Pak, ini juga perlu perhatian karena banyaknya jalan berlobang ataupun jalan yang tergenang air itu salah satunya Pak, bisa dikatakan di Maluku Utara itu rata-rata jalan nasional, kanan kirinya nggak ada jalan air Pak. Nah kodratnya air pasti nyari jalan sendiri, ada nggak adanya jalan. Nah ini nih genangan air di mana-mana sehingga lubang juga di mana-mana, tentu ini menjadi penyebab salah satu kecelakaan. Dan saya pikir untuk mengantisipasi peningkatan transportasi selama Lebaran, saya dan juga pengguna jalan lainnya terutama ini para supir bis dan juga truk ya yang lintas Halmahera ini, saya memohon supaya banyaknya jalan berlubang dan kurangnya rambu lalu lintas itu segera bisa diatasi sehingga angka kecelakaan bisa kita cegah sebaik mungkin, karena jalan transnasional ini adalah ruas vital di Pulau Halmahera. Jadi mohon sekali perhatiannya Pak. Dan ini tambahan sedikit untuk Pak Menteri PUPR Pak, kita banyak membahas mengenai transportasi dan kondisi jalan, tetapi hari ini banyak masyarakat di Maluku Utara yang terancam bahkan tidak bisa merayakan Lebaran. Kenapa? Karena curah hujan yang sangat tinggi ini menyebabkan banyak sekali banjir di beberapa wilayah khususnya di Halmahera Barat dan juga Halmahera Utara. Saya sudah berkomunikasi dan terima kasih Pak Menteri karena Kabalai BWS cukup tanggap Pak terkait bantuan untuk pengerukan pendangkalan sungai, tetapi ternyata belum cukup Pak. Ini saya mendapatkan laporan per tadi malam masih banyak sekali Pak banjir yang terjadi di Halmahera Barat, ini khususnya di Kecamatan Ibu, Sahu Timur dan Jailolo. Ini benar-benar air sungai bisa meluap selama 5 jam itu dan tidak reda sampai tadi pagi. Jadi harapan saya Pak, tolong Pak karena pendangkalan sungai itu bisa dibantu karena luapannya itu mengenangi rumah dan jalanan, anak-anak tidak bisa sekolah. Selain di Halbar, banjir juga terjadi di Halmahera Utara, itu di Kecamatan Tobelo Tengah dan Tobelo Utara. Jadi ini gelombang laut besar Pak, rob itu bisa masuk ke rumah warga dan jalan. Karena selama ini tidak ada talut, jadi talut itu hanya talut darurat Pak Menteri yang dibangun oleh BPBD dan juga TNI serta warga. Jadi mohon perhatiannya untuk itu. Dan terakhir untuk Basarnas, ini terkait dengan keamanan transportasi laut pada masa Lebaran maupun masa biasa. Jadi saat ini Maluku Utara itu hanya ada 1 kantor Basarnas ya Pak ya di Kota Ternate. Yang lainnya itu hanya berupa unit dengan sumber daya manusia dan peralatan yang saya bisa katakan sangat terbatas gitu. Sementara kita itu paling besar wilayahnya ada di Halmahera. Jadi di Halmahera Utara, Halsel, Sula dan Morotai itu hanya unit dan itu sangat minim gitu yang ada, yang fasilitas yang ada. Sementara data Pak kemarin itu kita tahu contoh tahun lalu ya, ada kapal tenggelam di Halmahera Selatan itu dari 77 penumpang korban 13 dinyatakan hilang. Saya membayangkan tentu pertolongan maksimal tidak bisa dilakukan karena keterbatasan sumber daya baik manusia maupun alat gitu. Jadi saya mohon ini dan harapan saya tentu Basarnas memiliki anggaran yang lebih sehingga juga nantinya bisa membangun ataupun menambah kapasitas kantor Basarnas yang ada di Maluku Utara. Mungkin itu pimpinan, terima kasih sekali lagi atas kesempatan menyampaikan aspirasi dari masyarakat Maluku Utara. Terima kasih Bu Iren. Selanjutnya Bu Neng. Neng EM. Oh nggak ada ya. Pak Irwan, silakan. Pak Irwan silakan. Terima kasih Ketua. Yang saya hormati Ketua Komisi 5, pimpinan Komisi 5 serta rekan-rekan Komisi 5 yang saya banggakan. Yang saya hormati Menteri Perhubungan, Menteri PUPR,
Korlantas Polri, Kepala BMKG dan Kepala Basarnas serta seluruh rekan-rekan yang hadir pada rapat hari ini. Pimpinan kami hanya ingin menyampaikan dukungan dan semangat kepada kementerian terkait dan badan serta Korlantas Polri dalam menghadapi mudik Lebaran ini, bahwa memang mudik ini adalah sesuatu yang dinanti, bukan horor. Jadi tentu kita juga mendiskusikan dan melaksanakan di lapangan dengan riang gembira. Kami berharap Korlantas Polri nanti juga humanis. Ini sangat-sangat dirindukan. Tentu dengan kondisi masyarakat ada beberapa mungkin yang akan dilanggar dan lain-lain, tetapi penanganannya agar humanis, sosialisasinya yang masif. Kemudian untuk perhubungan sendiri, karena antusias yang tinggi itu termasuk tiket kereta api udah habis, agar dibuka lagi nanti di kesempatan berikutnya. Kemudian transparansi kereta api Indonesia juga terkait tiketing juga harus benar-benar transparan, termasuk juga solusi lain penambahan armada, karena masih jauh-jauh hari ini saya informasinya kayak tiket sudah habis, sementara masyarakat juga masih pengen misalnya naik kereta api dan lain-lain, sehingga ini harus ada solusi, jangan sampai misalnya ada numpuk di calo-calo dan lain-lainnya. Kemudian untuk Kepala BMKG diperhatikan Bu, untuk di Kaltim, di Alki 2 di Selat Makassar itu cukup padat, terutama dari kampung ke kampung pakai perahu-perahu. Informasinya maksudnya ini cukup update, terutama tinggi gelombang, ya, angin dan lain-lainnya. Termasuk Basarnas di Kaltim juga bisa standby. Untuk PUPR saya pikir alhamdulillah progres jalan kita makin baik Pak Menteri. Mungkin satu aja, kalau di Jalan Nasional Kaltim itu ada jembatan Bailey yang akan kita bangun jembatan permanen tahun ini. Tetapi saat ini masih persiapan, sudah lelang. Itu kita betul-betul waspada di situ, jangan sampai biasanya ada odol itu dia jeblos kemudian bisa macet berkilo-kilometer. Jadi maksud saya ada standby di situ betul-betul kawan-kawan dari PUPR. Selebihnya kami mengajak bahwa ini memang momentum pimpinan, momentum tahun ini, momentum riang gembira masyarakat kita, sehingga kita kemudian sama-sama saling sinergi mendukung agar sampai dengan Lebaran nanti semua berjalan dengan baik, aman dan selamat. Itu aja pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan. Pak Robert silakan. Oh ya, Mas Dewo tadi nggak ada, baru masuk. Silakan Mas Dewo. Tadi kita cari nggak kelihatan. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati pimpinan dan semua kawan anggota Komisi 5, Pak Menteri Perhubungan, Pak Menteri PUPR, dari Kepala BMKG, Kepala Basarnas, dari Kakor-Lantas yang mewakili dan semua yang hadir. Kegiatan ini sebenarnya kegiatan rutin ya, tapi memang ada sesuatu pembeda-pembeda dari tiap tahun ke tiap tahunnya. Saya sepakat sekali dengan kerangka berpikir pemerintah seperti yang disampaikan oleh Korlantas, bahwa melakukan suatu evaluasi yang berjalan di tahun 2022. Temuan-temuan pada saat tahun 2022 itu menjadikan satu evaluasi sebagai bahan untuk dilakukan pembenahan di tahun 2023. Namun demikian, ini menjadikan sebuah tantangan tersendiri, oleh karena tagline yang diambil oleh Menteri Perhubungan ini memang tidak bain-bain, tidak sembarangan, gitu. Karena tagline-nya adalah aman berkesan, gitu ya. Aman berkesan ini berarti ada sesuatu yang memiliki nilai tambah dalam hal pelayanan mudik tahun ini. Saya sangat sepakat, ini merupakan satu motivasi bagaimana untuk memberikan pelayanan mudik ini jauh lebih baik
daripada tahun sebelumnya. Maka tagline-nya diambil aman berkesan. Karena berkesan itu, ini mesti levelnya atau derajatnya jauh lebih tinggi daripada nyaman gitu ya. Kalau aman itu pasti sesuatu yang harus, tapi nyaman itu sesuatu yang memang sulit untuk diwujudkan. Terlebih ini akan memberikan satu kesan. Jadi nyamannya itu betul-betul nyaman gitu ya. Betul-betul nyaman. Isu utama dalam pelayanan mudik itu ada dua hal, yaitu masalah kemacetan dan masalah kecelakaan. Kalau dua hal ini bisa dieliminir, itu insya Allah rasa nyaman dengan memberikan rasa kesan yang tinggi, apa yang diinginkan, yang diharapkan oleh Pak Menteri Perhubungan itu bisa terwujud. Saya memakai kata dieliminir, tidak ditiadakan, karena tidak mungkin akan bisa meniadakan. Ya, kemacetan dan kecelakaan pada mudik dan arus balik karena pelayanannya terhadap sekian ratus juta orang ya, itu sesuatu yang tidak mudah. Ada sesuatu yang menarik di sini berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan, yaitu di tahun 2023 ini akan melayani sekitar 123,8 juta orang. Ini angka yang berdasarkan hasil survei. Surveinya ini saya yakin adalah survei yang profesional dan betul-betul independen, tidak pesanan begitu, tidak mungkin kayak survei politik gitu. Tapi apa ya mungkin ya dengan 123 atau 124 juta orang ini akan bergerak melakukan mudik dan arus balik. Penduduk kita ini 270 juta orang, hampir 50% sendiri melakukan pergerakan mudik. Ya. Ini coba saya tidak meragukan, ya, tetapi alangkah baiknya kalau survei ini juga dilakukan satu pencermatan, betul atau tidak, supaya kita dalam penyiapan mudik ini betul-betul presisi gitu kalau istilah Polri itu, jangan sampai kita persiapan yang terlalu berlebih tetapi kenyataannya jauh daripada angka yang terjadi gitu. Hal yang menarik juga bahwa moda transportasi yang digunakan itu adalah 27 juta mobil pribadi, 25 juta sepeda motor. 50% sendiri, ya, sekitar 50% sendiri ini tidak dilayani dengan angkutan umum. Ini kan menjadi satu tantangan Kementerian Perhubungan dan semuanya, baik tahun sekarang maupun tahun yang akan datang, supaya jumlah mudik yang menggunakan sepeda motor atau mobil pribadi ini bisa ditekan. Karena inilah yang menjadikan kesulitan, tingkat kesulitan yang tinggi dihadapi oleh Kementerian Perhubungan dan semua stakeholder yang terkait dengan, apalagi angka kecelakaan yang disebabkan oleh jenis kendaraan, bahwa kendaraan pakai sepeda motor itu mencapai 70%, 80% sebagai faktor penyebab terjadinya kecelakaan. Nah, upayanya kira-kira bagaimana untuk mengurangi jumlah sepeda motor, kemudian mobil pribadi ini, ya, supaya bisa mengurangi jumlah. Karena esensi daripada mudik ini adalah bagaimana untuk menciptakan kemacetan dan kecelakaan itu tidak terjadi, ya, atau dikurangi, itu bisa tereliminir. Sementara sepeda motor dalam jumlah yang sangat besar. Upaya-upaya apa sih konkretnya gitu? Bagaimana mengkonsolidasikan semua kekuatan, ya? Tadi yang seperti yang disampaikan oleh Korlantas bahwa jumlah kendaraan yang digunakan untuk mudik gratis atau untuk ngangkut sepeda motor itu yang disediakan oleh pihak swasta itu bisa terkonsolidasikan, bisa terkoordinasikan supaya tidak jalan masing-masing. Ya. Kembali lagi, jumlah mudik sekitar 123 juta, ini lonjakan yang sangat luar biasa.
Kalau dari tahun 2022 hanya 85 juta, sekarang menjadi 123 juta atau 124 juta. Dengan berbagai faktor ini mungkin terjadi. Karena seperti yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi, euforia, yang kondisi perekonomian dan segala macam ini mungkin saja terjadi. Tetapi perlu diingat, waktu yang disediakan untuk memberikan pelayanan mudik dan arus balik ini cukup lama, berbeda dengan tahun sebelumnya. Kalau tahun sekarang itu sekitar 2 minggu. Jadi artinya antara peningkatan jumlah mudik dengan ruang yang disiapkan untuk memberikan pelayanan mereka itu cukup lama daripada tahun sebelumnya. Tinggal bagaimana memanage waktu ini, ya. Bagaimana tinggal memanage waktu supaya tidak menumpuk pada waktu tertentu saja. Bisa terdistribusi dalam kurun waktu 2 minggu, dalam kurun waktu yang libur yang disediakan ini juga butuh ilmu dan seni atau manajemen, tidak hanya persoalan konteks sarana dan prasarana. Karena pengaturan ruang dan pengaturan waktu, ya, ini menjadi sesuatu yang penting. Kalau pengaturan moda transportasi, ya, itu seperti yang disampaikan oleh Menteri Perhubungan itu sudah sangat detail, saya sangat setuju sekali. Dan bagaimana pengaturan lalu lintas atau disebut rekayasa lalu lintas itu juga sangat bagus. Saya memberikan masukan utamanya kepada Kementerian PUPR supaya diperhatikan ruas jalan yang bahu jalannya itu sangat sempit. Bahu jalan dalam kondisi mudik atau balik itu sangat dibutuhkan. Bila mana ada situasi yang darurat, itu bahu jalan bisa dimanfaatkan sehingga tidak mengurangi kapasitas jalan. Seperti yang saya lihat, bahu jalan, ruas jalan Semarang-Demak atau Demak-Kudus itu bahu jalannya sangat minim. Tapi mungkin karena masih ada waktu yang cukup, yang semacam itu bisa diperhatikan atau ditangani. Itu hanya salah satu contoh dan mungkin terjadi di banyak ruas jalan arteri nasional yang lain. Kemudian exit tol itu banyak sekali exit tol yang berdekatan dengan jalan arteri nasional seperti Brebes Timur atau yang di Bawen itu juga sangat berdekatan dengan. Ini perlu penanganan secara serius. Kemudian juga kepada Pak Kementerian Perhubungan ini masukan seperti jalan Solo Jogja itu traffic light-nya terlalu banyak dan lampu merah di traffic light itu justru lebih lama daripada lampu hijaunya untuk melayani jalan utama. Maka kalau itu tidak dirubah atau tidak sempat untuk melakukan perubahan, disetting ulang sebelum mudik itu terjadi, itu bisa dibantu oleh Korlantas menempatkan petugas-petugasnya supaya tidak menjadi bottleneck di traffic light itu. Saya berharap juga kepada semuanya, ya, Perhubungan, PUPR, BMKG, Basarnas, dan Polri Lantas ini melakukan koordinasi secara intens. Ya, jadi titik-titik yang sekiranya akan terjadi kerawanan itu sudah bisa diprediksikan dan mudah-mudahan juga tidak meleset dari prediksi itu sehingga disitulah Basarnas bisa menempatkan personilnya dalam jumlah yang cukup. Karena jumlah personil Basarnas yang sekitar 4.000 orang ini kalau penyebarannya secara nasional itu saya yakin masih kurang. Kalau mau diatur secara merata maka pengaturannya harus secara proporsional sesuai dengan peta kerawanan yang dimaksud. Itu. Pelabuhan Merak ada 7, kemudian Ciwandan ada 5. Ya, saya apresiasi kepada Kementerian Perhubungan dengan Ciwandan ini sudah bisa dioperasionalkan berbeda dengan mudik tahun 2022. Namun demikian coba dicek aksesnya ke Ciwandan bagaimana. Ya, jangan sampai terjadi kemacetan justru berada di akses jalan di situ. Ini mungkin oleh Pak PUPR
oleh Dirjen Bina Marga menjadi perhatian, jangan sampai menjadi satu persoalan baru di akses ke sana. Jadi saya kira itu pimpinan yang bisa saya sampaikan, saya hanya memberikan masukan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dewo. Bu Novita, silakan. Sedikit pimpinan, terima kasih. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan anggota yang saya hormati, Pak Menteri Perhubungan, PU, Kakor Lantas, BMKG, Basarnas, dan semua jajaran yang saya hormati. Langsung saja, memang ini rutin tetapi memang harus kita lakukan karena berharap setiap tahun ada perbaikan makin baik dan kecelakaan menurun gitu, sehingga mudik lebaran ini bisa berkah gitu. Apalagi lebaran ini setelah COVID berlalu pasti tadi meningkat, banyak yang ingin pulang kampung. Kemudian kepada Pak Basuki langsung saya mengucapkan terima kasih Pak Basuki karena kemantapan jalan ini dimaksimalkan, baik jalan nasional maupun jalan tol gitu. Kemudian jalan-jalan daerah juga harapannya bisa dikoordinasikan dengan kabupaten, provinsi, sehingga jalannya itu bisa mantapnya itu mantap maksimal. Kemudian Pak Basuki, dapil saya cerita aja dapil saya, karena puasa ini kering leher tenggorokan. Pak Basuki, di Cipali Palimanan, saya kemarin berapa saat melalui jalan tol itu lubangnya super parah Pak. Kiri kanan gitu, jadi saya ke kiri ada lubang, ke kanan ada lubang, apalagi mendekati yang ke Bumi Ayu Brebes gitu. Jadi harapannya jalan tol yang kita berharap bebas hambatan itu benar-benar bebas hambatan. Saya lihat kalau Cipali Palimanan ini malah bagusan jalan nasionalnya daripada jalan tolnya. Apalagi beberapa hari lalu ada hasil survei, ini saya nggak ngerti, saya menyampaikan pada saat rapat dengan BPJT, ada Pak Danang, ada di Detik gitu, menyampaikan tingkat kecelakaan itu di jalan nasional dan terutama jalan tol itu masih tinggi, fatalitasnya tinggi gitu. Padahal kita berharap kalau jalan tol itu pasti jalan yang bebas hambatan. Ini berlaku untuk jalan nasional dan jalan tol di Indonesia pastinya. Tetapi karena saya yang selalu melewatinya itu adalah Cipali dan Palimanan, berharap sekali ini karena pasti akan padat yang melalui jalur itu, gitu lubang-lubangnya berharap segera ditutup semuanya. Kalaupun nanti mau ada lubang ya nanti setelah Lebaran, tapi segera ditutup lagi. Kemudian kepada Pak Menteri Perhubungan juga terima kasih Pak Budi Karya karena ada mudik gratis bus itu sangat diterima oleh masyarakat yang ada di Jawa. Tadi di luar Jawa pastinya, tapi karena saya orang Jawa, saya ucapkan terima kasih. Banyak yang tinggal di Jakarta, pulang ke daerah saya, Cilacap, Banyumas itu tertolong sekali. Penyiapan bus-bus untuk mereka gitu. Tetapi di sini harapannya ya pasti di jalur-jalur ini yang jalan tol, jalan nasional itu ada lampu penerangannya diperbanyak gitu Pak, karena pasti mereka nanti yang arus mudik dan balik itu lewat darat ini banyak sekali. Jadi lampu penerangan, kemudian rambu-rambunya, CCTV-nya Pak, dan guardrailnya itu mungkin dimaksimalkan sehingga mengurangi kecelakaan, karena banyak titik-titik yang penerangannya masih kurang maksimal, masih gelap. Kalau yang pulang itu malam hari dikhawatirkan gitu dalam kondisi lelah, ngantuk gitu, kecelakaan, dan ini diharapkan diminimalisir.
Kemudian rest area itu tadi juga sepakat dengan teman-teman dimaksimalkan, serta ada posko kesehatan dan call center yang bisa dipasang-pasang di beberapa titik, sehingga kalau ada kecelakaan yang tidak diharapkan, masyarakat bisa segera telepon kepada siapa yang bisa membantu, apakah call center yang disiapkan PU atau perhubungan atau Korlantas gitu. Karena sepanjang jalan pasti banyak titik-titik yang rawan kecelakaan. Kemudian darat berharap juga bus-bus armada bisa dicek kelayakannya, karena pasti ngangkut banyak orang. Rem-remnya Pak, karena supir itu juga kalau lelah kan, apalagi kalau mobilnya tidak remnya tidak dicek, itu bahaya juga karena ngangkut banyak orang. Itu kira-kira sih yang ingin saya sampaikan, rutinitas tiap tahun. Dan tahun lalu saya sempat punya pikiran bagaimana kalau perusahaan-perusahaan otomotif, mobil, perusahaan-perusahaan itu bisa diajak kerjasama membuat bengkel-bengkel di beberapa titik gitu. Karena mobil, motor, jalan itu kalau kecelakaan bingung, nggak ada bengkel, gelap, kemudian siapa tahu nggak ada telepon. Tapi kalau pada saat sekali setahun itu diminta kontribusinya kepada perusahaan-perusahaan otomotif untuk memberikan bantuan beberapa titik-titik yang rawan, ada bengkel-bengkel yang mungkin nggak permanen gitu, tapi hanya untuk pada saat Lebaran beberapa saat ini, mungkin itu juga bisa membantu Pak, untuk membantu para pengendara-pengendara yang melalui jalan. Kemudian tentang kereta api pasti sangat primadona, kereta api, pesawat, itu harapannya ya jumlahnya kalau umpamanya ini bisa ditambah armadanya, itu aja. Kalau pelabuhan, kapal karena ada beberapa kecelakaan, ya kemarin di Merak gitu, yaitu harus menjadi pelajaran dan antisipasi bagaimana cara untuk mengurangi kecelakaan itu. Kepada BMKG, Basarnas, kita juga mengucapkan terima kasih karena pasti akan all out dalam Lebaran ini dalam menjaga. Dan kalau BMKG pasti cuacanya bagaimana supaya para pemudik bisa mengetahui hari-hari di saat mudik dan balik. Kemudian Basarnas juga terima kasih walaupun anggaran kecil tapi tetap semangat gitu. Dan titik-titik rawannya adalah memang betul di tempat-tempat wisata ya Pak Henry ya. Karena tempat wisata dan tempat yang laut gitu. Karena banyak orang menggunakan kapal laut. Jangan lupa disampaikan juga ini sinergi dengan Basarnas, dengan pelabuhan, kapal-kapal, alat-alat pelampung itu jangan sampai jumlahnya tidak ada atau tidak sesuai dengan jumlah yang naik dengan kapal. Karena tidak semua penumpang itu bisa berenang itu. Kemudian Kak Korlantas juga saya ucapkan terima kasih karena pasti mengerahkan seluruh pasukannya untuk menjaga. Seperti tahun lalu berharap humanis, kemudian juga banyak sekarang karena musim susah mungkin ya Pak ya, banyak yang kriminal-kriminal, begal-begal gitu, tolong penjagaannya juga dimaksimalkan. Demikian pimpinan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, terakhir Bu Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, Om Swastiastu, Bapak Menteri beserta jajaran semuanya, dari Korlantas juga, Mitra Kerja Komisi 5, dari Kepala Badan juga, Bapak Pimpinan Komisi 5 beserta semua anggota yang hadir di sini. Saya mungkin ingin menyurati yang belum disurati oleh teman-teman terkait arus mudik ini. Biasanya ketika mudik ini keluarga semuanya dibawa, termasuk juga anak-anak. Pasti kan rentan, perempuan, kadang orang tua juga diajak seperti itu. Oleh karena itu saya berharap
Pak Menteri juga memperhatikan bagaimana mudik atau angkutan umum itu yang ramah terhadap perempuan, ramah terhadap difabel, ramah juga terhadap anak-anak. Karena tentu saja kita pendekatannya terhadap orang dewasa dengan anak-anak jelas berbeda. Nah, untuk angkutan yang ramah terhadap anak itu pasti ada beberapa instrumen, pasti butuh pendekatan-pendekatan yang secara khusus juga. Mohon ini juga bagian ini juga dijadikan pertimbangan untuk dalam hal melakukan pelayanan masyarakat agar mudik kita menjadi selain selamat tentu saja juga nyaman seperti itu, dan tentu saja selamat sampai tujuan. Mungkin itu saja, terima kasih. Terima kasih Pak Robert, silakan. Pimpinan, tambah dikit lagi, yang jalan tol itu pada saat pembayaran takutnya ngantri, kalau bayar pakai e-tolnya habis itu harus diantisipasi gimana caranya bisa beli cash itu di setiap titik-titik jalan tol. Makasih. Oke, catatan masukan, silakan Pak Robert. Terima kasih pimpinan dan seluruh anggota Komisi 5 yang saya hormati. Saudara Menteri PUPR, Saudara Menteri Perhubungan dan Kepala Badan BMKG, Kepala Badan BNPB atau Basarnas dan Korlantas yang saya hormati, dan seluruh jajaran yang hadir pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, saya kira apa yang sudah disampaikan teman-teman semua, ini karena yang namanya menghadapi Lebaran ini kan bukannya ujuk-ujuk, tetapi ini rutinitas kita semua. Maka saya kira harusnya dari tahun ke tahun itu sudah harus ada perbaikan yang lebih baik lagi. Untuk itu saya ingatkan bahwa pemerintah perlu menyiapkan seluruh fasilitas untuk rakyat dalam rangka melayani masyarakat dalam Lebaran ini. Pemerintah itu negara, jadi itulah amanat undang-undang kita bahwa negara menjamin semua ketersediaan, fasilitas, keamanan, kenyamanan itu semua ada di dalam situ. Jadi saya ingin coba melihat dari sisi itu. Yang pertama, saya kira kita semua sangat fokus untuk bisa memberikan pelayanan yang baik kepada rakyat. Itu semangat itu yang kita ingin lakukan. Untuk itu saya coba melihat hal-hal yang mungkin belum disampaikan oleh teman-teman. Yang pertama, fasilitas-fasilitas di semua moda transportasi. Saya kira ini perlu, ya, terutama kenyamanan, ya. Karena kita tahu bahwa pasti ada terjadi kelonjakan penumpang yang begitu besar. Maka ini harus ada persiapan. Di bidang angkutan kereta api sudah harus ada kesiapan bagaimana kalau pelonjakan penumpang ini sampai melewati kapasitas yang sudah disiapkan. Ini harus pada penambahan, tidak boleh tidak. Maka ini harus disiapkan, ya kan? Karena negara menjamin itu. Jadi kita punya semua fasilitas itu menurut saya. Tinggal bagaimana ini harus bisa diantisipasi. Kalau memang itu tidak dapat, tadi Ibu Novi sudah sampaikan bahwa ada fasilitas gratis yang diberikan oleh kementerian pemerintah, ya kan? Ini bisa mengantisipasi itu, ya. Kami yang punya dapil di luar daripada daerah padat seperti Jawa, ya kami pasti merasa ini tidak adil. Tetapi kami memahami itu, kami bisa memahami untuk bisa diberikan, ya kan? Karena memang masyarakat kita ya sangat padat di Jawa, itu. Nah, yang berikut saya melihat bahwa masalah keamanan, saya kira Polri sudah bisa sangat baik di dalam memberikan keamanan di dalam mengantisipasi
hal-hal yang terjadi dalam mudik lebaran. Ini tiap tahun ada perbaikan yang sangat baik dan kami memberikan apresiasi kepada Polri, terutama Korlantas. Dan yang berikut saya kira ini masalah faktor yang selama ini kita tahu sebelum ada fasilitas jalan tol itu terjadi kecelakaan yang begitu tinggi, terutama di daerah Pantura. Begitu ada fasilitas ini itu sangat berkurang jauh sekali. Malah terjadi korban yang banyak itu di daerah khususnya di fasilitas angkutan laut. Kenapa? Ini berhubungan dengan ketidaktaatan terhadap hasil perkiraan cuaca yang sudah disampaikan oleh BMKG, ya. Jadi saya kira ini menjadi evaluasi kita untuk ke depan Menteri Perhubungan agar ini menjadi perhatian. Tidak lagi kejadian seperti disampaikan Pak Tamanuri kemarin ada mobil loncat ke laut, ya kan? Ini tidak boleh lagi terjadi hal-hal ini. Nah, kita bicara di tol, banyak kejadian karena supir ngantuk. Saya melihat belum ada antisipasi bagaimana kalau supir ngantuk itu bisa mengatasi, ada rambu-rambu yang bisa mengatasi itu. Kita lihat ada pemisah barikade jalan. Tapi kalau dia ngantuk, dia ketemu itu berarti dia sudah terbalik. Gitu. Saya kira sebelum dia sampai di situ ada space-nya, itu harus kasih barikade kejut. Bahwa supirnya kaget, dia sudah melewati, keluar daripada badan jalan yang harusnya dia lewat. Dia jalan. Itu tidak ada sama sekali, Pak Menteri PUPR. Saya kira ke depan ini evaluasi. Harus seperti itu. Dan di mana saja yang sering kejadian daerah supir ngantuk, saya kira sudah bisa ada pemetaannya. Ya kan, kita lihat di Cipali arah ke Bandung, itu kilometer berapa? Selalu kejadian kecelakaan di situ. Saya kira Korlantas punya data-data itu. Bagaimana antisipasi itu? Saya kira sudah harus ada langkah-langkah ke sana. Ya kan, daerah situ dikasihlah kejutan supaya tidak boleh melewati kecepatan sekian. Dia sudah harus tahu bahwa memang itu daerah rawan kecelakaan, ya kan. Hal-hal ini yang perlu kita perbaiki terus, bukan rutinitas kita ngomong tapi tidak ada perbaikan, nah, ya kan. Jadi saya kira ini yang perlu menjadi concern kita untuk ada perbaikan. Bukan kita sampaikan ini terus ke depan seperti ini, tapi tidak ada perbaikan bagaimana antisipasi kalau kejadian, supaya kejadian ini makin berkurang, ya kan. Jadi saya kira hal-hal ini yang menurut saya kemarin kami kunjungan ke Jawa Timur melihat jalan tol yang akan dioperasikan nanti, yaitu tol Probolinggo menuju ke Banyuwangi. Saya kira kami berikan apresiasi kepada Pak Menteri dan jajaran karena disampaikan bahwa tanggal 15 nanti itu sudah bisa digunakan, ya, akan dibuka gitu. Dan ini sangat mempermudah untuk masyarakat. Harapan kami bisa sampai ke Banyuwangi, akan Trans Jawa ini bisa terus sampai ke Bali, itu lebih cepat. Saya kira hal ini yang perlu saya ingin sampaikan. Yang berikutnya, saya kira di jalan tol masih banyak yang perlu harus kita memberikan perbaikan-perbaikan, Pak Menteri, terutama di kalau terjadi ada jembatan. Ada jembatan itu pasti terjadi mobil loncat. Ya kan? Dan itu saya melihat kurang sekali tanda rambu yang mengingatkan supir. Ya kan? Ini perlu menjadi catatan Pak Menteri supaya ini juga membuat banyak kecelakaan, terutama kalau mobil-mobil kecil
itu dia loncat bisa terbalik, ya kan? Kalau mobil besar seperti bis itu agak, kemarin kita dengan bis masih mending, gitu. Jadi saya kira temuan-temuan kita yang ada ini itu menjadi catatan untuk harus ada perbaikan ke depan. Yang berikut, informasi di jalan tol. Saya kira ini ruang bisnis yang harus dipergunakan untuk memberikan informasi, ya kan? Pergunakan daerah reklame, taruhlah buat di jalan tol. Itu kan menjadi nanti ruang bisnis, orang masukin untuk informasi reklame, dia bayar, tetapi sekaligus bisa menjadi ruang informasi untuk masyarakat tahu ini kilometer berapa, ada kecelakaan dan tidak, di depan ada apa, masyarakat harus berhati-hati di kilometer sekian, sekian, sekian. Itu juga tidak ada, banyak masih kosong di ruas-ruas jalan tol saya lihat. Dan ini ruang bisnis yang baik menurut saya. Ini kalau dibuka kepada swasta, ini mungkin banyak yang berminat untuk itu. Nah, jadi saya kira hal-hal ini yang mungkin menjadi catatan saya untuk minta ke depan, ya ini hal-hal yang perlu menjadi catatan untuk kita semua. Yang berikut khusus Pak Menteri PUPR dan seluruh jajaran, ini dari Dapil, saya mengharapkan Trans Papua ini bisa segera. Pak Menteri kemarin saya nggak sempat ngikut, tapi saudara-saudara saya kemarin dari Jayapura ke Wamena, mereka kasih tahu saya itu sudah tinggal 50 kilo lagi mulai Yalimo sampai ke sana. Dari Jayapura sampai Banawa itu sudah aspalnya bagus, mulus Pak Menteri. Terima kasih. Tinggal sedikit lagi. Dan harapan saya ini bisa ditutup dulu Pak Menteri. Karena kalau dibiarkan truk-truk lewat, ini tidak akan selesai-selesai. Kemarin kita tahu bahwa banyak sekali truk, ada 200 lebih, itu tinggal bukan 1-2 hari tapi bulanan di sana. Berbulan-bulan terkurung di sana. Dan kemarin saya dapat informasi dari Kepala Balai itu semua sudah habis dikeluarkan, dan harapan saya ini bisa ditutup, diselesaikan. Desember nanti Trans Papua ini bisa mulus kita, dan itu 1 hari bisa tembus Wamena harusnya kalau lihat, kalau itu selesai. Jadi saya berikan apresiasi Pak Menteri kepada pemerintah, ini Trans Papua bisa segera selesai, dan kami juga berikan apresiasi kepada Pak Menteri Perhubungan dengan subsidi yang diberikan kepada kami di Papua untuk daerah tertinggal kami, itu sangat bermanfaat. Ke depan saya kira ini perlu lagi lebih banyak, dan khusus kepada teman-teman operator penerbangan yang ada, harapan saya ini semua masyarakat mengharap supaya di dalam ini nanti menghadapi Lebaran jangan terlalu harga tiket mencekik masyarakat. Ya, yang pantas-pantas sajalah. Ya. Karena masyarakat sangat mendambakan bisa pulang ya ke daerah untuk bisa bersilaturahmi. Yang kita tahu semua hampir 2 tahun lebih kita ini di dalam satu situasi yang sangat menekan kita semua. Dan ini sekarang masyarakat begitu mendambakan bagaimana mereka bisa hadir kembali bersilaturahmi ke daerah, ini perlu juga mendapat satu perhatian khusus ya, terutama operator-operator ya, agar tidak terlalu mencekik masyarakat dengan kesempatan di Lebaran ini. Saya kira itu pimpinan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih Pak Robert. Baik, saya rasa kita tidak perlu mendengarkan jawaban tanggapan dari pemerintah karena waktu juga ini ya. Ini kan bulan puasa, macet, pulang ya. Nah mungkin dah janjian buka puasa dengan keluarga, saudara dan seterusnya. Oke, baik. Jawab sedikit lah pimpinan. Sebentar. Pak Menteri udah minta, nanti kita kasih. Saya mancing aja tadi Mbak sebenarnya.
Rupanya umpan saya ditangkap. Baik, pertama saya mau sampaikan dulu Komisi 5 akan melakukan kunjungan kerja dalam rangka persiapan mudik ini ya ke Cilegon. Mungkin untuk mitra bisa menyimak ya. Kunjungan yang pertama itu ke Cilegon Merak, kemudian tol Jakarta Merak, Bandara Soekarno-Hatta. Rombongan kedua itu ke Bandung, stasiun kereta api, kemudian terminal bis dan tol Cipularang. Dan rombongan yang ketiga itu tol Cikampek, di sana ada posko mudik, kemudian Jalan Pantura dan stasiun Pasar Senen. Jadi kita berharap nanti dari mitra untuk bisa mendampingi rombongan Komisi 5 yang akan melakukan pengawasan terkait persiapan mudik Lebaran. Saya tambahan sedikit saja ya, mungkin hal yang paling penting Pak Menteri Perhubungan soal tiket Pak. Karena ini yang menyentuh hajat hidup orang banyak. Sejak pandemi memang ada sedikit pola baru saya lihat Pak, terutama di sektor angkutan udara. Yang sangat terasa nih di udara Pak. Ada minimnya maskapai yang ada berkompetisi, akhirnya seperti ada apa namanya single player Pak, ya hampir seperti single player. Jadi hampir mendekat kepada monopoli. Saya kalau naik pesawat dari kampung saya Pak, sebentar aja Pak Menteri, Pak Budi Karya pernah ke kampung saya, kalau dari Pontianak ke Sintang itu tiketnya lebih mahal daripada Jakarta Pontianak Pak. Lebih mahal Pak. Jadi ini karena memang hanya satu maskapai saja. Maskapainya hanya satu, kemudian ya namanya cuma ada satu kan orang mau naik Pak. Ya jadi orang terpaksa lah harus mengikuti iramanya maskapai. Oleh karenanya saya pikir ini perlu dicarikan jalan keluar Pak. Bagaimana supaya ada maskapai-maskapai lain mau berkompetisi di penerbangan reguler yang hanya ada satu maskapai saja. Saya pikir pemerintah harus cari jalan keluar Pak. Kalau maskapai Pak namanya ya profit oriented ya judulnya bisnis Pak. Ya ngapain gua kerja kalau nggak untung kan gitu. Kalau gua rugi lu belum tentu mau bantu, giliran gua untung lu ribut, ya gitu kurang lebih. Ya, jadi tapi negara harus hadir Pak dalam situasi seperti ini. Saya rasa yang perlu kita cermati betul adalah soal tiket Pak, baik darat, laut maupun udara. Termasuk kereta api. Karena ini yang menyentuh hajat hidup orang banyak. Semua kena Pak. Ketika naik pesawat tidak ada dibedakan harga tiket orang miskin, orang kaya, orang setengah kaya, semua sama. Ya bagi orang mampu tidak berat Pak, tapi bagi orang yang ekonominya terbatas, ini masalah Pak. Persoalan serius bagi keluarga-keluarga yang ingin mudik, tapi ekonominya sangat-sangat terbatas. Oleh karenanya pemerintah menurut saya harus hadir dalam situasi ini. Keluhan ini sudah disampaikan banyak pihak ke Komisi 5 Pak, tapi sekali lagi kami Komisi 5 ini hanya bisa menyuarakan, hanya bisa menghimbau, mohon pengertian, mohon perhatian, dan mohon-mohon yang lain. Ya, sampai dimohon saja. Bahwa itu nanti bisa dilaksanakan atau tidak, itu tetap pada pengambil kebijakan. Kemudian teman-teman maskapai. Harga saya pikir tentu bisa dihitung, Pak. Kemarin kita diskusi soal Aptur. Bagaimana kita mengatur Aptur ini? Aptur ini kan ada peran pemerintah, Pak. Saya pernah berdiskusi berkali-kali dengan maskapai. Teman-teman bilang, Pak, Apturnya tinggi. Apa bisa enggak pajak di Aptur ini sedikit dikurangi sehingga kami bisa mengurangi harga tiket? Ya inovasi apalah yang bisa dilakukan mungkin Pak Menteri yang bisa kita ambil ya. Untuk kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat. Rapat ini terbuka Pak. Live. Kalau Mas Pacul di kami PDI Perjuangan bilang rapat ini lipe Pak, lipe. Nah, lipe Pak. Jadi semua rakyat nonton ini. Ya semua rakyat menyaksikan. Saya sebelum ke sini aja tadi beberapa teman-teman dari media sudah nanya apakah jadi rapat Pak Lasarus. Saya bilang jadi. Rapat ini menarik Pak. Ya, semua mata tertuju ke sini. Apa persiapan pemerintah terkait mudik ini? Sarana, prasarana nanti menyangkut mereka semua juga. Di jalan lancar tidak?
aman tidak? Ya, kalau ada masalah tertangani atau tidak? Kemudian yang berikutnya, pertanyaan berikutnya adalah harga tiket, Pak. Pasti soal harga tiket ini jadi diskusi yang pembicaraan banyak orang. Keluarga besar ingin mudik, satu orang dikali sekian, dan seterusnya. Ini diskusinya orang mau mudik lebaran ini. Saya rasa pemerintah ya, kalau soal persiapan teknis saya rasa kita udah jagonya, Pak. Ya, saya sudah sekian tahun di sini, setiap tahun kita melakukan persiapan, kemudian evaluasi, dan seterusnya. Saya rasa kita punya pengalaman yang cukup lah. Hanya dinamika saja yang berubah. Dari tahun ke tahun itu yang perlu disikapi. Maka tadi saya bilang Pak Korlantas, ini rekayasa lalu lintasnya menjadi hal yang sangat krusial, Pak. Ya, perkiraan titik-titik macet itu penting sekali. Ya, jadi kalau sudah ketahuan di sana bakalan terjadi bottleneck, bagaimana persiapannya hari ini? Seperti apa kita mengurainya? Ya, kalau saran saya Pak tidak mengurai di titik macet, tapi bagaimana jangan supaya orang banyak ke sana. Kalau ada alternatif lain. Tapi kalau semua orang udah numpuk di sana, nggak bisa Pak. Susah. Nah mulai dari sekarang menurut saya misal, exit tol mana? Kira-kira kan seringkali soal Pak, di tolnya lancar, begitu exitnya sangkut. Macet parah di sana. Nah, dari sekarang bisa diurai Pak. Ya saya rasa kalau ilmu ini bukan menggurui Pak, tapi mengingatkan itu saja. Kalau menggurui tidak Bapak lebih jago dari kita soal lalu lintas. Yang terakhir sebelum kita ke pemerintah, saya ingin mengajak kita tepuk tangan dulu untuk pemerintah Pak. Kenapa kita mesti kasih apresiasi Pak? Ini puasa Pak, harus di tengah jalan berjam-jam berhari-hari. Belum lebaran loh nih Pak. Kalau udah lebaran Pak masih bisa ngatur bagaimana nahan lapar, nahan haus, nahan emosi. Ya, ninggalkan keluarga. Yang lain sudah diskusi soal apa nanti yang dilakukan ketika lebaran, tapi teman-teman masih melaksanakan tugas berat di lapangan. Ini tidak mudah Pak. Dan itu terjadi hampir setiap tahun. Saya yakin yang bertugas di ruangan ini, ya yang ikut selalu rapat persiapan mudik, balik, lebaran, Nataru, dan seterusnya, itu pejuang-pejuang yang luar biasa Pak. Terkadang kepentingan keluarga itu di nomor sekian kan, lebih mengutamakan masyarakat. Maka kita apresiasi, kami dari Komisi 5 sangat mengapresiasi Pak. Ya pengorbanan, ya kemudian atensi dan seterusnya. Dan tentu kami berdoa Pak, semoga Bapak-Bapak Ibu sekalian dalam melaksanakan tugas mengamankan mudik ini selalu dilindungi, dijaga oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Selanjutnya saya persilahkan pemerintah mungkin monggo saja yang dianggap penting untuk dijawab ya. Pak Bas tadi ingin menjawab 1-2, silahkan Pak Basuki. Terima kasih Bapak Ketua dan Ibu-Ibu Bapak anggota Komisi 5 DPR RI yang terhormat dan saya hormati. Saya ingin menyampaikan karena banyak pertanyaan yang di tol atau catatan atau saran di tol. Kebetulan di daring sesuai dengan Sekretariat Komisi 5 diminta untuk mengikuti dari daring untuk BUJT. Jadi di sini ada Jasa Marga, Citra Marga Nusapala, Utama Karya, Waskita, kecuali Astra. Astra katanya absen, mohon izin, Jakarta dan selanjutnya Marga Bumi, Translingkar, Marga Utama, Jakarta Torut, Wika Serang Panimbang, dan Cibitung Tanjung Priok. Saya mohon rekan-rekan sekalian dari BUJT tadi mendengarkan langsung catatan-catatan dari Ibu dan Bapak anggota Komisi 5 DPR RI tentang performance atau kinerja jalan tol kita dalam rangka mudik ini. Khususnya tadi yang dari Bu Novita, karena ini memang jalur-jalur padat, Cipali Palimanan, saya kira ini Waskita Karya mungkin, kalau nggak keliru. Ini adalah dari ruasnya Waskita Karya, saya minta dengan sangat, sebelum H-7 selesaikan itu lubang-lubangnya. Waskita ada nggak ini? Waskita? Angkat tangan aja coba. Jadi rekan-rekan sekalian yang dari BUJT mana? Pak Yongki? Ada. Jadi tolong dari BUJT yang tadi ada catatan-catatan dari Ibu Bapak Komisi 5 dicatat semua, khususnya yang bukan
Ya karena ini juga dari Bu Novita, karena dan ini jalur-jalur favorit di mudik, Cipali Palimanan agar diselesaikan lubang-lubang ini sebelum mudik bersama atau libur bersama. Dan yang lain-lainnya, rest area, kemudian yang tadi Pak Tamanuri, dari kalau Pak Edi Santana tadi kritik kepada PU, nanti kami menjadi catatan kami bagaimana pengawasan ke PUPR terhadap pembangunan jalan tol ini. Kemudian yang lain-lain saya kira hampir sama semua, exit tol dari Pak Sedewo, jembatan tadi yang pumping dari jembatan di tol, dan informasi dan lain-lainnya, tapi khususnya tadi yang dari Bu Novita agar segera kita dapat selesaikan. Sedangkan yang untuk jalan nasional, Bu Irene dan yang lain-lainnya akan menjadi catatan bagi kami untuk kami tindak lanjuti. Saya kira itu Bapak yang kami dapat sampaikan. Sekali lagi teman-teman Bapak-Bapak dari BUJT agar benar-benar catatan kinerja BUJT atau tol dalam rangka mudik ini dapat kita tindak lanjuti. Nanti akan kita cek sebelum khususnya yang sekali lagi Cipali Palimanan, kalau itu sampai masih ada lubang, jangan sampai ada jalan-jalan yang berlubang di jalan tol Cipali Palimanan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung Pak Menteri Perhubungan. Terima kasih waktunya Bapak Pimpinan. Saya pikir berkaitan dengan tiket sangat relevan untuk disampaikan. Di sini tentunya ada Garuda, Citylink dan Lion, Batik. Di Link ada nggak atau di sini hadir? Garuda hadir? Hadir. Lion? Pak Daniel ya. Citylink? Ya, agar menjadi catatan ya, tiket itu tidak tinggi. Kalau biasanya mengandalkan batas atas, sekarang kalau istilahnya Pak Basuki ya didiskon gitu ya. Bahkan bukan batas atas ya. Saya setuju teman-teman kita yang di Papua, di Maluku Utara, Bu Iren, itu sangat tergantung dengan angkutan itu. Lalu mudik gratis. Jadi kita akan lakukan, mungkin kita akan alih anggaran Pak Novi, Pak Sekjen, supaya kita jumlahnya bertambah, bukan 80.000 nanti tambah, jadi yang ke Sumatera juga tambah, juga beberapa tempat yang ada. Dan dalam kesempatan ini karena ini publik ya, jadi sekali lagi saya menghimbau BUMN swasta mengadakan mudik gratis mandiri untuk pegawainya sendiri. Ini ada yang minta Pak, gitu. Jadi saya pikir itu harus dilakukan. Lalu yang mewakili di darat mengenai fasilitas jalan ya, lampu baik di Jawa maupun di daerah-daerah, kita masih punya waktu 3 minggu. Tentunya lampu bisa diadakan. Dan yang keempat berkaitan dengan ASDP, benar di sana krusial. Oleh karenanya walaupun kita sudah menambah 5 pelabuhan di Ciwandan, ini memang harus kita simulasi. Pak Lazarus, Pak Ketua, kami akan siap menemani ke Merak, Cipularang, Suta, dan Pasar Senen. Tentu kami akan bagi tugas eselon 1 yang bersangkutan. Kalau saya pas tidak tugas, saya bersedia untuk menemani. Saya silakan pada Kakor Lantas, ada tambahan? Silakan Pak Korlantas. Terima kasih Pak Ketua, waktunya sedikit terkait dengan operasi ketupat ini. Kami sampaikan bahwa operasi ketupat ini adalah operasi kemanusiaan yang mengedepankan tugas preemptif dan preventif Pak, yang didukung oleh penegakan hukum. Mudah-mudahan kami juga sudah mengarahkan kepada jajaran untuk tindakan kita lebih humanis karena sifatnya pelayanan untuk operasi ketupat ini. Kemudian tadi data
tentang kecelakaan. Betul, jadi data di kami 74% kecelakaan yang terjadi itu melibatkan kendaraan roda 2, sepeda motor. Artinya himbauan dari Pak Menteri Perhubungan untuk mudik tidak menggunakan sepeda motor, ini sebagai himbauan yang tepat saya kira, karena data kita berbicara faktanya demikian, Pak. Kemudian untuk penanganan overload terutama di Jambi, terima kasih Pak, kami prihatin juga kejadian di Jambi dan kami sudah melaksanakan beberapa kegiatan. Yang pertama kegiatan penegakan hukum, kemudian kami juga sudah mendistribusikan alat untuk mendukung penegakan hukum yang dilakukan terutama terhadap overload dan melakukan pelatihan-pelatihan terkait dengan penggunaan alat timbang portable ini. Dan laporan dari Pak Dirlantas sampai saat ini untuk operasional kendaraan tambang ini masih dibatasi sesuai dengan waktu dan kesepakatan yang sudah ditentukan. Saya kira itu, terima kasih. Kami siap untuk melaksanakan, mengelola bersama-sama stakeholder kegiatan mudik dan balik tahun 2003 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Korlantas. Saya mungkin mau dengar sedikit statement dari Polri, Pak, soal Jambi. Karena kemarin waktu kami undang Bapak dari pihak Polri tidak hadir. Ini sudah ada keputusan rapat di Komisi 5 untuk menutup angkutan tambang seperti yang tadi saya sampaikan. Ini gimana sikap Polri, Pak? Satu-satunya yang kemarin kami tidak bisa hadir, karena penegakan hukum itu ada di polisi, Pak. Jadi saya tidak mau, karena kemarin terkesan perhubungan nanti tergantung yang punya jalan siapa, ini jalan nasional. Terus nanti kami kan hanya nyiapkan jalan, Pak. Nanti penegakan hukum ada di Polri. Akhirnya kami kumpulin kemarin. Kita duduk satu ruangan di sini dan kita sepakat. Ya, jalan itu tidak lagi digunakan untuk aktivitas angkutan tambang. Stop. Jadi sudah ada keputusan politik, kita dukung dari DPR, Pak. Nah, selanjutnya tinggal bagaimana penegakan hukum. Mungkin karena masyarakat juga ingin dengar apa sikap Polri, mungkin Bapak sedikit bisa sampaikan kepada kami terkait dengan angkutan batubara di Jambi yang tidak menggunakan jalan khusus tapi menggunakan jalan umum dan menimbulkan kemacetan setiap hari di sana. Silakan, Pak. Betul, Pak. Jadi komitmen kami untuk penegakan hukum ini sudah kita laksanakan, Pak. Untuk tadi sudah kami sampaikan, untuk operator-operator atau petugas-petugas di jalan juga sudah kita bekali dengan menggunakan alat-alat yang mendukung penegakan hukum yang kita lakukan. Kemudian kita juga sudah melakukan beberapa kegiatan, ya, termasuk penutupan dan penghentian sementara dan sebagian atau seluruh kegiatan. Jadi kami masih menunggu laporan dari Dirlantas. Intinya komitmen kami tegas, Pak, untuk penegakan hukum terhadap overload terutama di Jambi ini. Dengan dukungan dari Korlantas, ya, alat peralatan untuk mendukung kegiatan penegakan hukumnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Pak Dirlantas. Izin Ketua. Silakan Pak. Pak Hamka. Makasih pimpinan. Saya hanya intrup dari Pak Kakorlantas ya, Pak ya. Kenapa keputusan menutup ini diambil oleh keputusannya diambil oleh Komisi 5? Karena selama ini terjadi proses pembiaran. Oleh karena itu sebenarnya bukan hanya odolnya. Pengangkut batu baranya secara undang-undang harus menggunakan jalan khusus. Bukan hanya odol. Overdimension overload itu otomatis lah ya. Tetapi ini pengangkutan batu bara. Itulah yang menyebabkan timbullah persoalan-persoalan yang sangat meresahkan masyarakat pada saat itu. 1 kali 24 jam. Saya bukan orang Jambi, Pak, tapi saya kunjungan ke sana menyaksikan. Ini saya kira hanya saya memberi informasi bahwa keputusan politik yang kami ambil itu adalah berdasarkan
apa yang terjadi dan itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak usah ragu Pak, lanjutkan untuk menyetop angkutan batubara. Terima kasih. Baik Pak Korlantas, kita ingin mempertegas Pak, yang diukur kalau untuk angkutan batubara nih Pak jelas. Kalau Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Undang 22 Tahun 2009 dan Undang Nomor 2 Tahun 2022 ya tentang jalan itu jelas Pak. Kalau angkutan tambang batubara itu tidak boleh menggunakan jalan umum. Itu loh maksud kita, bukan soal overdimension overloadingnya Pak. Jadi kalau dia dari tambang ngangkut ke jetinya dia memang tidak boleh melewati jalan umum. Itu soal penegakan hukum saja. Jadi kemarin kita urai semua di ruangan ini, masalahnya itu timbul Pak, kita ketahuan jadinya. Setelah kita inventarisir persoalannya, itu tadi, karena hukum tidak ditegakkan, aturan tidak dijalankan. Tuh, kita kemarin minta supaya lebih lanjut, Kementerian PU yang punya jalan, karena di jalan nasional, kemudian Kementerian Perhubungan terkait pelaksanaan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan, kemudian Korlantas Mabes Polri terkait penegakan hukum. Kita minta supaya berkoordinasi lebih lanjut. Memang ini bukan sementara Pak, harusnya permanen penutupan itu sampai mereka bisa membuat jalan sendiri. Kalau sifatnya sementara ya dia stop sementara, nanti pakai lagi. Sudah sekian tahun sementaranya Pak Korlantas. Jadi sementaranya itu sudah sekian tahun. Jadi kalau kita biarkan terus, entah kapan mereka mau bikin jalan. Ini masalahnya. Persoalannya timbul karena mereka tidak membuat jalan khusus, itu persoalannya Pak. Kalau selama tidak dibuat jalan khusus, masalah ini tidak pernah bisa selesai. Kalau dia tidak membuat jalan khusus, melanggar hukum Pak. Ada undang-undang yang dilanggar, jelas pasal ayatnya. Nah itu loh, jadi kita minta ini. Pimpinan, menambah. Ya. Saya kira menarik kalau rapat ini kita lanjutkan sampai maghrib gitu ya. Karena ini ada tema baru, adalah angkutan batubara Jambi. Tapi saya hanya menambah aja sedikit supaya tidak sampai maghrib tambahan saya ini. Gitu ya. Jadi gini, supaya Korlantas tidak menjadi institusi yang utama untuk harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Dari rapat kemarin saya menyampaikan informasi kepada Korlantas ya sebagai bahan untuk menjadikan pertimbangan mencari solusi. Bahwa dalam rapat kemarin ada satu pokok persoalan yang itu urgent sekali dilanggar oleh Kementerian SDM. Berdasarkan informasi dari Kementerian Perhubungan, dari sekian puluh izin yang operasional di sana, hanya 3 izin yang melakukan analisa dampak lalu lintas. Artinya izin operasi produksi itu semuanya selain 3 izin tersebut berarti sudah cacat hukum. Karena izin operasi produksi itu diterbitkan bila mana semua tahapan perizinan yang harus dilalui itu sudah clear. Tapi ada yang belum clear di situ adalah izin analisa dampak lalu lintas, itu belum dilakukan. Jadi ini informasi yang saya sampaikan kepada Korlantas dalam hal penegakan hukum selain penegakan hukum yang terjadi di jalan raya. Saya kira itu. Baik, saya rasa cukup ya. Kesimpulan rapat jelas dan melibatkan seluruh lembaga kementerian yang ada dan dukungan politiknya sudah kita berikan. Selanjutnya kita ke Pak Robert, masih ada tambahan. Ya, sedikit ya Ketua. Ya, saya kira tadi Ketua sudah bacakan untuk kunjungan pengawasan kita dalam Lebaran ini nanti tanggal 14 sampai 18. Tadi Pak Menteri Perhubungan sudah sampaikan, mudah-mudahan beliau bisa menemani. Saya ingin mimpin untuk ke Merak dan nanti dari Merak balik kami ke Soekarno-Hatta. Saya minta Pak Menteri Perhubungan bisa bersama-sama kami untuk bisa, karena
Ya kalau kita ke daerah keluar jauh mungkin Pak, tapi ini kan masih di daerah sekitar Jakarta, jadi mungkin Pak Menteri bisa sekali-sekali bersama kami untuk melihat itu. Yang berikut Pak Menteri PU, ini saya kemarin sempat juga merasa bahwa teman-teman ini banyak yang sudah bersama Bapak dengan Presiden. Saya kemarin agak kecewa Pak. Di tempat saya, dan itu sudah saya teriak-teriak di sini masalah itu, tapi saya tidak diundang gitu. Saya tidak diundang Pak. Kegiatan Bapak di Kerom, saya tidak diundang, dapil saya gitu. Teman-teman banyak yang bersama Bapak dengan Presiden, wah ini saya unsur pimpinan juga di sini, ya kan. Sedangkan proyek itu ada di tempat Bapak, pembukaan lahannya memang penanaman ada di Kementerian Pertanian. Tapi lahan itu dibuka, itu anggaran ada di kita, dan itu kami memutuskan di sini, ya. Dan saya melihat ada dari komisi lain yang ikut di sana, foto-foto, wah. Saya yang punya, yang harusnya bersama Pak Menteri di sana nggak ada saya. Terima kasih Pak Menteri atas itu semua. Mohon maaf kalau saya harus Bapak, sampaikan. karena saya tidak hadir waktu itu. Oh ya, saya nggak ada. Mungkin karena Pak Menteri tidak hadir jadi saya. Jadi tema hostnya pertanian. Iya, iya memang. Hostnya Kementerian Pertanian, sedangkan kami, saya nggak ada, saya ditugasin Presiden keluar mewakili beliau, jadi tidak ada orang PU di sana, Pak Dirjen pun nggak hadir. Ya. Cuman memang itu kita yang buka lahan Pak ya. Oh iya? Iya, makanya saya, aduh, ini kami tidak ikut di sana. Ya. Terima kasih. Oke, baik. Kalau Pak Basuki ada, pasti ada Pak Robert Rola, dijamin lah itu. Saya tahu betul Pak Bas ini, tidak mungkin lupakan Pak Robert. Baik, kita langsung ke kesimpulan rapat ya. Satu lagi Pak Menteri. Ini saya tadi sampaikan ketua ini, saya sering hampir sebulan itu 2 kali pasti saya lewat sana. Karena ada tugas khusus di sana. Daerah tol Bogor Sukabumi, Bocimin. Ini kan dulu saya tanya Agustus maju September, Desember. Sekarang ini sampai kemarin saya lewat sana, apakah tanggal 15 ini bisa dibuka? Pak Menteri, karena itu hampir 1 jam saya kalau tanpa itu hemat waktunya. Jadi mungkin ya Bocimin, kapan bisa selesai Pak? Apakah bisa dimanfaatkan mudik ini, itu pertanyaan Pak Robert. Oke, sebetulnya Bocimin ini karena Waskita Karya kan juga sedang goyang. Kalau untuk yang Bocimin sampai Cibadak akan dibuka. Harusnya kan kita sampai ke Sukabumi Barat. Ya, cuman sampai kalau yang sekarang ini baru sampai ke Cigombong, nanti untuk Lebaran ini kita buka sampai Cibadak, sudah bisa dicapai. Baik, baik Pak Robert. Sampai Cibadak sudah cukup kan Pak Robert? Ya. Oke, baik. Ya, kita ke kesimpulan rapat. Draft kesimpulan rapat, coba tampilkan. Draft kesimpulan rapat kerja dan dapat dengar pendapat Komisi 5 DPR RI. Dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG, Kepala BNPB atau Basarnas, dan Korlantas Polri, Selasa 4 April 2023. Poin pertama, Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian Perhubungan bersama Kementerian PUPR, BMKG, BNPB atau Basarnas, dan Korlantas Polri untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinergi lintas sektoral dalam persiapan dan pelaksanaan penyelenggaraan angkutan mudik Lebaran tahun 2023 sesuai saran dan masukan Komisi 5 DPR RI. Yang kedua, Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian Perhubungan dalam penyelenggaraan angkutan mudik Lebaran tahun 2023 untuk A. Meningkatkan pengawasan dan memastikan kelaikoperasian sarana angkutan di semua moda transportasi. B. Ketersediaan posko kesehatan untuk pengendara. C. Peningkatan koordinasi dan sinergi dengan seluruh stakeholder dan operator moda transportasi. D. Meningkatkan pengawasan penentuan tarif untuk seluruh moda transportasi. E. Mempertegas penerapan regulasi dan sanksi bagi kendaraan odol.
Yang ketiga, Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian PUPR dalam penyelenggaraan mudik lebaran tahun 2023 untuk yang pertama, A, mempercepat perbaikan jalan nasional dan jalan tol yang rusak. B, menambah jumlah tempat istirahat dan pelayanan atau rest area pada jalan tol yang menjadi ruas utama mobilitas masyarakat. C, menambah perlengkapan jalan di jalur lintas selatan atau Pansela. Dan D, mensiagakan peralatan untuk mengantisipasi penanganan potensi bencana. Yang keempat, Komisi 5 DPR RI meminta Korlantas Polri untuk mengoptimalkan upaya rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan di ruas jalan tol dan jalan nasional, serta simpul-simpul transportasi. Yang kelima, Komisi 5 DPR RI meminta BMKG dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas agar meningkatkan sosialisasi informasi cuaca dan peringatan dini kepada masyarakat serta memaksimalkan quick response time dalam upaya pertolongan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan mudik. Pimpinan. Kak Iwan, silakan. Nomor 3C itu bukan PUPR menurut saya, pimpinan. Karena kalau fasilitas kelengkapan jalan itu kan di Kemenhub. Saya pikir kalau untuk di Pansela ini lebih baik kita minta Kemenhub untuk menambah kelengkapan jalan, fasilitas kelengkapan jalan. Ya. Cocok, setuju saya. Ya, kalau kelengkapan sarana prasarana lalu lintas itu di Kementerian Perhubungan. Di drop aja C-nya. Karena di atas sudah ada kan? Belum ada ya? Oke, ini pindahkan ke atas. Sorry, pindahkan ke atas. Hah? Ya, udah ya? Oke, cocok? Udah? Cukup ya? Oke, pemerintah? Cukup? Pak Menteri? Baik, terima kasih. Dengan dicapainya kesimpulan rapat, maka selesailah rapat kita pada hari ini. Sebelum saya tutup, saya minta Pak Menteri Perhubungan mewakili pemerintah untuk menyampaikan kata-kata penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, dan Bapak Ibu anggota Komisi 5 yang saya hormati dan saya banggakan. Baru saja kita menyelesaikan diskusi yang sangat baik menurut saya, dan kami selaku penyelenggara kegiatan mudik, baik kami sebagai regulator maupun nanti operator, akan memperhatikan saran-saran dari Komisi 5. Saya yakin kami stakeholder pelaku itu akan all out melakukan karena memang jumlahnya besar, dan amanah dari Bapak Presiden jelas, lakukan ini dengan baik, lakukan agar ini berkesan. Sekali lagi saya mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Semoga kita bisa melaksanakan ini dengan baik dan Allah memberikan jalan yang baik bagi kita semuanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya atas nama pimpinan dan segenap anggota Komisi 5 menyampaikan terima kasih atas atensi, atas kehadiran kita semua pada rapat siang sampai sore hari ini, dan mohon maaf manakala dalam saya memimpin rapat ini dan dalam berjalannya rapat ini pimpinan dan anggota Komisi 5 menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dengan mengucap syukur alhamdulillah rapat ini saya nyatakan selesai dan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua.